Gimana kabarnya? Na 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 na. Filter apa ini bagusnya? Na 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 na. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Saya hadir kembali. Banyak akun fake dari sahabat Bang Zuma. Kalian jangan percaya itu ya. Makanya aku disuruh open cam ini. Selamat siang Bang Sadli, selamat siang. Kemana Bang Zuma? Di tap-tap dulu. Nanti Bang Zuma bakal naik. Di tap-tap dulu 50k. Sadli, suara kecil banget. Serius. Aku lagi flu ini. Mungkin coba volume HP-nya dibesarin. Banyak akun fake dari sahabat Bang Zuma. Iya, sampai mampe aku ada di chat sama netizen. Ada tuh sahabat Bang Zuma Oten yang pegang kan. Dia minta GoPay. Gila aja. Sekarang kita harus pintar-pintar bersosmed ya teman-teman. Jadi kalian harus, ya kan kita sudah infokan. Jadi jangan percaya sama akun-akun fake. Wonosobo hadir, siap bang. Ngopi dulu. Ke pasar beli sadri sama pisang kepok. Sekarang kok Sadli pakai breok? Iya, pakai filter. Bang Sadli, yoi. Kangen sama pantunnya. Iya juga ya, aku juga kangen sama kalian. Kuala Lumpur hadir, siap. Halo Kuala Lumpur, Pekanbaru. Ya guys, jangan lupa di tap-tap, di share-share. Akun real Bang Zuma dong. Ya di tap-tap dulu seperti biasa. Minimal 50k baru kita naikkan Bang Zuma. Yang mau pesan skincare masih ada nggak ya? Silakan yang mau order. Sadli bisa baca nggak pakai kacamata? Bisa. Malaysia hadir, Gorontalo hadir, siap. Yang mau pesan skincare silakan melalui WA. WA-nya ada di bio profil. Terdiri dari krim, serum, toner, facial wash. Berapaan? 130. Tadi pakai ya? Iya, aku pakai. Sadli, kamu skincare-nya apa? Desain BZ Glow. Bisa cewek sama cewek bisa. Bisa untuk cewek dan cewek guys. Yoi, aku pakai, masa enggak? Kita yang jual masa enggak dipakai? Guys, dibantu di tap-tap ya, di share-share. Sadli kepanjang. Emang mau dipanjangin.
Saya udah 600 kali tap-tap, tinggal nunggu Bang Juma. Ya sabar ya, minimal 50k baru kita naikkan Bang Juma. Kalian gak rindu sahabat Bang Zuma live? Udah lama loh aku gak live, udah hampir 2 minggu. Salim atau kau minus berapa? Minus 4 sama 6. Udah di tap-tap ya, minimal 50k. Bisa COD nggak bang? Nggak bisa. Tambah glowing, yoi, pakai skincare dari Desain. Masih bisa itu sadly. Apanya tuh? Jangan pakai kumis, nggak pede. Harus pakai filter. Live jam berapa? Ini udah live kan? Minimal 50k ya, baru kita naikkan baju mah. Kocak. Kenapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai Sadli, halo juga Kak Edelweiss. Rindu sama Bang Zuma, yuk di tap-tap dulu minimal 50k. Baru kita naikkan Bang Zuma. Kalian jangan percaya juga sama akun-akun palsu dari sahabat Bang Zuma ya guys, karena mereka sudah mulai gila-gila itu. Udah mulai buat ini, minta-minta GoPay sama Oppo. Bikin malu-malu. Lihat aja followersnya, kalau followersnya kecil berarti bukan akun sahabat Bang, bukan akun asli. Ini kan followersnya berapa nih? 177.000. Nah, ini akun asli dari sahabat Bang Zuma. Kalau masih 2000 3000 itu bukan akun asli guys, itu akun palsu, ngerti ya? Terus WA-nya langsung ke WA admin sahabat Bang Zuma. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. WA nggak aktif ya? Iya, admin lagi tidur. Jam 5 pagi baru, setelah sholat subuh lah, dia baru tidur. Guys, 50k, ih lambanya. Biasanya cepat guys, 50k baru kita naikkan Bang Zuma. Boleh berteman bang? Boleh lah. Kenapa jadi om-om nak Sadli? Oh jadi om-om ini. Masuk angin. Kalau ini Sadli paketku udah dikirim kah? Nggak tahu. Admin itu yang kirim. Aku udah nggak urus lagi tuh. Sudah semuanya dipegang admin. Nanti aku cek ya. Saha ieu teh? Jawab bang, apa itu? Mana Bang Zuma, di tap-tap dulu 50k baru dinaikkan Bang Zuma. Sadly, yes. Tap-tap guys, minimal 50k baru dinaikkan Bang Zuma.
Kacamata, kacamata silau guys. Filter, kadang nggak pede kalau nggak pakai filter. Jawab aja susah, maksudnya apa? Guys, sudah mau 50k. Oke, silakan Bang Zuma request naik. Aku senang banget dengarkan keterangan Bang Zuma. Abang orang Makassar kah? Yoi, orang Makassar. Mana Bang Zuma? Sabar, kita sudah naik, kita naikkan Bang Zuma. Sudah 50k nih. Bang Zuma silakan request. Atau nggak bisa request ya? Ya. Gak ada suaranya bang. Guys, ada suaranya bang? Pairing. Nggak ada suara ya? Oke, aman bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada siang hari ini. Masya Allah. Apa kabar sahabat-sahabat netizen semua, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube? Kalian sehat-sehat aja kan? Sehat. Oke, alhamdulillah. Ya gimana ini Sat? Kita mau promosi dulu atau gimana? Promosi skincare, promosi ya sebelum kita naikkan Oten ya. Ya bang. Udah badu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, coba dulu kau ngomong dulu sama orang ini, Bang. Kenapa sih pada banyak orang yang iri? Suka Maksudnya apa? menghasut-hasut. Suaranya kencang kali. Kecil lah, karena udah kesel kali aku. Open cam bunda. Kau lagi open cam, aku belum mandi open cam. Ada filter kan? Samanya. Filter membantu. Kesel kali awak baru bangun tidur dapat kabar kayak, aduh, kayaknya orang itu nggak bisa tidur kali ya. Mau satu malam itu gosipin awak, menghasut awak. Kesel kali. Apa ini? Apa? Ada apa ini? Apa? Kamu kenapa? Orang-orang. Kenapa? Pokoknya ada lah bang, orang-orang kayak benci kali sama aku tuh. Iya, memang kalau kita di sosmed jadi orang yang tampil, ya siap-siap aja. Siap dihujat, dihina, dinistakan, direndahkan, Iya. Kayak mana pula bang difitnah, Zuma? digibahin. Setiap hari sama itu. Ya harus apa? kuat lah. Nah, Media. begitu juga kita juga nggak boleh gibahin orang, ceritain orang, sindir orang, memaki orang, ya sama. Orang sudah tampil di sosmed itu niatnya karena Allah. Gitu. Kalau abang wajar lah. Kan abang, kok kan ilmu kok tinggi. Banyak orang mualaf gara-gara abang. Terus abang kalau nentang hotel itu kan wajar lah abang dibenci. Awak kan, aduh cuma rempan Regina loh bang. Iya, mungkin ada ucapan atau kalimat yang tidak sadar diucapkan membuat orang lain sakit atau membuat orang lain itu iri, cemburu. Bisa jadi karena terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita tidak sadari membuat orang lain itu tersinggung atau apa gitu. Yang paling
intinya ya kita harus legowo, terima, kita diapain aja, digibahin aja nggak apa-apa. Gitu. Iya. Masalahnya orang lain ada orang gitu menghasut-hasut salah satu sultan gitu ya. Terus sultan itu kayak gimana gitu ya. Jadi awak kena itu. Ya apalagi berbicara mengenai sultan, siapanya kita ini bahas-bahas mereka. Mereka bisa berbuat sesuka hati mereka, mereka punya duit, mereka bisa membeli apapun. Gitu. Jadi sultan aku itu dihasut, sultan aku tuh adalah ngomongan sampai ke sultan aku itu. Nah sultan aku tuh langsung, bunda gitu. Wah kaget aku semuanya. Jadi sultanku tuh menyampaikan apa yang orang-orang di bawah ini menghasut sultan, mengatakan begini-begini tentang aku. Nah menyampaikan, nah itu kesalahan kalian tuh. Ngapain kalian ngomong kayak gitu ke sultan? Ya ada sultan gak dukung kalian. Baluap. Cuma jadi nggak enaknya ke aku, kok segitunya gitu. Kok segitunya gitu. Biarkan saja bunda. Tapi aku kasih tahu sama kalian, makasih lah ya. Gara-gara kalian udah ngomong kayak gitu dapat transferan lah siang ini ya. Makasih buat kalian yang udah menghasut ya. Kalian mau dengar nggak berapa transferannya? Hah? Bagi dua kita ya. Bagi dua bun. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau saya sih pada prinsipnya nggak ada sultan. Orang kasih gift Abang itu Sultan, Abang Sultan. orang kasih Korang gift kaya, itu Bang. karena ya mereka senang aja. Korang kaya Gitu bang, loh. sampai cerita bang, korang kaya. Nggak ada sultan bagi saya, nggak ada. Iya abang Sultan dibilang, abang Sultan, abang kaya. Udah kita promosi aja lah. Tapi ngomong-ngomong berapa bun tadi? Bagi dua kita. Banyak dikirim dia, alhamdulillah. Bisa sebenarnya kiriman ini bisa ke Bandung, cuman malas aku. Aku nunggu kiriman dari Bang Juma baru ke Bandung. Atau kiriman dari aku. Kau nggak jelas kau. Kita nggak berharap santunan aja difitnah. Caranya untuk bikin usaha katanya itu minta santunan di Jadi mana-mana. cara dapat uang harus bikin yayasan, orang gila. Ya, cara dapat uang bikin Yayasan yayasan. itu penarikannya lewat cek, harus ada tanda tangan dari direktur dan wakil direktur. Jadi harus ada dua orang yang bisa. Banyak kali Putra. Banyak Jadi, kali. Makanya aku bilang nggak perlu ditanggapi orang sakit jiwa kayak gitu, orang sakit, Oh, iya, orang iri hati gitu ya. Apa dia pikir bikin perumahan itu cukup dengan 1 M? Wah enggak bang, enggak cukup. Tanahnya aja cukup. udah berapa bang? Tanah aja aku beli itu hampir 1,5 M. Ada orang Indonesia yang mau kasih saya 1 M. Ada. Ada bang, kemarin abang cerita ada yang mau kasih abang 3 M tapi abang tolak. Oh, kalau yang mau kasih aku dengan cuma-cuma dengan menjual akidah, no. Tunggu saya nanti ku bungkuskan ku bawa pulang. Nggak bisa kalau akidah kau bayar-bayar pakai uang aku nggak mau. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau fitnah, bikin usaha karena donatur, berapa? Donaturnya berapa? Butuh berapa lama? 50.000 kali banyak berapa lama? Jadi ya itu adalah suatu kemustahilan. Itu mustahil terjadi. Bang. Ya. Karena membuat Betul. perumahan atau usaha properti itu butuh kurang lebih 2 M. Bukan sombong, ada yang komen sombong, bukan sombong. Ini kan ada orang yang iri dengki sama bang. Bukan sombong. Ada iri dengki. Bukan sombong, enggak. Cuman dengan buat yayasan apaan. Cuman bagi-bagi ilmu aja. Kalau mau bikin Makanya aku bilang bang, abang nggak perlu sultan, abang udah sultan. Cemana ceritanya? kalau ingin bikin perusahaan itu minimal perusahaan properti itu minimal modal 2 M. Itu baru modal bikin usahanya. Belum beli tanah. Betul. Belum izin-izin, belum semua-semuanya. Jadi Anda harus siap 5 M untuk ready. Itu untuk perumahan. Nah, bagaimana dengan wisata? Wow, kalau bikin wisata itu ya lahannya aja kita belinya itu MM. Iya. Belum di dalam. Mereka Gitu. pasti tahu. Bang, yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh aja itu percaya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabita. Ya, Uni. Siap, Uni. Jangan digituin, nanti nggak buka kamera lagi. Ya dia. udahlah. Apa kabar? Baik, Ih. alhamdulillah baik. Abang, Ya, Bang, yuk apa namanya? Katanya kan mau buka cabang di Jakarta kan, Bang? rencana saya mau bikin yang pertama yang mau ku buat di Jakarta itu warkop Bang Zuma dengan galeri Skincare gimana? Skincare gimana? galeri Skincare. galeri Skincare dan juga BZ Zir. Saya kan jualan baju juga, anak saya kan Nah, jualan itu baju. ya skincare, abang kan katanya kan mau buka cabang di Jakarta tuh. Nah, aku rencananya juga mau buka apa namanya wardrobe ya, apa sih istilahnya bang? Kayak pusatnya itu juga di Jakarta, insya Allah gitu loh. Jadi sekalian aja gitu. Nanti abang promoin punya abang kan, aku nimbrung sekalian. Aku promoin punya aku, abang aku promoin kan gitu kan? Asik kan? Abang kan brand Kalau saya ambassador sih- tas aku. Iya, kalau saya sih pada prinsipnya untuk bikin warkop itu hanya aja ngumpul aja. Kalau untuk cari duit, udah cukup lah di Makassar ini. Saya hanya ingin menyiapkan tempat bagi teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia untuk berkumpul. Karena kalau di Makassar ini kan mereka jarang lah kesini. Kalau Jakarta kan tempat ngumpul ya kan. Jadi saya rencana menyiapkan tempat untuk teman-teman yang ada di sana. Ya judul-judulan aja itu bikin warkop. Supaya teman-teman datang itu minum kopi, minum teh gitu. Dan supaya saya pun sering-sering ke Jakarta. Itu aja sih. Kalau cuman mau Kalau aku cari ke duit sana minum di makan sini gratis bisa. kan, Bang? Insya Kalau aku Allah. ke sana minum makan gratis kan? Iya. Ya kan? Rencananya Gratis itu lah, lah teh manis. di rencana awalnya itu kita akan buka di daerah Condet. Kita rencananya buka di situ untuk warkop, warung kopi dan songkolok begadang 24 jam. Rencananya insya Allah. Nanti bulan depan saya akan survei lapangan. Kalau sudah deal, segera kita akan buka warkopnya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi makan minum gratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Izin ngomong sedikit boleh bang? Iya. Sedikit aja. Ya. Cuma mau nanya kabar. Sehatnya bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Cuman itu aja bang. Nora, Sehat Gimana, semuanya. Dinda Nora sehat kan Iya. semuanya? ambasador ya. Alhamdulillah. Bagian apanya? Kalau bagian itunya saya nggak mau lah. Kak Nora, nanti jadi Hah? apa? Jadi kan kami bikin iklan. Nanti iklan Ya. skincare sama iklan tas. Nanti kakak jadi yang megangin kamera. Ya. Astagfirullahalazim. Kok bagianku itulah kejam kali pun. Kan dapat duit, nanti dapat lah duit, ku kasih nanti. Nanti kan kita bikin iklan. Nanti Bang Zuma, brand ambasador tas aku Bang Zuma. Nanti aku pokoknya promosiin skincare-nya sampai melejit ke luar negeri dan luar angkasa ya kan. Kita bikinnya di Jakarta gitu. Kau nanti yang megang kamera. Ketemu kan nanti tanggal 14 ya bang ya? 16 ya acaranya ya? Iya, 16. tanggal insya 16 Allah. di Bandung. Nah, jadi sama lah kita Uni. Ante Esti nggak datang Ante. Tiongkos. Itu terus masalah dia. Iya, heran aku. Kecuali abang kita itu mau bayarin apa ya kan. Aku kalau ketemu sama dia aku kerjain ya. Aku kalau ketemu sama dia aku kerjain, aku kasih tehnya itu campur masaku, biarin. Ada si Kepas. Oh. Kenapa lah kok Kepas? Naik-naik aja kok kesini terus. Kristen anti Tuhan itu yang tanda tanya saya. Kenapa jadi Kristen anti Tuhan? Oke, Ya lanjut iyalah. Bangku. Sehat selalu ya Bang Zuma ya. Iya, baik, saya Dinda Mia, saya Nora. apa? Masya Allah. Kristen anti Tuhan karena Kristen itu anti terhadap sembahannya Yesus. Yesus kan menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal.
Nah, Yesus menyembah Tuhan, kalian menyembah Yesus. Apa enggak sarap itu? Yesus beribadah. Dia kan Tuhan. Yohanes Parah. 13:13. Bagaimana ceritanya Tuhan punya Tuhan? Dia kan reinkarnasi kemanusiaan kan dia waktu berdoa di Kenapa reinkarnasi? berdoa di Gunung Getsemani kan Reinkarnasi itu ajaran siapa? Enggak. Bung, reinkarnasi itu ajaran siapa? Yahudi atau Hindu? Ya sama ajanya itu. Enggak, aku tanya. Reinkarnasi itu ajaran para Nggak nabi ada, atau Kak. ajaran Hindu? Kak, kalau Yahudi nggak ada ajaran Yahudi begitu. Terus Tapi yang kan ada jelas ajaran di reinkarnasi itu ajaran siapa? Kan udah jelas Filipi 25-11 dia. Iya, aku memakai tanya. seorang hamba. Iya, saya tahu itu. Sekarang aku tanya, ajaran Yahudi, ajaran para nabi kah yang ajaran reinkarnasi itu atau ajaran Hindu? Kok jadi beda? Ini beda reinkarnasi kalau Hindu. Apa bedanya? Ya beda. Kalau lah. Hindu? Reinkarnasi itu bisa. Kalau Hindu bisa dia manusia biasa jadi reinkarnasi dia. Kalau Salah. kan memang Tuhan. Kalau Hindu itu Brahma reinkarnasi menjadi Krishna. Brahma itu artinya apa? Bapak kan? Nah, Iya, kalau sama. Iya, manusia biasa pun sama mereka reinkarnasi bisa. Tapi kalau kita di Kristen hanya Yesus. Loh, nggak ada itu lain lagi ceritanya. Ini Brahma reinkarnasi menjadi Krishna. Bapak reinkarnasi menjadi Yesus. Ada nggak Elohim reinkarnasi? Ada nggak Elohim reinkarnasi? Ada nggak? Ya itulah Elohim. Kan dia kan reinkarnasi dari Elohim. Dari apa? Dia Yesus itu. Oh, enggak. Yang pilih. Ada. Dari mana kamu dapat? Dari Filipi kan? Kamu dapat ilmu itu. Filipi itu Yahudi punya rupanya. Hah? Kolose itu punya Yahudi rupanya. Bukan. Kolose, Filipi, Roma itu punya orang Roma. Bukan punya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi Tuhannya itu Eloah, El Shaddai, El Eroi, Elohim. Itu Tuhannya orang Yahudi. Ada mereka reinkarnasi? Nggak ada. Mana dalilnya? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti tidak ada reinkarnasi. Yeremia 10 nomor 6. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Apa itu? Tidak ada yang serupa dengan engkau. Berarti tidak ada reinkarnasi. Kemudian 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, abad keempat muncul. Tiba-tiba ada pengakuan Theos, reinkarnasi menjadi Yesus. Ya itu ajaran Kristen, makanya saya katakan Kristen itu anti Tuhan. Sampai di sini belum paham juga. Sasa aja. Sasa aja bagimu. Iya. Sasa aja kan. Iya, sah bagimu, Karena sah kami begini bagimu. loh. Kami kan ada konsep Trinitas, Allah Bapa, Iya, Putra, itu dan dia. Roh Kudus. Iya, itulah reinkarnasi itu. Brahma, Krishna dan Shiva atau Wisnu. Itulah. Sama kan? Ketika kami mau memanggil ilahi Elohim Yahweh Tuhan. Gak ada hubungannya ilahi Elohim Tuhan itu gak ada. Itu kepunyaan Yahudi. Jangan ngadi-ngadi ente. Elohim, Iya. Eloah, Kok ngadi-ngadi? itu punya Yahudi. Ini kan konsep kekristenan yang kita Ya, bicara. Kristen itu hanya mendudukkan. Kita kan karena dibilang Kristen anti Tuhan. Oh, tidak bisa. Makanya kita Sekarang masuk. kutanya samamu. Elohim dalam Yunani apa? Bingung kan? Karena memang nggak ada. Bingung kan? Elohim dalam bahasa Yunani apa? Bingung kan? Bingung. Coba. Elohim dalam bahasa Yunani apa? Apa? Bingung. El Shaddai dalam Yunani apa? Bingung. Bengong. El Eroi dalam bahasa Yunani apa? Bingung. Nggak ada. Karena itu adalah gelar-gelar Tuhan. Tidak ada di dalam agama
Kristen, nggak ada. Semuanya berubah menjadi theos, dewa. Jadi antara agama Yahudi dan agama Kristen tak ada hubungannya. Konsep ketuhanannya itu nggak ada. Paham sampai sini? Belum paham kalau Kristen itu sebenarnya benar-benar anti Tuhan. Semua gelar Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, begitu masuk di dalam agama Kristen, semuanya berubah menjadi dewa. Itu yang harus Anda tahu. Sembahan, nama-nama gelar daripada sembahan para nabi itu digantikan dengan dewa oleh Kristen Katolik. Semua berubah menjadi dewa. Coba. Dewa yang kalian sembah itu dewa. Ibaratnya Brahma itu ya. reinkarnasi menjadi Krishna. Sebenarnya Zeus reinkarnasi menjadi Hercules. Hercules posisinya digantikan oleh Yesus. Makanya saya katakan kalian itu anti Tuhan. Karena semua gelar Tuhan yang ada di kitabnya Yahudi kalian ganti menjadi dewa. Ayo. Masih ada Elohim di kitabnya Kristen? Masih ada Elohim? Tidak ada. Masih ada Leroy di kitabnya Kristen? Tidak ada. Semua berganti menjadi dewa. Jadi kamu itu agamamu anti Tuhan. Kenapa? Karena kau yang kamu sembah adalah reinkarnasi dewa. Gitu saudaraku ya. Agar kamu paham. Apa pembuktiannya kalau Kristen itu anti Tuhan? terbalik ya. Oh enggak. Terbalik. Jadi terbalik. Coba apanya yang terbalik? Nih, sekarang nih ya, saya tanya nih, kalau dia sudah masuk Kristen, tapi dia masih mengaku ustadz, sah nggak itu? Oh enggak sah. Enggak sah. Itu Ibrahim tadi bilang aku masih ustadz kok katanya. Kata Ibrahim tadi masih baru live dia. Berarti gila dia. Dia menjadi Kristen kan? Berarti dia menjadi gila kan? Kok. Berarti dia gila. Katanya saya masih. Berarti dia gila. Nggak ada seorang pendeta. Nggak ada. Tidak ada seorang pendeta masuk Islam masih pendeta. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ada ustadz masuk Kristen masih mengaku ustadz, berarti ini memang dia gila. Menjadi Kristen itu kan menjadi gila artinya kan? Iya kan? Enggak juga lah. Oh, kok enggak juga? Hanya orang gila yang mau menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya orang gila. Coba Anda baca Markus 5 tuh. Bingung saya. Di sana ya, si Ibrahim pasti baru bingung. Saya nonton di live-nya. Coba Anda baca Markus 5. Dia masih ada orang gila menyembah Yesus. Begitu dia tidak gila, dia enggak nyembah Yesus. Cobalah pikir itu. Makhluk Anda sembah, apakah Anda waras? Enggak, Anda sakit. Tuhan itu satu, absolut, tidak terbatas, ya, tidak tersaingi. Dialah Tuhan Yesus, itulah Tuhan. Jauh. Kita sepakat satu Tuhan mutlak, absolut, benar. Tunggal. Ngerti? Tunggal Tuhan itu. Tuhan itu tunggal, tidak ada duanya. Yesus manusia, apa Ya. cuman dia sendiri manusia? Tuhan. Parah. Apakah Yesus satu-satunya manusia? Maksudnya apakah Yesus satunya manusia? Maksudnya apa Iya. sih? Lah, kamu pikir Yesus itu apa? Keluing? Ya Tuhan lah. Ya. Nah, inilah aku bilang kan kamu anti Tuhan. Karena Tuhan itu kamu pensiunkan, lalu anak orang kau bilang Tuhan. Oke? Makanya aku bilang kau anti Tuhan. Yesus itu Coba, bertuhan. Tunggu ya. Kutanya dulu samamu, Kita Yesus itu manusia bertuhan. terbatas. Dia punya kuasa. Alamak. Coba, dia maha kuasa. Enggak gini. Maha Kita harus kuasa. tahu tanda-tanda mana manusia biasa. Gini, kita harus tahu mana manusia biasa, mana
mana Tuhan. Jadi kalau Loh, kita nggak tahu, mana manusia dia biasa, mana kasih tanda sama kita. Kutanya dulu. Tuhan itu punya kelemahan tidak? Iya. Tuhan itu Tidak. punya, Yesus punya kelemahan tidak? Selagi di bumi dia kemanusiaannya ada kelemahan. Itulah makanya Yesus bukan Tuhan karena dia punya kelemahan, tuyul. Parah kali lah kau. Aduh. Gimana sih? Nanti dibilang lagi makan ikan goreng. Enggak, kutanya Gimana dulu, dia? Tuhan itu punya kelemahan kagak? Mana ada kelemahan Tuhan? Yesus punya kelemahan kagak? Tuhan Yesus gak punya kelemahan. Namanya Nenek- Tuhan Yesus. Nenek kiper. Bang, pasien selanjutnya aja bang. Iya, Bang, kamu pasien gila. selanjutnya. Udah. Ya. Kamu Udah sarap, Kepas, Mas. diam kau ya. Ya, diam kau Kepas. Selamat siang, itu Ibu Eva Siombing. Silakan perkenalkan Kristen atau Islam. Ibu Eva Siombing. Si Kepas tidak bisa lagi didiagnosa ya, sepertinya harus disuntik mati ya, dan kita tidak bisa pertahankan dia. Kita tidak bisa rujuk dia ke rumah sakit manapun ya. Tolong Ibu Eva Siombing, silakan buka mic-nya. Apakah Anda seorang Islam atau Kristen, saudari? Halo, Ibu Eva Siombing. Saudari diundang buka mute dong, mungkin dia nggak tahu caranya. Ibu, oke, naikin yang lain aja Sadeli. Nggak ada. Oke, silakan Bang Zuma. Aduh. Kenapa Si Kepas masih mau masih mau disuntik. Saya mempertahankan iman saya. Saya kan masuk karena dibilang Kristen anti Tuhan. Padahal saya menuhankan Yesus. Karena memang dia Tuhan, Elohim. Ada ayatnya. Kita bukan asumsi. Yohanes 13 ayat 13. Apalah katamu ini ngomong pakai bahasa manusia lah, nggak jelas, nggak ngerti kami. Yang ditanya Bang Zuma apa? Kau jawab apa Kepas? Coba yang benar kalau ngomong Kepas. Tadi Apa? masalah kelemahan. Kan masalah kelemahan. Iya, pertanyaan Bang Zuma coba ulangi. Pertanyaan Bang Zuma apa? Apa yang ditanya sama Bang Zuma sama kau? Kan ditanya. Kau pernah apakah kuliah sudah punya kan? kelemahan? Pernah Tidak. kuliah nggak? Aku tanya, pernah kuliah Kepas? Pernah. Udah selesai pernah. dah masuk tuntas. Pertanyaan Bang Zuma tadi ulangi. Apa pertanyaan Bang Zuma? Tuhan punya kelemahan nggak? Enggak ada punya kelemahan. Apa jawaban kau? Jawaban kau apa? Ya memang Tuhan nggak punya kelemahan. Nah, Yesus Tuhan kau punya nggak kelemahan nggak? sekarang. Yesus kalau tidak makan, lapar nggak dia? Lapar. Yesus kalau nahan pipis, meledak nggak biji pelernya? Meledak. Kau paham itu? Hah? Kau, si Yesusmu itu tidak sikat gigi. Aduh. Mulutnya itu penuh tawon. Ngerti kau? Tuhan kok kayak gitu? Parah kali kau ini. Makanya ku bilang, Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari kucing. Lebih hina dari nyamuk. Lebih hina dari tawon. Lebih hina dari tikus. Apa sebabnya? Karena orang kafir dikasih otak, tapi mereka tidak fungsikan. Kalau otakmu berfungsi, manalah mungkin kamu mau menyembah Tuhan yang bisa kena panu kalau nggak mandi dalam seminggu. Ngerti kau? Tuhan itu tahu kita siapa Tuhan. Contoh, dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Jadi air menjadi anggur. Menghidupkan orang mati cuma satu orang dihidupkan pun kau bangga. Yang disebut Tuhan itu menghidupkan segala-galanya. Yang disebut Tuhan itu yang menghidupkan Yesus. Yesus itu dihidupkan. Kulakban mulutnya Yesus dan hidungnya mati dia. Ketika Yesus mengatakan kepada pohon ara, mulai hari ini kamu alamak, dikutuk kan? Sudah. Dikutuk. Apa yang Yesus lakukan itu semua berdasarkan mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya. Baca pengakuannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Kami aja ini yang mau merendahkan diri untuk berdialog orang kayak kalian. Cuman karena kasih sayang. Cuman karena Islam itu kasih sayang. Islam itu rahmat. Islam itu harus menyampaikan kebenaran. Sampai kami mau rela
Ya, merendahkan diri berdialog dengan orang-orang cupu yang tidak berakal. Paham kau sampai situ? Betul. Paham? Manalah mau orang-orang berdialog, orang yang menyembah kepada kucing, mau kami siang malam berdiskusi dengan Masalahnya mereka. dialog, tapi dibuka komal. Gimana Masalahnya sih? dunia Kristen anti Tuhan. Masalahnya itu saya masuk. Memang Makanya betul. saya masuk. Memang betul karena Kristen tidak menyembah Tuhan. Kristen membuat Tuhan sendiri, yaitu Tuhan palsu bernama Yesus. Kau sendiri yang mengatakan, Bung, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Yesus kalau tidak tidur selama sebulan, matanya meledak, tahu kau? Hah? Biji matanya kayak, itu kotoran matanya kalau nggak tidur sebulan, kotoran matanya Yesus itu kayak biji kelereng. Itulah kemanusiaan. Nah, ya itulah kemanusiaan. Makanya Kan kan gila kan? dibilang di Filipi itu, Itulah kemanusiaan. memakai- Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan, tuyul. Tapi karena kau sembah berarti kau anti Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti mustahil Yesus Tuhan, kucluk. Tapi faktanya kau menuhankan Yesus. Berarti kau anti terhadap Tuhan. Sah saja yang nggak apa-apa. Yang Iya, sah penting saja. kita senang. Selama kamu masih kategori orang tidak waras, sah saja. Sah. Kau menyembah tutup panci juga sah karena kau sakit jiwa. Tidak ada orang sehat akal dalam waktu bersamaan dia itu menyembah manusia, nggak ada. Kalau dia waras, apa yang dikatakan? Itu kan pada saat dia menjadi manusia. Nah, jawaban ini jawaban karena dia masih ada waras-warasnya. Tapi keciduk terbukti menyembah manusia, gitu loh. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Coba kau jawab. Yesus ketika datang dengan murid-muridnya apa? Apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Dia Tuhan, bukan bertuhan. Dia Tuhan. Beda bertuhan. Kan- Berarti bukan Tuhan dia kalau dia bertuhan. Nah, Yesus mengatakan kalau dia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali karena kehendak Bapaknya. Itu apa maksudnya? Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapakku. Itu ngapain dia? Sujud, berdoa itu bukan menyembah. Itu nggak bertuhan itu. Ketika Yesus berdoa itu nggak bertuhan. Muhammad bangkit nggak? Muhammad bangkit nggak? Muhammad bangkit tak? Semua manusia nanti akan dibangkitkan setelah masa kebangkitan. Kenapa? Yang bangkit pada hari ketiga itu tanda angkatan jahat. Kenapa emang? Orang yang percaya kepada kebangkitan mayat itu adalah tanda angkatan jahat. Kenapa kamu bangga dengan kebangkitan Tuhan? Mumi juga apa? Saya bangga Zombie juga karena bangkit. Tuhan mengalahkan maut, itulah Tuhan. Mengalahkan maut? Muhammad Enggak, Muhammad bukan. gimana? Itu Sekarang bukan Muhammad Tuhan gimana? itu. Tuhan itu tidak mengalahkan apa-apa. Karena Tuhan itu tidak punya saingan. Saya mau Tuhanlah tanya, yang Bang menciptakan Zuma, maut. Zuma. Tuhan itu pencipta kematian. Zuma. Tuhan itu pencipta kehidupan. Kalau ada yang mengalahkan kematian, pasti karena dia itu dihidupkan oleh Tuhan. Yesus bisa nggak hidup Muhammad tanpa sekarang diberi mana? kehidupan? Kutanya dulu, Yesusmu yang kau sembah itu bisa nggak hidup tanpa diberi kehidupan? Muhammad di mana, di kuburan kan? Kamu bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu, apa nggak lucu? Hah? Jauh sekali, jauh. Enggak, Zuma. saya tanya dulu. Kamu bandingkan sembahanmu dengan seorang manusia Nabi Muhammad, apa nggak lucu bagi kami? Hah? Agak lain. Pak Harusnya rasulmu dengan rasul kami. Paulus dengan Nabi Muhammad. Yesus dengan Allah SWT. Harusnya gitu dong. Sembahan Muhammad dengan bangkit sembahan ya, kita Zuma. uji. Kok kamu sandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu? Kan lucu itu. Rendahnya agamamu itu kelihatan dari sini. Kamu membandingkan antara nabinya Islam dengan Tuhannya Karisteng. Apa nggak lucu itu? Hah? Apa nggak lucu? Orang Islam pasti ngakak. Ngerti kau? Loh kok bisa ya Tuhannya dia sandingkan dengan manusia Nabi Muhammad?
Lucu, apa Mister gila Mama. mereka? Memang gila. Emang gila kalian. Kau sanding-sandingkan antara nabi kami dengan Tuhan kalian. Level Tuhanmu itu sama seperti nabi kami. Lucu kan? Umat Islam tertawa. Serendah ini umat Kristen. Malu dia Bang, langsung kabur. Oh iya dong, harus malu. Mencret dia. Saudara Kepas, Yesus itu bisa hidup gak tanpa diberi hidup? Bisa dia hidup tanpa diberi hidup. Dia kan Tuhan. Bagaimana caranya dia bisa hidup tanpa diberi hidup? Gimana caranya? Iya kan dia kan Elohim Yahweh. Nah itu mulai sakit lagi kan? Mulai sakit lagi kan? Dia kan Elohim. diberi Dari makan. mana? Di mana? Tanpa dia makan, Di mana Yesus tanpa disebut dia minum. Elohim di mana? Kau Di mana? guru dan Tuhan. Ya akulah guru dan Tuhan. Oh, itu bukan Kau sudah Elohim menyebut tuyul. aku. Itu bukan Elohim. Itu Theos, itu Kurios. Berarti masuk dalam konsep Romawi Yunani. Jangan kau masuk dalam konsep Yahudi. Konsep Yahudi nggak ada Elohim jadi manusia. Kalau konsep Romawi, Kurios ataupun Theos jadi manusia silakan aja, sah-sah aja. Itu agamamu, agama dari Barat. Silakan aja. Tapi kalau agama Yahudi tidak ada itu ajaran Elohim jadi manusia, itu nggak ada. Ngapain disamain bang sama agama Yahudi bang? Lah, makanya aku bilang Yesus itu orang mana rupanya? Apa Ayo. bang? Yesus itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi bang. Nah, konsep Yahudi ada nggak Elohim menjadi manusia? Ada nggak? Tapi setidaknya orang sana masih percaya kan? Hanya Saya separuhnya tanya doang. dulu. Jangan bilang setidaknya, ini berbicara Enggak. mengenai kebenaran. Emang ini Apakah faktanya. orang-orang Yahudi mengimani Elohim jadi manusia? Jangan abang samakan saja semua negara itu sama. Lah, apa ini? Ini ngomong Kayak apa orang ini? Kristen, kayak orang Arab. Hah? Saya tanya dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, Ya. Muhammad asalnya dari mana bang? Nabi Muhammad itu orang Arab? Orang Arab. Orang Arab. Ya, ya. Terus? Yesus Aku orang nanya mana? ini, bang. Aku nanya ini bang. Saya tanya juga, Yesus Semua orang ini mana? aku nanya ini. Saya tanya Orang juga, Arab Yesus itu orang mana? Semuanya Muslim apa Saya Kristen? juga bertanya dong, Yesus orang Nggak mana? bisa jawab, ini tolol Juma nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Yesus orang mana? Kamu nggak bisa jawab. Orang Arab tuh semua di negaranya Islam apa Kristen? Untuk semua. mayoritas Bukan mayoritas. Islam. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Kristen Islam. di Arab. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas campuran? Islam tuyul. Kalau sudah mayoritas berarti ada Iya, minoritas. ada nggak campuran beragama di sana? Enggak, Ada udah. Itu saya sudah jawab. Sekarang Yesus itu orang mana? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kalau pencipta alam semesta ini orang mana? Pencipta alam semesta. Iya, orang mana? Meow. Ya Tuhan Yesus lah. Nenekmu kiper, kau ke gereja makan tai pendeta aja kau. Turunkan. Kau juga, orang nggak waras. kau juga Kamu turun, makan tai Muhammadmu, turun. makan. Orang gila. Kau ke Turun gereja kau. makan tai pendeta biar kau gila permanen. Pencipta alam semesta katanya Yesus. Tai ayam. Akulah Alfa dan Omega, Wahyu udah jelas. Itu Apalagi- ucapan siapa? Ih. Ucapan siapa ditanya? Ya itu ucapan lagi. siapa? Itu menyatakan Yesus. Iya itu ucapan siapa? Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Yesus lah. Kata siapa? Kata Yesus. Orang tua durhaka ini, orang gila ini. Kamu menuduh Yesus berkata, Yesus berkata Alfa dan Omega. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu, Kamfred? Sejak kapan? Pulau Patmos itu orang yang mengarang di sana itu di antara tahun 100 sampai 130. Yesus sudah tidak ada di bumi, Nah, tuyul.
menciptakan langit dan bumi, dunia jagat raya beserta isinya. Ngaco lo. Kerasukan bungkusan Indomie lo. Orang makan Indomie, kau bungkusannya kau makan. Makanya begini otakmu. Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Ucapan pengarang. Yesus pernah mengucapkan kata itu enggak ketika dia mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel? Pernah enggak? Pernah Yesus mengatakan ketika penginjilan 3 tahun di tengah-tengah umat Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengajarkan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu pintar. Gitu dong. Waras dikit napa, please. Aduh, sahabatku ininya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku aku memakai namaku dan berkata akulah dia. Penggenapannya muncul makhluk yang membisikkan pengarang kitabmu mengaku Yesus, akulah Alfa dan Omega. Tergenapin. Berarti yang mengatakan Alfa dan Omega itu penyesat yang membawa-bawa nama Yesus. Akulah bintang timur, aku Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu penyesat, itu Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu penyesat, itu Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Dan juga diterangkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Endingnya di nomor 12. Penyesat itu datang memakai namaku, waspadalah. Setelah Yesus terangkat ke langit, betul-betul ada penyesat muncul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu penyesatnya tuh, dan kau percaya. Makanya aku bilang kau itu toyol. Bukan tahayul. Ketawa aja kok Nora ya. Kalau aku memandang Bang Juma ini suka-suka hatinya yang ngomong aku. Kalau lihat Bang Juma, Apa pula sebenarnya kau ketawa. mincar-mincar si Nora? Kau belum bersunat. Belum tentu si Nora pun mau sama kau. Dengar dulu dia ketawa mulu. Padahal sebenarnya aku ketawa mulutnya di sini kalau Bang Juma ngomong. Kenapa? Dia Karena suka-suka otakmu hatinya gak aja berfungsi. ngomong. Kamu sendiri mengakui Yesus tidak pernah mengaku Alfa dan Omega. Mau apa lagi? Jadi yang mengaku Alfa dan Omega itu siapa, Bang? Yesus. Ya. Tadi mengatakan tidak pernah. Sekarang menuduh lagi Yesus. Berarti ada 2 Yesus memang kan? Ada yang Nyot. asli, ada yang palsu. Nah, itulah dia. Yang asli cuman 3 tahun penginjilan. Yang palsu sampai sekarang masih menemani orang Kristen. Masih ada Yesus di kalian. Masing-masing Kristen itu masih ada Yesus di dalam diri kalian. Tapi yang palsu. Begitu Jo. Jadi belajar itu penting, perlu, supaya kita nggak sesat selamanya. Gitu, Saudara Kepas. Pas. Pasien Tamu selanjutnya ini aja Bang Bang ini. dulu Bang. Kepas. Ya, yang Standby selanjutnya. dulu Kepas. Diam dulu kok Kepas. Siapa dulu yang lain? King Ubay Muslim atau non Muslim? King Ubay. Oke. BG Bill Taligan. Ya, Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum. Muslim atau non Muslim? Muslim atau non Muslim? King Ubay. Muslim. Standby dulu ya. Ini diskusi lintas agama dulu. Kita prioritaskan saudara-saudara kita yang Kristen dulu ya. BG Bill Tarigan, Muslim atau non Muslim? Di mute dulu kalau ada musik di situ. Ada musik di mute dulu di situ nanti kena banned akun. Diturunin aja, dia Muslim. Turun aja turun. Muslim Yang ngapain Muslim naik? jangan naik dulu.
Mau sunatan Yang massal. Kristen naik dulu. Silakan Bang, pasien selanjutnya. Assalamualaikum, shalom. Hmm, Gimana Bro Suma, apa kabar? baik. Apa yang didiskusikan ini ya, Kristen anti Tuhan? Ya, Kata siapa Kristen anti saya Tuhan? barusan dan juga kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Justru kalian yang anti Tuhan. Kenapa saya katakan anti Tuhan? Allah SWT tidak pernah mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa karena itu syirik. Kenapa kalian lebih mengikuti Muhammad? Idina siratul mustaqim. Udah, turunin monyet ini turunin. Lurus. Turun. Monyet. Monyet turun. Monyet. Kamu ke gereja aja. Bang, Coli ini sama pendetamu. ada murid Bang. Ini ada murid namanya Pak Jerry. Gak ada Ini diskusi salah bagi satu orang yang tidak Kristen. waras. Ya, ini orang Kristen yang saya hargai, cukup saya hargai Bang, namanya Jerry. Selama ini dia memang mempertanyakan tentang Islam dan dia betul-betul fokus bertanya Bang. Mudah-mudahan kali ini dia mendapatkan ilmu dari Abang. Nah, saya merekomendasikan Bang Jerry untuk diskusi juga dengan Bang Zuma. Ya, kalau Abang kita pakai data, walaupun dia sudah mengaku dia awam Bang. Ya, Sitorus Pane Muslim atau non Muslim? Sebelum kita ke Bang Jerry. Kristen yuk. Oke, Bang Sitorus Pane, kalian di sini di Room Islam kalian boleh belajar bertanya kepada kami para apologet Islam atau berdiskusi kalau kalian punya ilmu atau membantah kalau kalian lebih dari kami. Silakan tempatkan diri Anda. Anda mau bertanya atau menjelaskan ke Bang Zuma? Ya baik. Tunggu dulu, jawab dulu, biar Bang Zuma meladeni langsung. Karena ada dua di sini, jadi bukan Anda saja yang mau didengarkan. Ada Bang Jerry yang boleh bertanya. Anda mau apa? Silakan mau langsung sama Bang Zuma. Silakan. Aku sekarang. Silakan. Langsung ke Bang Zuma. Oh langsung Bang Zuma aja ya. Begini Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Kalau memang Bang Zuma memang anti melihat orang kekristenan itu, nggak usah Bang kayak gitu cara berdialognya. Kasihan Abang nanti, mulut Abang nanti kena kutuk dari Tuhan kita gitu. Kalau berdialog aja sopan santun lah, jangan terlalu bawa emosi. Jadi kita pun mendengarnya bisa santai menyimaknya kayak mana pendapat Abang gitu masalah ketuhanan kami yaitu Yesus Kristus. Mau bagaimanapun Bang mempermain agama kekristenan itu, iman kekristenan itu tidak luntur Bang. Bagaimanapun itu cara Abang mau koreksi mau jelek-jelekkan Alkitab itu Bang, jamin 100% iman kekristenan itu tidak luntur gitu. Jadi pesan saya Bang, kalau memang Abang ahli Alkitab udah menguasai Alkitab kekristenan itu, dijelaskan, jangan potong-potong ayatnya Bang. Jadi kita pun mendengarnya, oh gitu. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, Mute. saudara siapa namanya, Sitorus. Saya dalam menjelaskan itu tergantung orangnya Bang. Kalau orangnya itu juga susah untuk diajarkan, ya saya pasti tegas. Saya tegas, apalagi penghujat. Kayak si Peri tadi barusan itu penghujat tuh. Itu penista. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, keberadaan saya, Bang Suma, di sosmed, khususnya TikTok, itu bukan untuk menjelek-jelekkan Kristen. Bukan untuk menghina dan memaki sembahan saudara, enggak. Tetapi justru mengangkat harkat kemudian apa yang kalian sembah bernama Yesus itu. Di mana dia dalam agama saudara, dia dihinakan, direndahkan, dinistakan. Itu yang harus Anda pahami. Kristen adalah agama yang pingin kali Yesus itu mati terkutuk. Tapi saya berjuang untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak terkutuk.
Tapi itu dinilai salah. Dianggap itu menghina, menghujat. Padahal sejatinya orang Kristen lah yang menghina Yesus. Orang Kristen lah yang menghinakan diri mereka sendiri. Coba. Ada nggak Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Tak ada. Tak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Tapi orang Kristen kemudian selalu membawa-bawa Yesus. Nah inilah yang Yesus katakan sebagai serigala nyamar domba. Apa maksudnya? Orang non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Kalian itu bukan domba. Domba tidak makan babi, bang. Domba itu makan rumput. Nah, sementara kalian makan babi kan? Berarti kalian serigala. Karena serigala itu makan daging. Kalau domba nggak makan daging dia. Makanya Yesus mengibaratkan domba dan serigala. Dari buahnya bisa kau lihat. Nah dari buahnya mana ada domba makan daging? Gak ada. Yang makan daging serigala. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Siapa itu? Ya Kristen lah. Memang ada kemudian orang Hindu, orang Buddha, orang Islam ngaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak ada. Cuman Kristen yang bukan Yahudi ngaku-ngaku pengikut, tapi ajarannya bertentangan. Gitu bang, silakan. Iya, karena kekristenan itu artinya itu bukan agama, itu pengikut Kristus itu bang. Makanya ada Kristen. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen itu kelompok anti Yesus. Itu Kristen. Jangan Anda bilang pengikut Yesus. Karena gini bang, kalau kami agama Kristen itu menuhankan Yesus Kristus itu nyata, gitu. Dari maksudnya nyata gimana bang? yang nyata lah pembuktian Allah itu bagi kita semua. Maksudnya nyatanya karena dipotong nonotnya, netek, gitu nyata. Tuhan itu nyata menurut Anda gitu? Gak usah framing bang, yang sopan santun kita ngomong. Loh, gimana ceritanya? Yesus disunat Lukas 2. Iya memang Yesus disunat. Iya saya akuin itu Yesus Nah itu yang Anda maksud nyata, Tuhan Anda nyata itu kayak mana? Nyatanya maksudnya turun ke bumi, makan ikan goreng, itu. Satu, nggak apa-apa makan nasi, makan ikan. Jadi itu nggak apa-apa. Nah sekarang, oke. Sekarang Yesusnya menuhankan kepada hal yang kayak gitu nggak? Maksudnya? Yesus kan bertuhan bang. Nah, bertuhan sama siapa? Ya kepada Tuhannya lah, kan lucu. Siapa Tuhannya? Ya, Yesus menyebutnya Elohim. Yesus menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh. Yesus memanggilnya Bapa. Makanya Bang Juma, kalau memang abang penasaran sampai begitu, coba baca pelan-pelan, simak. Saudara, tidak ada akal yang dipakai untuk menjadi Kristen. Catat itu dulu. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai akal. Nggak boleh. Tidak bisa manusia itu menjadi Kristen dengan menggunakan akal. Nggak bisa. Nggak ada akal yang bisa menghantarkan orang-orang di luar Kristen masuk Kristen. Nggak bisa. Akal membantah semua konsep Kristen. Yang bisa masuk Kristen hanya orang yang bisa makan dogma doktrin. Kalau akal tidak sampai. Jadi Anda jangan menyarankan ke saya, Bang Suma baca pelan-pelan, Bang Suma resapi pelan-pelan, Bang Suma mengerti pelan. Tidak bisa bang. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai otak. Makanya biar nggak penasaran, biar nggak keliru, maaf ya, biar nggak keliru otak abang, baca simak gitu. Jangan, oke. Sekarang saya pakai otak ya. Pelan-pelan ya, Anda juga harus ya. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri nih, Yesus nih yang berkata nih, Yesus sendiri yang berkata bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, kita telaah dengan akal. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa?
dan Tuhan itu yang mana? Engkau atau aku? Coba, saya mau uji. Ayo pakai akal bang. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Yesus menunjuk ke langit. Satu-satunya Tuhan yang betul. Kalau Anda menggunakan akal, kira-kira satu-satunya ini Yesus atau bukan bang? Pakai akal lo ya. Pakai akal. Jangan pakai doktrin. Ini saya sudah pelan-pelan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar. Nah tuh, udah pelan, udah saya resapi, udah saya pahami dan seterusnya. Menurut akal Anda, ada berapa Tuhan di situ? Dan apakah Yesus masuk dalam kategori satu itu? Silakan. Ayo. Ayo. Pakai akal lo ya. Nah, gimana tadi bang? Ada SMS tadi masuk. Kurang apa? Itu dia. Susah kan? Jadi Anda mengajarkan saya menggunakan akal, resapi pelan-pelan. Oke, kita baca pengakuan Yesus tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Hidup kekal itu adalah, ini Yesus yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut akal manusia, engkau di sini satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau di situ apakah Yesus? Apakah oknum engkau yang Yesus katakan itu adalah Yesus sendiri? Silakan bang. Sekarang gini ya, biar untuk menjawab pertanyaan Bang Juma. Sekarang gini aja dulu bang, aku tanya ulang dulu. Allah itu siapa? Kan mulai ngaco. Enggak, biar ku jawab nanti. Pencipta alam semesta yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Makanya disebut Maha Kuasa. Itu Allah. Hidup kekal mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus. Yang menciptakan Bapak itu yang menciptakan dunia ini melalui apanya? Melalui perkataan. Perkataan itu apa? Perkataan itu ucapan. Ya ucapan itu kayak mana gitu? Ucapan itu instruksi. Firman kan? Perkataan itu firman dalam bahasa kita. Nah, Terus Anda ingin mengatakan Yesus firman? No. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. Kenapa orang bilang kalau Oh iya. Orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. Yesus itu manusia. Firman itu perkataan. Tobat bang, Tobat bang. Ulang lagi, ulang. Ini pertanyaan saya balik nanya sama Anda. Saya balik nanya kepada Anda. Firman itu apa? Ayo. Firman itu apa? Ayo. Mulai ngacuk mulutmu kan? Otakmu mulai bekerja. Gimana caranya aku bisa nipu Bang Suma ya? Ayo. Keluarkan ilmu tipuan gerejamu yang paling kau kuasai. Firman adalah mati kau di sini. Kaku kan? Udah kabur bang, kabur bang, lari. Tinggal kabur aja. Ayo. Firman itu adalah perkataan Bapa yang menjadi manusia. Nenekmu kiper. Masa ada firman itu adalah perkataan yang menjadi manusia? Firman itu perkataan. Inilah kalian. Katanya gunakan akal. Anda nggak ngerti Bible. Anda itu nggak ngerti. Kalau ngerti pakai akal. Unsur yang digunakan untuk ngerti akal. Sementara Anda nggak pakai akal, gimana mau ngerti? Ya, nggak gini aja. Ngapain ku terusin? Abang aja pun nggak percaya bahwa firman itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Itu ilmu dari kekristenan bang yang mengenal Tuhan Yesus. Oh iya, berarti kan sudah kubilang kan, untuk menjadi Kristen haram hukumnya berakal sehat. Udah selesai. Haram hukumnya. Nggak boleh berakal sehat kalau mau jadi Kristen, nggak boleh. Harus pura-pura gila.
Bukan pura gila, Bang. Pura-pura gila, Bang. Firman adalah Kebenaran Firman harus- adalah firman adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan yang menjadi manusia. Kan gila kan? Pura-pura gila kan? Sementara firman itu selesai. Firman adalah perkataan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Firman Yesus, perkataan Yesus. Firman Suma, perkataan Suma. Firman Handi, perkataan Handi. Firman Kuclo, perkataan si Kuclo. Tapi Anda pura-pura gila. Firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Anda ingin menjual dewanya orang Yahudi yang bernama Yesus itu. Paham sampai sini? Ini kalau saya berkeras kayak gini dibilang menghujat. Padahal saya itu ingin Anda itu sehat, Anda waras. Itu ajanya. Firman adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nah, itu anak Allah lah. Hei, bagaimana firman adalah anak Allah? Telur ayam kapang. Dari mana Anda mendapatkan definisi firman adalah anak Allah? La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kawanku ya. Jadi sekali lagi saya katakan, mustahil dalam keadaan yang sama orang itu Kristen, dalam hal kekristenan mereka menggunakan akal sehat di dalam menelaah. Itu mustahil. Satu kemustahilan. Satu, firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Diulang lagi, firman adalah anak Tuhan, anak Allah yang menjadi manusia. Kan aneh kan? Firman itu perkataan. Kalau dia disebut perkataan Allah berarti firman Allah. Kalau dia disebut perkataan, kalau dia perkataan Yesus berarti firman Yesus. Perkataan itu jangan ditambah-tambah. Firman adalah perkataan. Dah, jangan ditambah. Ya itulah. Jadi firman kan abang kan nggak percaya firman itu menjadi manusia. Loh, Itu di sini ya. Di sini ya kesalahan Bang Juma. Nggak firman percaya itu apa? Firman itu menjadi manusia. Ulang dulu, Bang. Ulang dulu. Firman itu adalah Hah? Firman itu adalah Firman itu termasuk perkataan, Bang. Itu perkataan. yang perkataan. Oke. Gitu. Ingat jangan ditambah ya. Nah, Yesus ini perkataan yang keluar dari mulut Allah kemudian terjadi benar-benar sesuai dengan firman tersebut. Betul? Iya. Nah, kalau matahari, alam semesta, semua makhluk itu semuanya berawal dari firman. Betul atau betul? Iya, melalui firman dia menciptakan. Pintar sekali. Iya. Berarti bukan hanya Yesus yang pada mulanya firman, tapi semua manusia, semua apa yang ada di atas muka bumi pada mulanya adalah firman. Iya. Pintar. Berarti gugurlah ketuhanan Yesus, karena ternyata bukan cuma Yesus yang pada mulanya firman. Makanya aku bilang Kristen anti Tuhan, karena Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Begitu, Bang. Sederhana kan untuk jadi sehat itu? Bukanlah, Bang. Abang keliru itu. Mati meja. Masih keliru rupanya. Coba Iya, Anda baca. keliru. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba. Bisa nggak? Saya minta tolong dibacakan Matius 4 nomor 4. Coba, Bang. Abang yang baca, jangan saya. Bentar ya, biar gua ambil Alkitab saya. Atau malah asa. Assalamualaikum, Bang Andi. Salam. Bangun Bang Handi. Tidur. Aku masih di atas pohon. Enaknya makan pepaya rasa mangga. Memang di atas pohon ada pepaya, Bang. Ayo, Bang, baca Matius 4 nomor 4.
Sitorus. Ayo Bang. Halo bang, Ya, silakan kita baca Bang. Kita dengar sama-sama. Matius 4 ayat 4 ya. Iya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berarti kita ini juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah menurut Yesus, betul? Nah, betul. Baca Kejadian 6 nomor 3 saya bacakan. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berarti daging kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh kita juga ini adalah roh Tuhan. Berarti posisi Yesus dengan kita sama. Yesus berasal dari firman, rohnya Yesus, roh dari Tuhan, sama seperti kita. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Kalau Yesus Tuhan karena di dalam dirinya ada roh Tuhan, dan dia berasal dari firman, maka kita juga Tuhan. Karena kita juga rohnya Tuhan, dan kita juga berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Selesai kan? Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang berasal dari roh Tuhan, dan berasal dari firman Tuhan. Selesai kita. Pendeta kira-kira mau nggak ngajarin kayak gini di gereja? Mengajak jemaatnya untuk menjadi sehat. Kira-kira pendeta berani nggak? Kira-kira pendeta berani nggak mengajarkan jemaatnya untuk sehat kayak gitu? Roh manusia, roh Allah. Tubuh manusia, firman Allah. Dalilnya Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3. Makanya saya katakan di awal, apa yang ada pada diri kita yang milik kita? Nggak ada. Tangan bukan punya kita. Mata, mulut, hidung, jantung, limpa, usus, kaki bukan punya kita. Ini punya Allah, ini punya Tuhan. Punya Tuhan ini. Maka semua yang ada pada diri kita ini akan kembali kepada pemilik. Sama seperti Yesus. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku bermujizat bukan dari diriku sendiri. Tak ada yang ada pada diri Yesus itu adalah punyanya Yesus. Tak ada. Dia hanya seorang nabi yang diberi kekuatan, mujizat, tanda untuk melumpuhkan kecongkakan orang Yahudi. Gitu loh Bang, datang Kristen muncul ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, bahkan ribuan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, mendudukkan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Padahal Yesus itu sama seperti kita. Pembedanya Yesus lahir suci, tidak seperti kita lahir karena adanya persenggamahan ibu ayah sebagai hukum alam. Yesus tidak, makanya Yesus dikatakan rohnya berasal langsung dari Tuhan. Gitu. Jadi aku tanya dulu Bang Juma. Jadi Yesus itu percaya silakan. Bang Juma Tuhan? Gimana? Yesus itu percaya nggak Tuhan? Kalau Bang Juma? Yesus percaya kepada Tuhan, betul. Yesus percaya nggak Tuhan? Bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Yesus itu manusia kayak kita. Dari mana dalilnya Bang? Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3 yang barusan. Matius 4 ayat 4. Iya. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman. Yesus itu berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari roh Tuhan. Seperti rohnya Bang Suma juga adalah roh Tuhan. Nah, Yesus manusia, Bang Suma manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ini maksudnya Bang, bukan itu
abang keliru itu jawabannya itu. Gimana? Di sini jelas-jelas dibilang Matius 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Tahu nggak artinya itu, Bang? Iya, tahu. Bukan dari saripati makanan aja, tapi Nah, dari terus? setiap firman, kehendak Bapa. Tujuan perkataannya itu kayak mana, Bang? Biar ku tanya Bang dulu. Roti di sini maksudnya jasad manusia ini bukan dia datang dengan sendirinya menjadi manusia dan seterusnya, tetapi dari setiap kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah manusia. Artinya manusia tercipta bukan dari kehendak manusia itu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan yang telah mau menciptakan dirinya. Itu. Nah, sementara Anda membangun konsep firman, Yesus adalah firman. Loh, sama dengan manusia lain. Manusia lain juga adalah firman. Jangan disamakan, Bang, manusia lain itu sama firman. Mati Mija. Dalilnya mengatakan itu kok. Matius 4 nomor 4. Kenapa Anda membantah? Mazmur 33 nomor 9. Apa Anda bisa bantah? Gak bisa Anda bantah. Mazmur berapa, Bang? 33 nomor 9. Mazmur 33 ayat 9. Ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, betul. Berarti Yesus dan makhluk lain yang ada itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul dong. Mana ya? Aduh. Sebab dia berfirman, udah. Berarti kan melalui firman itunya jadi penciptaan Bapak itu kan? Iya, Tuhan berfirman. Sebab dia berfirman. Sebab Tuhan berkata. Ini bukan merujuk ke orang ini sebab dia itu adalah merujuk ke Bapa, Sang Pencipta. Udah. Iya, Sang Pencipta berkata maka semuanya jadi. Sang Pencipta memberi perintah maka semuanya ada. Berarti kan melalui ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria untuk hamil? Apa, Bang? Ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria agar dia hamil? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehamilannya Maria itu hamil sendiri, bukan karena perintah. Itu kehamilan Maria itu, Bang, itu melalui Roh Kudus gitu. Itu bukan kehendak. Itu yang menjadi manusia. Itu bukan kehendak. Itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan kehendak yang keluar dari mulut Tuhan. Maria, aku ini Roh Kudus yang diperintahkan Bapa untuk memberitakan kepadamu bahwa engkau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus. Itu bukan firman. Itu bukan kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan. Pada bulan ke-6, Gabriel, Roh Kudus datang kepada Maria memberitakan. Nah, itu bukan kehendak, itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu. Gini aja, Bang, ya. Coba baca dulu, Bang, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Kehendak kan? Itu kehendak kan? Kehendak gimana? Itu kehendak itu apa? Itu apa? Kalau bukan kehendak, itu apa? Kehendak siapa? Itu kehendak Bapa bersama dengan Bapa. Apa? Menurut saudara firman di situ apa? Menurut saudara firman di situ apa? Itulah Yesus Kristus itu. Oh, sakit. Anda sakit berarti. Anda sakit, Bang. Di situ nggak ada Yesus. Yesus itu ada nanti di data nomor 14-nya.
firman itu telah menjadi daging. Nah itu ya. Barulah ada Yesus. Sebelumnya Yesus nggak ada. Nah, jadi gini bang, pertanyaanku. Berarti kan abang kan udah tahu jelas Alkitab ini. Kenapa abang Juma nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya kan gila Anda. Dari mana dia Tuhan? Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana? Aspek apa sampai dia jadi Tuhan? Coba, sementara dia ini adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kok jadi Tuhan? Anda gila rasanya memang. Yesus ini firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda mengatakan firman menjadi Tuhan? Hah? Kan aku bilang, tidak mungkin orang itu di saat Kristen, di saat itu juga dia sehat akal. Tidak mungkin, mustahil. Firman itu telah menjadi manusia. Kok menjadi Tuhan? Firman itu menjadi manusia. Itu pun nanti Yesus disebut manusia setelah ditiupkan roh. Sebelumnya dia hanya disebut daging. Kalau daging Yesus tidak ditiupkan roh, maka dia menjadi mayat, bangke. Yesus itu bangke kalau tidak ditiupkan roh. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Tidak dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan. Nanti disebut manusia ketika roh ditiupkan ke dalamnya. Kejadian 6 nomor 3. Di situ pun abang udah keliru abang. Aduh. Keliru lagi. Apalagi yang keliru? Aduh. Kelirunya di mana? Di mana kelirunya? Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1 di situ ada Yesus. Kampret. Sakit. Tahu aku melihat ke abang cuma. Ya silakan Abang aja yang Anda salah. silakan. Biar- Pada saat Tuhan, dengar, pada saat Yesus belum ada di atas muka bumi, Yesus di mana? Tadi kan abang bilang nomor 14, Yohanes 1 ayat 14. Isi itu manusia. Kok abang bilang daging? Bahasa Yunaninya apa rupanya, Bang? Kalau manusia kan antropos. Manusia antropos. Kalau di situ apa bahasa Yunaninya? Mungkin saya keliru. Silakan coba. Bahasa Yunaninya apa, Bang? Ayo, Bang, ayo, Bang. Jangan putus asa, Bang. Jangan putus asa, Bang. Kalau saya mengatakan, manusia itu adalah antropos dalam bahasa Yunani. Di situ apa yang dikatakan dalam bahasa Yunaninya? Antropos atau yang lain? Firman itu telah menjadi apa dalam bahasa Yunaninya? Telah menjadi apa? Menjadi apa, Bang? Saya bukan orang Yunani, bang. Nah, kalau gitu status Anda belajar. Tak ajarin. Saya orang Indonesia. Firman Enggak, itu, dengar. Firman itu telah menjadi SARS. Loh, kok hilang? Kena Benet. Kena ya Sadria. Di situ, bro, terus. Ya, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan ya? Anaknya Maria manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Kalau giginya Yesus itu sama nonotnya itu Tuhan atau manusia? Aduh, di sinilah nggak dewasa, bang. Nggak usah framing, bang. Enggak framing, emang Yesus enggak pernah disunat. Yang disunat itu Tuhan atau bukan? Yang disunat itu malah Yesus. Itu termasuk Tuhan atau bukan? Bang, emang Itu kemanusiaan di Al-Quran ya bang ya? Oh, jadi nonotnya bukan Tuhan. Nonotnya bukan Tuhan. Aduh. Lanjut kembali Bang Pak. Pusing dia, nonotnya bukan Tuhan dia. Lanjut. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Aku nggak mau terpancing dengan anarki Di abang. situ dikatakan firman itu telah menjadi SARS. Firman itu telah menjadi daging. Tapi terjemahan Indonesia, daging dirubah menjadi manusia. Sedangkan daging dan manusia itu beda. Tuh, ya. Nah, bisa jadi di situ daging ayam, daging sapi atau apapun itu. Nanti dia disebut manusia ketika ditiupkan roh dan lahir. Oh, ternyata betul-betul manusia. Ya, jadi ini
ini adalah cara lembaga Anda menipu Anda sendiri. Di situ tidak dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Sarx dalam bahasa Yunani. Cuman diterjemahkan manusia supaya bisa nipu-nipu. Nah sekarang dijelaskan Matius 4 nomor 4, semua manusia itu berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu dalil, itu pengakuan Yesus. Bagaimana dengan rohnya Yesus? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Yesus manusia, berarti rohnya ciptaan. Kalau Anda membantah lagi, Anda lihat dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan semua. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan anak Maria. Karena anak Maria ini manusia, dagingnya ciptaan dan juga rohnya juga roh ciptaan. Makanya saya katakan siapapun yang menyembah manusia ciptaan yaitu Yesus, maka dia anti Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak diciptakan. Tuhan itu tidak dihidupkan. Sedangkan Yesus itu memenuhi syarat sebagai manusia. Sedangkan Tuhan pencipta alam semesta bukan manusia dan tidak memiliki kelemahan. Yesus, dia memiliki kelemahan. Bahkan seluruhnya lemah. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Menuhankan Yesus sama dengan menuhankan ciptaan Tuhan. Menuhankan ciptaan Tuhan, dan kita sudah mengajarkan berkali-kali, beratus kali, berjuta kali, tetap saja menuhankan Yesus sama dengan Kristen anti Tuhan. Demikian. Kabur dia. Ya, selamat siang bang. Bang Juma. Yuk siang bang. Saya pernah dengar nih Bang Juma bilang Allah yang perkasa. Allah Abang yang ini Kristen ya bang? Ya Kristen. Silakan. Saya ini penasaran gitu sama jawabannya gitu kan. Yesus Allah yang perkasa, Allah yang kekal ialah Muhammad, bukan Yesus. Terus nah, ini sebenarnya Tuhan kalian itu siapa sih bang gitu loh? Muhammad apa Allah gitu? Ya, jadi dasar pijakan munculnya pernyataan saya di situ, Allah yang dimaksud di situ itu adalah Allah dalam perspektif Kristen. Ketika dikatakan kielet yulan lanu benit tan ilanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merujuk ke sini. Orang Kristen menganggap ini Yesus. Enggak, siapa yang menganggap Yesus? Jangan buat asumsi liar gitu dong bang. Gak ada yang nganggap Yesus. Kan Anda sendiri yang bilang ya. Nah, Allah yang setelah perkasa, kemudian Allah. orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi tidak ada bukti kalau itu untuk Yesus. Kalau dipaksakan, karena di sini adalah Hezekia yang dimaksud, maka saya katakan itu lebih pas ditobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Karena Yesus tidak memenuhi syarat itu. Lah, Muhammad juga kan manusia bang. Ini tidak sedang berbicara mengenai Tuhan. Yesaya 9 itu tidak berbicara mengenai Tuhan. Bu, saya jawab pertanyaan apa? Jawab Sekarang apa saya ini tanya, yang sekarang buat saya tanya nih kepada saudara. Ya, langsung Yesaya jangan 9 balik itu gitu. membahas tentang Tuhan atau membahas tentang Raja Yehuda? Jawab dulu. Ngomong itu to the point, nggak usah. Iya, saya tanya dulu. Pertanyaan saya dijawab. Yesaya Pertanyaannya 9 balik gitu loh. itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Ayo bang. Kagak ngerti dia. Apa tadi? Enggak saya. Yesaya 9 nomor 6 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan?
Oh, dia nggak tahu latar belakang saya menyatakan itu. Nggak tahu dia. Berarti dia cuman- sama aja dengan ini, sama seperti orang-orang munafik di luar sana berarti. dia menyalahkan, Sangat disayangkan. dia menyalahkan statement Bang Juma. Dia nggak tahu asal usulnya. Itu nama- ku katakan, kalau di situ Yesus duduk sebagai Raja Yehuda, itu lebih pantas dinobatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bukan- sekarang gini lah Bang. Dulu itu bro, momen itu ya saya 96 membahas tentang apa? Mbak jawab dulu itu. Halo, suara saya ada nggak? Ya saya 96 membahas tentang apa? Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Hezekia yang sama seperti Raja Gedeon yang mengalahkan tentara Asyur dan Midian. Nabi Muhammad mengalahkan hampir seluruh tentara-tentara yang datang kemudian menyerang kerajaan beliau. Begitu Bang. Nabi Muhammad kemudian membawa pasukan 10.000, ya sama dengan Hezekia. Lebih pantas Rasulullah itu dinobatkan di situ daripada Yesus yang jadi ketua RT aja kagak pernah. Susah lah orang-orang ini kalau mengkaji sesuatu tanpa dasar ilmu. Wah, ini yang bahaya. Ya memang saya akuin, saya jujur, saya masih belajar sama agama saya. Cuma Tapi kalau banyak kamu masih yang belajar, tahu kenapa kamu tentang mengklaim? Islam? Apa tuh mengklaim apa tuh? Saya klaim apa? Saya Enggak. tadi bilang di awal, saya penasaran sama jawabannya. Iya betul gak saya bilang gitu? Iya, tapi saya sudah jelaskan dasar pijakan saya berkata seperti itu karena adanya ungkapan orang Kristen bahwa yang ada di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Gitu Bang. Oke. Makanya saya Terus kalau katakan ini kalau- Bang, gimana? tadi saya dengar ada tadi yang bahas sunat. Ada gak sih Bang? Itu adalah sunnat. Kan perintahnya jelas. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim. Nah, salah satu ajaran Ibrahim itu apa? Sunnat. Berarti sama halnya ini perintah sunnat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Ibrahim, baik dari Ismail maupun Ishak, semuanya sunnat. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada mereka secara turun-temurun. Gitu Bang. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, siapakah yang dalam surah Al-Baqarah ayat 130 diterangkan seperti itu. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Ibrahim itu sunnat. Kami tidak mau kemudian memperbodoh diri dengan membenci ajaran tersebut. Maka kami umat Islam juga sunnat. Nah, kalau Kristen tidak sunat itu kenapa? Karena sudah ada perjanjian baru Bang. Jadi Siapa yang bikin perjanjian baru ini? Perintah firman Tuhan atau saya bukan? terangin lah, setahu saya lah. Apa? Jangan bersunat itu firman Tuhan atau bukan? Zaman dulu. Makanya ada perjanjian baru mengatakan itu materai supaya masuk keselamatan gitu ya. Nah, yang terakhir supaya masuk keselamatan nggak perlu sunat, melainkan dibaptis gitu. Kalau menurut ajaran kita, sudut pandang kita agama Kristen gitu. Nah, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Firman Tuhan. Di mana firman Tuhan janganlah sunat? Masalahnya di mana? Apa kenapa? Di mana firman Tuhan janganlah bersunat? Bukan melarang.
memang bukan janganlah bersunat, bukan gitu apa. Itu ada tuh di dalam Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu apa? Perintah atau larangan? Karena kan saya udah jelasin tadi Bang, karena Yesus kan di perjanjian baru sudah buat nih bahwasanya nggak perlu sunat lagi gitu loh. Kata siapa? Kata siapa nggak perlu sunat lagi? Kata si sunat nggak sunat itu hak masing-masing personal dong. Lah, ya gak? Loh kok jadi kayak Cuma gitu? nggak Ini kedudukan suatu ajaran itu berpola kepada firman Tuhan atau sesuka hati? Kan kalian diwajibkan. Itu yang membedakan Islam sama Kristen. Betul? Iya, Kristen ini kenapa nggak diwajibkan? Kami tidak diwajibkan. Nah, kenapa bisa demikian nggak diwajibkan sementara Yahudi dan Islam diwajibkan? Kristen ini ajarannya dari mana? Nah itu urusan kalian gitu loh. Kalian mau diwajibkan atau enggak, itu urusan kalian. Ya sekarang kan kita diskusi. Saya tanya, orang Kristen ini tidak sunat itu ilmunya dari mana? Apa yang merusak akal mereka ini sebenarnya? Siapa yang merusak akalnya? Kok pada akal rusak ya? Oh iya. Lah, Bintang Timur ya? Bintang Timur. Ini kan ini nih. Kalian ngomong tuh gimana ya? Cepos-cepos aja gitu. Lah itu Tidak fakta. kesopanan sama sekali. Coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Tuhan melarang orang bersunat. Nggak ada kan? Perintahnya sunat itu wajib. Bukan melarang. Nah. Wajib itu kan bagi Islam. Dan Anda jangan melihat dari Loh, bagi Yahudi, bagi Yahudi wajib nggak? Wajib. Yahudi. Iya, wajib nggak? Yahudi sih. Kok Yahudi Bang? Kok Yahudi? Enggak, ini dulu kok Yahudi, Kristen Yahudi itu beda. Ya memang kan lucu ente itu. Islam Yahudi wajib sunat. Islam Yahudi wajib sunat. Dalilnya ada. Sekarang Kristen tidak wajib sunat. Itu dalil dari mana? Kalian ini agamanya dari mana sih? Galatia 6 ayat 15. Nah, Oke, Galatia bisa itu saya surat untuk siapa? Dan dari mana surat itu? Lucu kan? Berarti benarlah kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia itu surat siapa? Firman Tuhan. Iya dong, firman Tuhan. Oh, berarti Paulus sudah jadi Tuhan. Lah, Paulus itu firman Tuhanmu. Lah, kan Anda sendiri yang ngomong firman itu. Iya. Yesus kan berkata iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu mengikuti bapakmu kan? Bapakmu siapa? Yesus Paulus. Enggak bentar. Yesus adalah yang menjadi. Mana datanya Bang kayak gitu Bang? Yohanes 8. Menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Keinginan Paulus. Paulus adalah bapak. Paulus ngaku bapak.
Nah, berarti Paulus adalah iblis. Sebenarnya jujur aja, apalagi emang karena kurang ini aja saya, kurang ilmu aja sebenarnya. Oh, memang pantasan aja jadi Kristen. Iya jujur. Ya kalau kau Enggak, kayak di tidak situ mungkin lagi, seseorang jadi itu menjadi bandit lah. Kristen. Di sisi yang lain juga dia berilmu, nggak mungkin, itu mustahil. Bukan ini enggak berilmu, cuma masih kurang lah, masih belajar gitu kan. Nah, sekarang begini, Bung. Tuhan yang benar mengajarkan bersunat. Lalu dari mana Kristen ini mengaku bertuhan tapi tidak bersunat? Tadi perasaan blok balik ya ngejawabnya ya. Iya, Kristen tidak bersunat itu ilmu dari mana? Lah, itu kan tidak diwajibkan gitu loh. Kata siapa? Tidak mewajibkan siapa? Kan Kata siapa? Anda baca Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus mati, dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Makanya orang Yahudi itu memandang orang Kristen itu bidat. saya kalah di data doang ini sebenarnya. Aduh, kalau masalah logika belum sumpah. Iya jujur aja. Lalu Anda menangnya di mana? Anda kalah data terus menangnya di mana? Ya, menangnya di mana? Logika itu kalian cacat banget gitu bang. Coba. Kita uji. Anda menangnya di logika. Coba. Bisa ndak Tuhan itu punya kelemahan? Enggak. Kutanya dulu. Bisa nggak Tuhan itu Enggak. punya kelemahan? Enggak kan? Enggak. Nah, Yesus ini punya kelemahan kagak? Punya pada saat dia di bumi, pada saat dalam bentuk wujud manusia. Nah, itu Tuhan. Tuhan. Terus gimana? Kelemahan. Pengertian dah. Tuhan itu punya kelemahan kagak? Enggak punya. Enggak punya. Sampai kapan Dalam Tuhan bentuk itu enggak punya kelemahan? keilahiannya. Sampai kapan Tuhan itu tidak punya kelemahan? Sampai kapan? Sampai selamanya dia itu. Selama-lamanya. Dia nggak punya kelemahan. Nah, oke, berarti Dia nggak punya dengan kelemahan demikian, dalam keilahiannya berarti dengan gitu loh. demikian Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya kelemahan, sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Dalam bentuk manusia. Loh, Untuk katanya tadi Tuhan itu selama-lamanya tidak punya kelemahan. Berarti selama-lamanya Dalam manusia keilahiannya. itu tidak bisa menjadi manusia. Dalam Karena kalau dia punya keilahiannya. kelemahan dan dia menjadi manusia, maka sisi kelemahannya itu ada. Sementara Tuhan tidak memiliki Ada. kelemahan Apa sih? selama-lamanya. Betul? Tuhan selama-lamanya tidak punya kelemahan kan? Betul. Nah, berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka dia punya kelemahan. Justru dia gak punya kelemahan, dia berhak atas apa yang dia inginkan. Lucu. Dia bisa aja kan? Lucu. Manusia. Logika iblis ini. Lucu. Anda manusia mengatakan menjadi Tuhan Tuhan itu tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi makhluk yang punya kelemahan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka saat itu juga dia menjadi lemah. Apakah itu bisa disifati oleh Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu mustahil lemah. Tetapi karena Kristen masih menyembah Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Anti kepada Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk yang punya kelemahan. Anda sendiri loh yang mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Dan sampai kapan? Selama-lamanya. Betul. Nah, Terus bisa enggak Tuhan menjadi lemah? nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan menjadi lemah itu nggak bisa. Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi kelemahan. Berarti kalau gitu mana yang betul? Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi lemah, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia itu adalah ruangnya lemah, tempatnya lemah. Apa yang benar ini sebenarnya? Anda katanya lebihnya itu di akal, logika. Tapi kok logikanya hancur kayak gini? Sekarang kebalik tanya dari tadi. Kalian mulu nih. Gak tuh, simpulkan dulu. Yang nanya. Simpulkan dulu.
Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Nggak punya. Selama-lamanya? Betul. Apakah manusia itu punya kelemahan? Punya. Bisa tidak Tuhan punya kelemahan? Apa yang begini dulu deh. Apa yang kamu pahami tentang Tuhan Yesus menjadi manusia? Enggak, ini kan kesimpulan kamu sendiri ini kan, Juma. Sakit ente, sakit. Nah, Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Ya. Manusia punya kelemahan. Punya. Betul, punya. Berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Aduh, dia jadi manusia itu untuk Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk lemah. Gimana sih? Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Manusia punya kelemahan. Kalau begitu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Sebab Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena pada manusia adalah ladangnya kelemahan. Tuhan mustahil lemah. Oke, dalam pencarian ini oke lah, aku kalah ini. Gua kurang ilmu soalnya, aku oke. Gue nggak boleh bertanya lagi. Hanya tadi kalian yang bertanya terus. Oke. Ya. Mengakui kekalahan lebih terhormat dari peserta, kan? Ya kan? Ya. Oke. Ini deh, yang umum aja deh. Silakan. Soalnya ada rasa penasaran kan? Ya, silakan. Kenapa Nabi Muhammad lah ya, biar agak sopan, menikahi Tadi kenapa naik di situ Kak? Saya turunkan Kak dulu di Aisyah yang masih umur 6 tahun gitu, Bang. Pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar apapun. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya. Karena tidak ada undang-undang tentang agama melarang menikah usia 6 tahun pada saat itu. Tidak ada yang menjadi korban dan bukan aib ya, pada masa itu. Tujuannya adalah membuat kemudian seorang wanita menjadi cinta kepadanya dan menghafal semua hadis-hadis yang berasal dari dirinya tentang perempuan. Ingat, yang berasal dari dirinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi untuk membawa hukum, membawa syariat, ketetapan hukum-hukum. Siti Aisyah menurut hadits dinikahi usia 6 tahun, serumah di usia 9 tahun. 9 tahun bagi bangsa Arab itu adalah wanita yang sudah tangguh. Karena kenapa? Orang yang hidup di padang gurun 9 tahun itu seibarat manusia Asia seperti kita ini, itu sudah usia matang 20 tahunan. Kalau orang Arab 9 tahun, di Indonesia itu 20 tahunan fisiknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian yang ketiga, menurut sejarah pada saat perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang itu tidak boleh noise. Kalau noise turunkan aja. Syarat untuk ikut perang minimal usia harus 15 tahun. Aisyah ikut perang Badar di usia 15 tahun. Sedangkan sebelum dan pada saat perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Tapi Bang, kemarin ya ada yang bilang gimana tuh? Hanya untuk meneliti haid katanya Bang. Itu gimana? Tunggu dulu, sabar dulu. Oke. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu beliau belum menjadi istri Nabi Muhammad. Gimana Anda menelaah sejarah ini? Perang Badar terjadi pada saat usia Siti Aisyah 15 tahun dan beliau ikut. Dan di situ dia belum menjadi istri.
Berarti informasi awal tertolak. Kedua, ketika ada hikmah yang muncul kemudian tentang hadis yang tadi berbicara mengenai hadis haid, berbicara mengenai Haid. kesuburan wanita, itu juga tidak salah. Itu juga enggak salah. Artinya apa? Apa yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertolak belakang dengan keadaan wanita. Tidak ada yang keliru tentang itu. Enggak ada yang keliru tentang itu. Tapi bang ya, maaf saya potong. Kalau misalkan hanya untuk penelitian, kenapa dengan beralasan menikahi bang? Tidak ada yang melakukan penelitian haid. Tidak ada haditsnya Rasulullah melakukan penelitian haid. Tidak ada hadits tentang gitu. Oh, jangan Anda jadikan itu sebagai acuan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penelitian terhadap haid. Itu enggak ada. Berarti dia salah bang. Berarti dia sesat, salah yang ngomong kayak gitu. Mungkin dia berbicara mengenai keinginannya sendiri. Terserah dia, urusannya dia. Kita juga tidak tahu itu dia siapa kok ngomong kayak gitu. Berarti beralasan keinginan sendiri gitu bang ya, semua bang ya. Yang pasti dalam kaidah Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada korban pedofil di sana. Tidak ada bocah merasa kemudian dizalimi di sana. Bahkan Siti Aisyah adalah satu istri yang sangat cinta dan sangat sayang terhadap suaminya. Tuduhan barat mengatakan dia adalah pedofil. Mana buktikan? Korban pedofilnya siapa? Jadi mohon maaf, dari umur berapa Aisyah digauli oleh Nabi Muhammad gitu? Dalam satu Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, menurut sejarah risalah kenabian, usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini jadi banyak inian bang. Kemarin banyak yang bilang dia digauli umur 9 tahun. Sekarang 15 tahun belum nikah lagi. Jadi bingung bang jadinya gitu. Ya, Coba, makanya begini. Detail-detailnya dah. Ya, makanya begini. Ketika berbicara mengenai keislaman, maka yang menjadi patokan ketika berbicara orang per orang, maka kita harus mengaitkan itu dengan sejarah. Ingat. Apa bang? Ya sejarah Islam lah. Masa sejarah Kristen? Enggak ada yang ngebahas Kristen. Jangan gue yang sebab Kristen. Ya makanya aku bilang, Anda bertanya sejarah apa? Kan lucu. Bilang. Oke. Udah. Kalau Anda tidak bisa mengerti ini, ya, maka saya sudah susah untuk melanjutkan. Gantian bro, gantian. Saya pahamin. Ya udah, kamu turun aja, turun. Jangan turun dulu, saya tanya balik dulu. Anda bisa belajar dia. Bro, di dalam Matius 1 itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Menurut Anda apa ini melanggar hukum Yahudi, adat Yahudi atau tidak? Jawab dulu ini. Pertanyaan sama. Anda ingin mencari kesalahan Islam, Anda akan temukan itu. Tidak akan Anda temukan, percuma. Bukan nyari kesalahan, bertanya doang. Soalnya bergara kekeliruan. Soalnya kemarin ada yang ngomong. Ya udah, lu jawab juga pertanyaan gua. Percuma. Terlalu jauh Anda melangkah. Pelajari dulu Yesus. Dia manusia atau kucing. Pelajari aja dulu itu. Dia manusia apa kucing? Ini nih. Ini nih. Ya aku tanya samamu, dia manusia atau kucing? Pertanyaan serius loh itu. Lah, Muhammad manusia apa kerbau? Ya dia manusia. Ku jawab dia manusia. Nah sekarang Yesus itu manusia atau kucing? Jawabanmu? Manusia lah. Ya. Terus? Berarti Anda menyembah manusia. Selesai kan? Selesai. Gitu aja kok repot. Kristen penyembah manusia. Udah. Ya Kristen penyembah manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta bukan manusia. Makanya tema saya itu Kristen anti Tuhan. Sampai situ paham? Samakan manusianya Anda dengan manusianya Yesus, itu jelas berbeda. Oh, alasan apa bedanya? Apa bedanya? Saya dengan Yesus apa bedanya? Apa bedanya coba? Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang. Ayatnya mana? Jangan nipu. Udah diturunkan aja, orang manusia stupid kayak gini apa yang ayatnya mana? Yesus Tuhan itu sendiri, pengakuan Yesus mana? Jangan tipu-tipu dong. Manusia Anda dong mengatakan Yesus manusia, Yesus Tuhan itu sendiri, itu Anda sedang nipu. Buat mainan dulu banyak, Pak. Ganti oten sebelum ada oten baru.
Enggak, gue juga Nipu agak itu. serius sama dengan Di mana Yesus mengatakan Manusia dia adalah dongok. Tuhan itu sendiri? Manusia tulul. Saya aja lagi ngegambar ini nggak fokus, nggak penting juga sebenarnya. Bro, entar dulu ini masalah Berarti kamu asal cuap-cuap. masalah perkawinan Nipu dulu nggak sadar. ini. Bro, Asal tutup itu mata. Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Itu melanggar hukum atau tidak? Di mana melanggar hukumnya? Boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil di zaman itu? Sah-sah aja. Tak boleh. Sama menurut nenekmu. Boleh. Rajam itu. Intinya Boleh. kalau Kristen apapun boleh, nyembah manusia juga boleh kok. Iya juga sih. Iya dong. Nah, kami mah nggak ada Kristen nyembah gitu tuh. lah, Kristen gitu Ngelilingin lah. berhala gitu loh. Lah, no. Mana mungkin Udah. kami ngelilingin batu? Udah mulai Udah, ngaco dia. turunin deh, turunin si monyet ini turunin. Udah mulai ngaco dia. Turunin. Udah mulai ngaco. Kalau Dia kalau ngaku Yesus argumentasi ngaco. manusia. Dia bilang Anak dia yang Tuhan lahir itu sendiri dari kan sperma goblok itu babi ya namanya. gitu. Udah mulai ngaco. Sejak kapan manusia itu Tuhan? Di dalam kitab dia sendiri, dalam kitab bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Dia bilang Tuhan manusia. Koplak kan? Otaknya juling, ya itulah. Juling. Biasanya matanya orang yang juling, ini matanya, ini otaknya yang juling. Ada yang matanya juling sama otaknya juling, ada juga. Otaknya juling, matanya juling. Enggak, kalau otak juling nggak ada lah bang. Mata Oh, yang ada. juling. Satu kesini, satu Oten itu kesini. otaknya juling. Mbak Nora diam dulu, begini-begini juga lu pernah kayak gitu. Lu pernah nyembah manusia lu. Sekarang aja kamu bisa ngomong begitu karena sudah sembuh dari gila nyembah anak orang. Coba dulu. Tapi setelah beliau menyembah Allah kan beliau lebih mulia kan. Lebih mulia daripada Islam munafik. Iya, Masya Allah. Langsung mukanya kayak skincare. Udah mau pakai skincare. Jangan kayak gitu lah bang. Malu aku. Ya Allah. Coba praktekin lagi skincare gimana pakainya? Gak usah. Gak usah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada tadi Kayaknya- pernyataan yang bagus dari Mbak Nora tadi. Kata Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Kalau dia percaya minum racun tidak mati, ya kan? Tapi Yesus mati diracun. Berarti Yesus itu orang nggak beriman katanya. Wah bener juga nih. Iya, Yohanes 19:30 ya. Iya, dia mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum racun, minum miras. Anggur asam. Itu kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri. Barang siapa yang percaya, ya, ketika dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Lah Yesus minum racun mati, berarti dia nggak beriman katanya kan. Benar juga kata Mbak Nora itu. Kelompok-kelompok kota begitu kan. Saya nyimak di bawah tertawa aja saya. Dia Udah karena dia ini diskusi selingan bawa taruh dulu. orang. Ini selingan karena OT-nya masih ditunggu naik. Untuk teman-teman jangan lupa hadir semuanya kaum muslimin muslimat tanpa kecuali. OT juga boleh hadir, nanti kita diskusi di sana pada tanggal 16 September tahun 2024 di Ciater Jawa Barat. Itu milad, terus gathering, terus kopi darat, reuni hari ulang tahun API. Insya Allah semua pada hadir sebagai nanti di situ ada pembelajaran kristologi, diskusi-diskusi ringan. Nanti dibawakan langsung oleh Bang Juma, Pak Desugi, Ustaz Wapi semuanya. Untuk itu diundang semuanya pada tanggal 16 September 2024. Untuk meringankan atau lebih terlaksananya kegiatan ini biar nyaman semuanya, ya kami masih menunggu uluran tangan kaum muslimin muslimat untuk bisa salurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu semuanya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut Mbak Nora. Ini saya naikkan orang kok nggak bisa sih? Katanya fitur tamu sudah dimatikan katanya. Gimana? Bisa.
Nggak bisa nih saya naikkan orang. Victor tamu telah dimatikan katanya. Nah, ini baru-baru. Live kan ya. Live lewat YouTube. Insya Allah di live kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandu juga sama kayak juga apel ini banyak manfaat, kaya manfaat ya yang dapat kita kita dapatkan jika kita juga mengkonsumsi madu ini. Apa sih ini? Setiap hari ya. Aduh. Naik kok yang dibahas lain? Madu. Apa sih? Madu. Gak ada salam, gak apa kok langsung promosi. Maksudnya apa ya? Bawang tawon itu, Bang. Bawang tawon. Coba disambut yang baru datang itu, Bang Andi. Retno, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Retno. Halo Retno. Nggak ada suara, kita turunkan dulu. Ini Nisar berisik Di mute dulu Bang Nisar. Biawak sungai coba kita naikkan. Terus siapa lagi? Nama ini aneh-aneh, ini males aku naikkan benar. Baroder siapa nih? Tapi ada momen-momen yang kita petik tadi di sini dan Oten tadi itu sangat mengakui bahwa dia kalah dalam hal logika. Bahwa ya kalau masih menuhankan, kalau Tuhan itu berubah menjadi manusia berarti lemah. Kalau masih menuhankan manusia itu berarti akalnya mati total. Ini dicatat teman-temannya, dicatat, diakui tadi itu. Dan memang harus diakui. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini lemah. Kodratnya lemah. Artinya kalau masih menuhankan Yesus berarti menuhankan manusia yang lemah. Artinya akal mati total. Ini yang naik berisik banget sih. Lagi ngebengkel juga. Bara, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim, Bara. Halo Bara. Selamat siang. Selamat siang, muslim Kristen Bang. Ya, selamat siang saudara. Ya, Anda muslim Kristen Bang. Bang Bara, muslim apa Kristen Bang? Ya, halo Bang Bara. Oh Kristen, oke. Apa yang mau dibahas Bang? Ikut tema Kristen anti Tuhan? Ya, boleh Pak. Nah silahkan, apa komentar Anda? Itu saya ingin menanyakan mengenai itu Pak, temanya itu kok Kristen anti Tuhan itu maksudnya saya mau nanya itu dasarnya dari mana gitu temanya itu. Dasarnya dari silakan mana? Bang Juma. Ini dari sekte mana ini? Terima kasih. Dari sekte mana Bang? Protestan Katolik Bang. Oh, Kristen Pak. Iya. Kristen anti Tuhan itu karena Kristen sudah tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tetap aja menyembah ciptaan bernama Yesus. Kenapa Kristen tidak menyembah aja Tuhannya Yesus, Bang? Kenapa harus nyembah Yesus? Yesus kan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah. Secara detail gitu, apa dasarnya gitu? Dasarnya karena Kristen menyembah Yesus yang juga bertuhan. Kenapa Kristen masih menyembah Yesus sementara Yesusnya bertuhan? Kenapa bukan Tuhannya Yesus aja yang disembah? Masih menyembah Yesus. Apa nggak cukup dengan satu Tuhan aja, yaitu yang mereka sebut Elohim, pencipta alam semesta? Apa nggak cukup dengan itu? Mesti harus menyembah Yesus juga gitu loh. Bukannya nggak cukup Bang. Jadi kan Tuhan kami itu kan disebut ya Allah Tritunggal gitu kan. Nah itu nggak cukup itu, karena Anda tambah-tambahkan lagi kan.
Padahal Tuhan itu kata Yesus satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan hidup kekal di dalam Yohanes 17:3 itu diperoleh ketika mengenal Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Dan Yesus mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai utusan. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, terus kenapa Kristen setelah mendengarkan ucapan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, kenapa nggak puas? Kenapa mesti Yesus juga menjadi Tuhan? Padahal Yesus mengatakan satu-satunya, nggak ada tambahan yang lain. Aku hanya utusan, tapi Kristen tidak puas. Nggak lama. Dia. Oh. Kira-kira kalau manusia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang diperkenalkan Yesus, apakah manusia nggak selamat? Iya begini Bang, karena kan abang belum memahami maksudnya itu Memahami, secara utuh. memahami itu Ya, berasal dari kata kekristenan paham itu kan? secara utuh gitu. Nah, Ya. memahami itu berasal dari kata paham. Akar katanya paham. Paham itu alat yang dipakai akal kan? Iya kan? Ya. Masuk ya, akal, betul. masuk akal nggak itu Tuhan memiliki kelemahan menjadi makhluk? Menurut saudara, masuk akal nggak Tuhan itu jadi manusia, mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Ya kan karena nggak tahu, abang belum tahu seutuhnya itu sejarahnya gimana gitu kan. Tahu itu kan berasal dari akal, ya kan? Iya betul. Masuk akal tidak? Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia. Begini Bang, kalau di agama kami itu kan, kita itu kalau memahami namanya suatu kepercayaan itu nggak bisa diukur dengan logika atau pemahaman secara akal, nggak bisa. Ataupun keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita Manusia. sendiri gitu. Oke, berarti Ya. agama Anda nggak boleh diselami dengan akal, betul? Ya kan karena iman Bang, kita karena iman karena percaya itu. Oke, berarti karena kita mengimani itu bukan karena secara logika atau pemahaman kita sendiri gitu, atau dengan ilmu pengetahuan enggak. jadi orang menjadi Kristen itu bukan polanya berilmu dulu berarti ya? Lalu apa? Kalau bukan ilmu lalu apa Bang? Harus tidak berakal. Untuk jadi Kristen harus nggak berakal, buang akal Kalau jadi jauh. Kristen kan akal katanya enggak. Nah sekarang kalau jadi Kristen, kalau bukan akal lalu untuk apa yang kita pakai untuk masuk? Saya ini mau masuk Kristen, kalau pakai akal enggak boleh. Karena mustahil saya masuk Kristen kalau saya masih menggunakan akal, itu mustahil. Nah saya ingin masuk Kristen, saya harus membuang akal saya. Orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Gimana Bang? Orang yang membuang apa tadi? Membuang akal. Menurut abang orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Halo lu ye. Gimana ya? Bukannya gimana jelaskannya sama Bangnya? Biar Anda nggak paham. bisa menjelaskan apa-apa karena penjelasan itu polanya akal. Bagaimana Anda membuang akal tapi menjelaskan pakai akal? Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan agama kami itu tidak berdasarkan logika. Terus Anda ingin menjelaskan, penjelasan itu harus logika. Kalau penjelasan tidak seperti logika, itu orang ngigau. Kalau tidak berdasar logika, itu ngigau namanya Bang. Kecuali Anda ingin mengatakan Kristen itu tidak menggunakan akal. Untuk mempertuhankan anak Maria, wajib tak pakai akal, pakai iman. Nah itu baru jujur. Tapi kalau Anda mengatakan iman kami tidak bisa dilogikakan, lalu kalau iman tidak bisa dilogikakan, berarti iman Anda itu tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, lalu untuk apa akal ini diberi oleh Tuhan kalau iman yang kita punya tidak selaras? Bukankah Tuhan itu maha mengetahui?
Sedangkan iman itu dasarnya dari Tuhan. Maka kesimpulannya, akal dan iman itu harus sejalan dong. Bukan bertentangan. Karena imannya dari Tuhan, akalnya dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Tetapi kalau akal dan iman bertentangan, ya ada yang keliru di situ. Kalau dari Tuhan pasti masuk akal. Nah sekarang ajaran menyembah Yesus itu dari Tuhan atau dari mana, Bang? Mempertuhankan Yesus itu dari Tuhan atau dari mana? Karena kalau dari Tuhan tidak bisa kontradiksi, kontroversi itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu itu nggak mau mengetahui. Lain di akal, di iman itu Tuhan palsu. Nah sekarang menurut saudara, apakah saudara itu menyembah Yesus berdasarkan pengetahuan akal, atau itu hanya imani saja? Ya, ya itu yang saya bilang tadi Bang. Kalau ibaratnya kita secara pengetahuan atau logika gitu, kita logikakan semua, itu nggak bakalan sampai kapan pun nggak bakalan kita imani gitu. Berarti Yesus penipu, Bang. Kalau begitu, Bang. Karena menurut Yesus itu di dalam Markus 12 ayat 31, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Anda ini ikut Yesus enggak sih? Berarti Yesus pembohong dong. Kalau untuk mengenal Tuhan nggak boleh menggunakan akal. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Ini orang modal iman doang naik ke sini. Mampuslah kau. Memang begitu kalau di gereja, Pak D. Ngeri kalau doktrin dari gereja ini ngeri kali, nggak sesuai dengan Bible. Kan? Kemana dia? Bara-bara? Bere? Ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk membaca. Lah, membaca bukannya pakai akal itu. Kayaknya bara-bara ini udah nggak nyambung ini debatnya nih. Coba cari yang lain. Berisik doang. Henzi Yohana, selamat siang. Halo Henzi. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Lanjut, Ahi. Saya ibadah dulu, Ahi. Lanjut. Siap. Waduh, berisiknya waduh. Di-mute dulu dong. Ya. Gimana Bang, tertarik dengan tema Kristen anti Tuhan? Bang Henzi? Ya. Temanya Kristen anti Tuhan, Anda sepakat? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Yesus. Nggak ada. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Anda menuhankan Yesus, itu atas perintah siapa? Konsepnya dari mana konsepnya? Yohanes 17:3. Baca baik-baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau lah sebelum ke sana, asal Tuhan. Dari mana? Apa sih asal? Cikal bakal. Maksud lo apa? Ini tidak membahas masalah etimologi Tuhan. Langsung aja masuk ke substansinya. Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Itu intinya.
Ya dari mana? Asasnya dari mana? Kalian apa kan sih? cuma apa yang kalian mengerti gitu loh dari konsep Tuhan. Itu Tuhan di dalam kamus Bible, nih saya langsung jawab pakai kamus Bible. Tuhan menurut kamus Bible adalah sang pencipta langit dan bumi, biasa disebut Allah Israel. Cek kamus Bible Anda. Menurut KBBI, Tuhan adalah sang pencipta yang diibadahi. Dah, kalau etimologi Tuhan ngapain dibahas, anak kecil juga tahu. Sekarang yang jadi masalah, mengapa Anda menganggap Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu intinya. Oke, Tuhan itu penguasa bukan? Penguasa langit dan bumi. Maha kuasa bukan? Iya, maha kuasa. Iya, kalau maha kuasa juga apa jadi Nah, masalahnya? apa Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa mana buktinya Yesus maha kuasa? Dalam sejarah. Sejarah Bible Dalam sejarah ya, di dalam Bible saya nggak butuh sejarah. Anda beragama Kristen. Bentar. Anda beragama Kristen itu menurut sejarah atau menurut Bible? Jadi gini, ya agama Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah Bani Israel, Allah Abraham, Yakub dan Ishak mewujudkan diri dalam satu pribadi yang mempersona dan sempurna. Itu sudah Kata siapa? dinubuatkan Itu kata dalam siapa? semua- Nubuat. Oke, di mana? Nubuatan di mana Tuhan akan jadi manusia? Gini ya. Pakai data, Kalian pakai kan data. cuma comot-comot aja ya. Kalian Lah. percaya gak? Kita bicara jangan Bible dulu deh. Kita bicara mengenai kitab Ngapain? Ketika kita bicara Kristen, kita bicara kitab sucinya Kristen. Ya, Ketika kitab kita suci. bicara Islam, kita berbicara kitab sucinya Islam. Karena agama itu punya dasar yaitu kitab suci. Jangan keluar dari kitab suci. Anda mengatakan Tuhan akan menjadi manusia. Mana datanya? Mana nubuatannya? Itu yang saya tanyakan. Bisa jawab enggak? Datanya ada di akal rusak. Mana datanya Tuhan itu akan menjadi manusia atau Tuhan dinubuatkan akan datang sebagai manusia? Mana datanya? Di gereja Anda boleh gabrul. Di sini tidak. Di sini orang-orang yang paham Bible, paham Quran. Jangan asal gacor di sini. Ayo, mana datanya Tuhan akan menjelma jadi manusia itu mana? Saya sudah baca Bible bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Saya tidak menemukan di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan akan jadi manusia. Di mana? Oh, kok membahas masalah Kristen keluar dari Bible? Gimana ceritanya? Mau pakai asumsi doang? Nggak masuk. Debat di sini pakai data, bukan pakai ngarang. Udah, nggak ada jawaban? Turun. Kalau nggak ada jawaban, cari yang lain. Dulu Pak De, biar di sini membusuk dulu. Biar di sini membusuk. Nah, udah sama Bang Andi, silakan. Enggak, jangan diturunkan. Biar dia membusuk dulu di sini. Yang lain aja dulu. Zulyuni, Kristen apa Islam? Ini Yuni nggak ada nyaut, kita turunkan dulu. Terus siapa lagi? Nah, ini M Yani. Selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim dari Kalimantan Barat. Oh, masya Allah. Kalimantan Baratnya mana, Bang? Kayong Utara, kabupaten yang terbaru, Kayong Utara. Kayong Utara ya. Oke, lanjut Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Ya, sementara nyimak dulu. Tapi yang jelasnya untuk teman-teman Kristen ini kayaknya ndak imbang debatnya saya dengar nih. jadi malas sebenarnya, ndak imbang, ndak ada data, ndak ada apa gitu. Saya ingin bertanya. Sebentar Bang, Bentar, saya Bang. ingin bertanya kepada teman Kristen. Ini dia biasa mengatakan bahwa kalau Allah di surga sebagai Tuhan Bapa. Saya mau nanya, kalimat Allah ini bahasa Arab kah atau bahasa Roma gitu? Karena Kristen kan dari Roma kalau tidak salah tuh. Teman Kristen bisa jawab enggak?
Ya biar saya jawab. Jadi mereka itu mengapa memakai kata Allah, ya kan? Itu tujuannya untuk menipu, Bang. Karena kalau mereka itu tidak pakai kata Allah, nggak laku di Indonesia. Karena Indonesia itu mayoritas Kristen, mayoritas Muslim. Nah, kalau mereka itu hidup di mayoritas Hindu, Tuhannya jadi Sang Hyang Widi. Kalau hidup di mayoritas Konghucu, Tuhannya jadi Sungguh Kong. Jadi Kristen itu di mana dia berada, di mayoritas mana dia berada, itulah yang jadi nama Tuhannya. Ketika dia berada di Sumatera Utara, di kalangan orang Batak, ketika orang Batak itu agamanya permalin, yang disembah Debata, Tuhan mereka jadi Debata. Begitu, Bang. Oh, gitu. Itu Kristen seperti itu. Debata Pak, debata. Salah dong, Mbak. Halo. Bukan debata, debata. Debata. Nah, begitu. Jadi tuh Kristen itu Tuhannya itu selalu berubah-ubah. Di mana dia berada, di mana apa agama mayoritas di daerah itu, maka itulah nama Tuhan mereka. Ketika mereka bersama-sama dengan orang penyembah pagan, Tuhannya orang pagan itu namanya Theos. Itu dia kan Tuhannya juga asumsi Theos. kamu. Kok asumsi? Kamu kata Allah itu sudah ada. Sugi, kata Allah itu sudah ada di kekristenan. Di mana? Di bangsa Arab, di Syria. Buktikan kepada saya kata Allah sudah ada di dalam. Aduh, saya butuh data. Saya butuh data. Saya butuh data. Mana datanya? Apa nama kodeknya? Apa nama manuskripnya? Di abad ketiga yang berbahasa Arab. Ayo sini. Ayo dong, jangan gabrul kau di sini. Kodek apa? Ya, yang berbahasa Arab sebelum adanya Islam. Ayo sini. Orang Kristen Arab abad ke-9 kok. Ayo sini. Kodek apa yang berbahasa Arab sebelum ada Islam? Jangan nipu-nipu di sini. Kita pakar sejarah, pakar Bible, pakar Quran. Arab maklum, Pak De. Arab maklum. Ada kodek, ada Pak De. Pak De belum pernah baca kodeknya Sikira Baraba, Pak De. Nah, itu kodeknya. Kodek Salimba. Kodek Salimba. Bukan, kodeknya Risuli Lubis, Sikira Baraba itu kodeknya. Jangan tipu-tipu. Kodek tertua Bible bahasa Arab itu namanya kodek Monsignai. Kodenya 151. Itu ditulis pada kapan? 859 Masehi, 61 Masehi. Sebelum itu nggak ada kodek bahasa Arab. Jadi mereka itu pakai apa? Bahasa Syria. Pak De, bonek sini apa bonek sini? Sugi, saya tanya, ada Gak usah nanya, lu buktikan dulu. Kau buktikan dulu, kau sudah nipu saya tadi. Buktikan dulu kodek apa ya Bible bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Tunjuk kemari. Kita perlu data, bos. Jangan tepu-tepu, bos. Kristen yang benar-benar nggak bermutu orang-orang kamu yang punya asumsi, kamu ya punya udah kaget. tunjukkan kepada saya kodek apa namanya tidak terima apa kenyataan. nama kodeknya Terima kenyataan nggak orang-orang di Syria itu, orang-orang Arab Syria itu sekristen. Emang orang Syria bahasanya bahasa Arab, koclok ini orang ini. Aduh. Aku tanya, Quran itu gak usah nanya, buktikan dulu. Gak usah nanya, buktikan dulu kodek apa. Yang Bible bahasa Arab sebelum datangnya Islam, apa nama kodeknya? Quran bahasa apa? Quran bahasa Arab. Emang kenapa? Belajar lagi, ya belajar lagi. Udah turunin aja lah. Bahlul. Belajar lagi kata. Bahlul akut itu namanya itu. Ditanya kodek apa nggak ngerti, malah saya suruh belajar. Saya ngerti kodek yang pertama Bible bahasa Arab itu namanya Monsignai, ditulis 2 abad kemudian setelah Islam. Kodenya 151. Lo nggak ngerti apa-apa nyuruh saya belajar, koplak lo. Lagian gini loh Pak De, ngapain sih Kristen ke Arab-Araban? Kenapa nggak mau ke Yunanian sih? Bukankah kantor pusat Kristen itu ada di Vatikan? Emang kantor pusatnya Kristen di Arab?
Kristen Arab juga itu ya menerjemahkan ke bahasa Arab berdasarkan bahasa Yunani dari kantor pusatnya di Vatikan. Mestinya ya harus berbau Yunani dong. Kenapa mau ke Arab-Araban lo? Ngapain coba? Ke Yunanian dong. Biar keren. Ke Yunanian gitu loh. Kenapa ya? Betul kata Pak Ade tadi. Kenapa dia mau ke Arab-Araban dikit? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Harus diarab-arabkan dikit. Harus pakai istilah-istilah Al-Quran agar mudah untuk tepu-tepu. Ternyata yang tertipu adalah jemaatnya sendiri, bukan kami yang Muslim tertipu. Anda yang tertipu. Buktinya ini Anda naik ke sini dengan apa? Dengan bentuk ketipu sama Yunani, ketipu sama Salemba. Gak ngerti apa-apa lu. Kamu menerima apa adanya saja. Terjemahan itu kamu gak mau belajar. Kita ajarin kamu yang benar di sini, tetap kamu mau berpersin ketipu. Coba saya besarin Bang Andi, ini kita buktikan bahwa Kristen itu Tuhannya selalu berubah-ubah di setiap daerah. Ya, kalau dia hidup di lingkungan Hindu, nama Tuhannya nama orang Tuhan Hindu. Nih saya buktikan nih, ini Yohanes 1 ayat 1 nih. Sangyang Widi. Ya, sadurung ya jagat puniko kaweteng antuk ida sang yang widiwasa. Nah, ini dia ini Tuhannya nih. Sang yang widiwasa nih, ya. Ini dia. Kalau saya bisa bahasa India, aku tunjukkan bahasa India. Mungkin nama Tuhannya jadi apa ya India itu ya? Bagawan. Nah, Bagawan. Nah, begitu. Nanti di Cina jadi Sunggokong dia. Kalau nih, ini bukan ini data ya, enggak gabrul ya. Iya betul. Nih, Sang Yang Widiwasa. Kalau bahasa Batak Pak De coba. Di Batak. Ya coba. Enggak apa-apa buka aja. Dapat enggak ada enggak? Ada tapi harus kita unduh dulu Bang Adi, bentar saya unduh ya. Oh diunduh dulu. Ya unduh dulu bentar. Bahasa Batak kita cari. Ya, Aceh, Bali, Baban, Batak Dairi, Batak Toba. Oke, Batak Toba kita pilih. Oke. Batak Toba. Nah ini ya. Kita cek nih Batak Toba nih. Di mulana nunga adong hatta ijala saurtu debata. Doha. Debata dohata ijala debata dohota. Nggak tahu ini Nora ini yang bisa coba dibaca Nora. Lagi teleponan dia. Oh, lagi teleponan. Kalau Bugis Pak De, ini Bugis ya, saya baca Bugis ya. Bugis, apa nama Tuhan di Bugis? Saya suruh baca Batak nih. Batak Tuhannya, oh, di mulana nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do. Ya jadi intinya maksudnya kenapa Ustadz Pak D? Tuhannya Kristen itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Ya. Kalau di Bali jadi Sang Yang Widi, kalau di Batak jadi Debata, kalau di Cina jadi Sunggokong. Nah gitu dia. Astagfirullahaladzim. Aku kalau yang bagian Cina nggak ikut ya Pak De ya. Kalau di Bugis ya. Ya. Saya baca aja nih di Bugis. Ri pamulana de napa nari pancaji linoe engkame meni sadai engkai sadai siloang Allah Ta'ala si bawa sadai padai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga di Bugis. Ya karena Bugis itu mayoritas Islam. Iya. Allah Ta'ala itu artinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu dia. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Liyalatu, selamat siang. Assalamualaikum kaum muslim. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben. Ya, makasih Bang Sugi. Ya, Islam Saya Kristen senang Bang. sekali kalau bisa nonton Bang Zuma diskusi.
Jadi mencerdaskan kita sebagai muslim, biar tahu. Tapi kalau caranya Pak Sugi menjelaskan itu, diskusinya nggak enak caranya. Oh, nggak apa-apa. Nggak elegan. Oh, nggak elegan, nggak apa-apa, Bang. Iya. Nggak masalah. Kalau begitu abang aja yang diskusi coba. Ada nanti abang yang naik. Kalau ada Kristen abang coba yang diskusi. Jangan sampai Anda tidak bisa bawa motor tapi Anda mengkritik Valentino Rossi, nggak bagus bang. Ya namanya ini Bang, kalau kita lihat apa ya orang nonton bola, bahkan yang stroke itu lebih hebat daripada pemain Bang. Ada penonton stroke ini kan tangannya kete-kete gini kan, goblok kau kalau goblok kau nggak bisa tendang kau katanya. Padahal dia sendiri sedang stroke Bang Andi. Iya itu. Gak heran Bang Andi, itu udah biasa itu. Jadi masing-masing orang itu punya cara. Kita tidak bisa seperti Bang Juma. Pak Desugi nggak seperti Bang Juma, saya nggak bisa seperti Pak Desugi. Masing-masing punya karakter. Betul. Ya. Ya kalau Anda punya karakter juga ya tampilin dong, jangan kerjaan cuma ngeritik. Lebih baik Anda ke laut aja lah. Di laut sekarang lagi butuh Anda itu pembersihan yang perlu supaya tidak ada sampah-sampah lagi gitu ya. Iya itu muslim mona. Biarin aja, nggak apa-apa. Memang dakwah itu ya memang harus menemui kontroversi. Wajah sering digituin Pade. Oh wah, itu malah menjadi pupuk. Nabi Muhammad aja dulu dibilang gila kok. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Iya kan? Kalau Anda dakwah, ada orang mengatakan Anda gila karena dakwah Anda sudah betul. Tapi kalau karena dakwah orang Kristen justru memuji Anda, ini perlu dipertanyakan dakwah Anda. Berarti Anda pro Kristen. Gitu ya? Aku bukan cuma dibilang gila Pade, aku dibilang pelat. Kembali ke topik. Kenapa ya? Di semua terjemahan Yohanes 1 itu Pak Dea, ya bau Yunaninya hilang, logosnya hilang, teosnya hilang gitu loh. Semua harus dia inkulturasi, apa sih bahasa Indonesianya itu ya? Disamarkan dengan keadaan yang mayoritas gitu. Hilang asal usulnya. Hilang Yunaninya gitu. Kenapa mereka tidak mencintai budayanya ya gitu? Kalau sampai kira-kira nih ya, apa sih? Izinnya apa? Silakan dulu, selesai dulu sapanya. Oke siap. Cinta selamat sore agama apa? Selamat sore, assalamualaikum. Saya agama Islam. Waalaikumsalam. Saya ini tadi terpencet, abang-abangku semua ini terpencet. Saya biasanya di bawah aja. Oke, thank you. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Lanjut Bang Handi. Kalau sampai ya terjemahan Bible ini ke Indonesia dihilangkan semua yang berbau-bau Islam atau istilah-istilah dalam Al-Quran, seperti sampulnya diganti menjadi Bible, Biblika atau Biblos, kata Allah diganti kembali menjadi Theos lah, terus firman kembali menjadi Logos, terus utusan diganti menjadi apostolos, os semua begitu. Ya saya yakin ya nggak bakal laku. Ya paling Kristen masih 0,00001% Bang Andi di Ya, Indonesia gitu. Kalau itu yang dipakai. Ya mestinya harus begitu. Banyak, iya dia itu banyak pengikut itu kan karena pakai istilah-istilah Islam. Jadi kita tahu sendiri awal mulanya itu kan Isa, ya kan, Yahya, Ibrahim, nah kayak gitu masjid bahkan dipakai itu Bang Andi. Kalau tanpa seperti itu nggak laku Kristen. Sekarang coba Indonesia orang Islam ditawari, hei orang-orang Islam, yuk kita nyembah Theos yang tertulis dalam Biblos, yang disampaikan oleh apostolos. Kira-kira tertarik enggak orang Islam kayak gitu?
Jangankan orang Islam, Kristennya sendiri bingung, apalagi nih. Jadi mereka ini di Indonesia, mohon maaf ya, harga dirinya itu nggak ada, identitasnya nggak ada, identitas asli dari kantor pusatnya hilang. Ini siapa sih kalau orang ngomong naik berisik gitu? Ini tadi udah aku naikkan nggak ada suara, ini minta naik lagi. Udah turunin. Ini kajian Ya, bagus loh, untuk supaya teman-teman yang mendengarkan punya juga bahan untuk diskusi sama mereka. Jadi Kristen di Indonesia itu kenapa mereka begini? Karena diajari oleh pendeta-pendetanya ya seperti tadi jawabannya ya lo bilang aja itu Kristen Arab udah pakai duluan. Gitu loh. Gitu selalu jawabnya. Dia ada agnostik, kenapa? Silakan. Selamat sore bang. Sore. Bang, saya mau belajar bang. Silakan bang. Bang, kalau kita percaya Tuhan tapi nggak menjalankan perintahnya gimana itu bang? Silakan Pak Dede jawab. Itu namanya Anda bohong-bohongan kepercayaan Anda. Gitu ya. Bagaimana mungkin Anda percaya kepada sesuatu tetapi Anda nggak mau menjalankan perintahnya? Itu bohong-bohongan namanya bang. Itu orang malas. Orang malas ibadah. Yang namanya percaya Tuhan, kalau dia sudah percaya Tuhan, berarti dia percaya dengan apa yang ada, apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi larangan. Itu namanya percaya. Tapi kalau mulutnya mengatakan percaya, tapi dia nggak mau menjalankan, nah itu namanya munafik. Begitu bang. Ya, Karena agnostik ini Anda percaya, dulu bang, agnostik ini Anda percaya Tuhan ada itu, Anda percaya melalui apa? Landasannya apa Anda percaya ada Tuhan? Iman aja bang. Oh iman aja. Percaya ada Tuhan itu bang harus ada kitabnya bang, kitab suci. Di situ kita belajar. Terusin bang, nggak apa-apa, nanya aja silakan. Ya, saya kan lagi belajar bang. Soalnya. Ya silakan. Kayak mana ya, kita nih iman kadang naik kadang turun kan bang. Air laut aja pasang surut. Terusin bang. Ya kalau di Islam kan Tuhannya nggak kelihatan tuh bang. Tapi bisa dirasakan gitu nggak kehadirannya gitu kan. Memang ada Tuhan kelihatan kalau di bang. agama lain kan kelihatan tuh Tuhannya tuh. Oh. Ya seperti bang, itu. sebelum Anda agnostik tadinya dari mana? Yang nggak usah dikasih tahu lah bang, nggak enak saya bang. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja, ngapain takut. Kalau asal usulnya kan kita bisa meluruskan bang. Misalnya Anda dari Islam, Anda agnostik, kita bisa meluruskan secara keislaman. Anda dari Kristen jadi agnostik, kita juga bisa meluruskan. Jadi kita harus tahu jelas ini asal usulnya apa gitu. Tidak mungkin Anda tiba-tiba agnostik kan? Pasti ada sebabnya kan, begitu bang. Lanjut. Ya, saya Muslim. Nya Islam tapi nggak sholat, nggak seperti syariat Islam yang dilakukan gitu nah bang. Ya, biasanya orang-orang yang seperti ini biasanya kurang belajar Islam dengan baik, betul? Ya benar bang. Tes dulu bang. Iya. Pada tes dulu kalau dia dari Muslim udah berapa tahun meninggalkan Islam? Bro, udah berapa tahun? Nggak boleh ngomong berapa tahun, kayaknya tuh bang bertahun-tahun sudah bang, nggak tahu sudah berapa tahun bang. Orang tuamu masih Muslim? Jujur bang, jangan bohong sini ya. Masih bang. Oke. Jadi kamu masih bisa baca Al-Fatihah dong? Muslim bang. Masih bisa baca Al-Fatihah gitu? Bisa bang. Masih bisa syahadat? Bisa.
Gimana cara itu bang meningkatkan keimanan bang? Yang harus benar-benar ikhlas memeluk Islam. Karena yang membuat orang itu keluar Islam ya karena Anda itu dikalahkan oleh iblis yang mencari teman ke neraka. Iblis itu selalu menggoda manusia kalau ingin menjalankan perintah Tuhan. Ngapain sih sholat capek, kata iblis. Mending kau duduk di pos ronda atau kamu main gaple aja kan gitu. Ya cara melawan iblis itu bang ya ambil air wudhu, tenangin diri, nyantai, baca istighfar. Itu cara melawan iblis itu. Iblis itu ada yang kelihatan, ada yang enggak. Kan gitu. Bentar bang, saya angkat telepon dulu bang. Kirain mau angkat panci. Bang Andi, korekku mana nih Bang Andi? Nyariin korek nggak ketemu Bang Andi? Jatuh ke bawah Pak Dek. Keinjak. Apa iya? Iya. Coba gue tengok jatuh ke bawah. Oh iya bener ini sebelah kanan jatuh ternyata tahu aja Bang Andi ini. Terus mau kemana ya jatuh? Keinjak kan hampir keinjak. Enggak kok tahu bener jatuh loh. Dari tadi tengok. Biasanya Pak Dek sama gue sering koreknya jatuh biasa kan. Udah tahu karakternya. Jangan kan korek, istri aja nggak kehitung. Marino PT Jos. Aduh berisik Bang agnostik berisik. Ayo Kristen yang lain naik. Tapi dia akui dirinya Pak Dek tadi. Dia udah nggak bisa melawan kicauan iblis dia. Nggak bisa melawan dia. Bagus dia kalau akui dirinya itu. Ya karena kurang ilmu aja Bang Andi. Nah, orang kalau kurang ilmu seperti itu. Jadi dalam hatinya itu masih ada keraguan. Gitu loh. Itu juga pernah saya alami mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah ya sebelum saya terjun ke dunia debat antara 2008 bahkan awal 2009 mungkin ya. Saya masih ya masa bodoh dengan agama gitu. Tapi setelah saya belajar, ini orangnya dengar enggak? Ini saya mau share pengalaman gitu kan. Kalau dengar biar saya lanjutin. Dengar dia Pak Dek, terusin aja. Halo Bang, dengar enggak Bang? Halo Bang. Enggak dengar dia, percuma nanti nanya lagi dia. Nanti aja lah, kalau dia udah dengar biar saya share pengalaman saya itu. Bintang timur itu, Lucifer itu, iblis itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk manusia, bisa nggak kelihatan. Yang paling parah itu yang merasuki nurani, mempengaruhi saraf-saraf. Jadi refleks jadinya gitu. Tadinya Anda mau ke kanan, dia menggerakkan otak Anda itu ke kiri. Tadinya Anda ingin ya silakan Pak Dek. Ya. Jadi gini Bang ya. Hal semacam Anda itu sudah pernah saya alami 15 tahun yang lalu. Ya saya itu ya gimana Bang? Ya saya itu protes sama Tuhan gitu kan. Ya intinya saya udah males-malesan lah ibadah gitu. Jadi kenapa begitu? Karena saya itu belum bisa membuktikan Islam secara benar. Nah saya itu mulai taat kepada Allah ya kan setelah saya tuh betul-betul tahu bahwa Islam itu benar. Nah saya mendapatkan kebenaran Islam itu setelah saya baca Bible, baca kitabnya orang Kristen. Saya bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Quran. Contoh pertama kali saya baca Bible itu Kejadian 1 ayat 1, 2 itu saya udah kebingungan di situ. Di situ diceritakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan belum berbentuk dan kosong kok ada air. Kira-kira masuk akal enggak Bang ini Bang?
Masuk akal bang. Hah? Kosong tapi ada isi itu benar bang? Benar bang. Hah? Kok benar dari mana? Dikatakan kosong, tapi ada isinya benar. Gimana sih? Oh nggak benar bang. Nah, dari situ terus kemudian ayat kedua selanjutnya. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkan dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama ada terang. Mataharinya diciptakan hari keempat. Masuk akal enggak bang? Nggak masuk akal bang. Enggak masuk akal. Berarti dari situ saya baca Quran. Saya baca Quran surah Al-Anbiya 30. Awalam yarol ladzina kafaru anas samawati wal ardu kana taratkan fabatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Anda tahu teori Big Bang, Bang? Ya, teori Big Bang itu dari ledakan nggak bang? Iya, kapan itu ditemukan, Bang? Ya baru-baru inilah mungkin bang. Nah, itu ditemukan 1924 oleh seorang uskup namanya Lamitri, ya. Dan teori Big Bang ini adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Belum ada ilmuwan yang menentang tentang teori Big Bang ini. Nah, Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun yang lalu. Kalau ini karangan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang antariksa? Nabi Muhammad gak pernah sekolah. Dari situlah saya mulai belajar, terus saya tekuni dunia kristologi itu. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 16, berfirmanlah Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Ini artinya bulan dan matahari memiliki sinar sendiri, karena sama-sama dikatakan benda penerang. Al-Quran dalam surah Yunus, Allah mengatakan Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Dari kata nuron artinya cahaya yang dipinjamkan, cahaya yang dipantulkan. Al-Quran menerangkan bahwa bulan bersinar itu karena memantulkan cahaya matahari. Bible menceritakan bahwa bulan memiliki sinar sendiri. Mana yang benar, Bang? Ya benar yang tadi bang, yang pertama bang bilang tadi. Apa tuh? Al-Quran atau Al-Quran. Kitabnya Kristen? Al-Quran. Nah, kalau saya sudah tahu Al-Quran kebenarannya itu nggak bisa terbantah, apakah saya harus ingkar kepada Allah yang telah menciptakan jagat raya ini? Saya berusaha menentang Quran nih, tapi saya kalah. Kalau saya sudah kalah, ya saya harus taat dan tunduk, Bang. Betul enggak? Iya, kalau sudah kalah, jangan banyak protes. Taat, tunduk, jalankan. Kalau apa yang diceritakan Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya 80%, maka yang belum terbukti adalah 20%, maka yang 20% itu ikut yang benar. 50, ya kan? Kalau kita secara voting, tentu kita ikut yang lebih banyak, bukan? Nah, Al-Quran itu 80% sudah terbukti kebenarannya, Bang. Tinggal 20% yang belum terbukti, yaitu tentang kiamat, tentang hari akhirat, tentang siksa, tentang neraka. Nah, apakah kira-kira 80% ini akan dikalahkan 20%? Tidak mungkin. Maka saya harus taat dan tunduk kepada Allah. Kalau tidak taat dan tunduk, neraka akibatnya, neraka hak. Walaupun saya belum bisa membuktikan, tapi saya yakin dengan 80% kebenaran Al-Quran, maka neraka yang belum terbukti kebenarannya itu pasti juga benar. Untuk apa lagi saya harus menjadi ingkar kepada Allah? Nah begitu, Bang, saya menemukan Islam dari cara pikir. Kita gunakan pikir, karena Allah menegur kita, afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak berpikir? Allah menyuruh kita untuk berpikir. Bahkan Allah berkata dalam Quran, afala yatadabbarunal Quran.
Apa kamu nggak meneliti Al-Quran? Kalau kita sudah meneliti Al-Quran, terbukti kebenarannya, untuk apa lagi kita malas ibadah? Ada satu tantangan ini yang belum bisa genapi, atau ada sayembara, ya kan, yang belum bisa digenapi oleh siapapun. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba kamu buat satu surah saja. Nah, bukan cuma satu orang yang disuruh di situ. Ya, bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Kalau Anda menuhankan Yesus, ajak Yesus. Kalau Anda menuhankan jin, ajak jin. Kalau Anda menuhankan malaikat, ajak malaikat. Kalau Anda menuhankan profesor, ajak profesor. Untuk membuat satu surah saja. Silahkan Anda gotong royong manusia seluruh dunia ini untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Apa kata Allah? In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Dan pasti kamu tidak benar, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu. Jika kamu bisa dan pasti kamu tidak bisa, dipastikan oleh Allah. Fa ilam taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, kata Allah, maka persiapkan dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. 1400 tahun yang lalu tantangan ini Allah ajukan. Bikin satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ada surah yang terpendek dalam Quran, yaitu cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat ini seluruh dunia manusia berkumpul dari jin, berkumpul semuanya, tidak akan mampu membuat satu surah yang isinya 3 ayat saja yang semisal Al-Quran. Nah, ini terbukti kebenarannya tidak. Coba tunjukkan ada profesor ahli bahasa manapun membuat satu surah semacam Al-Quran, ada yang bisa tidak? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, ngapain Anda tidak tunduk kepada Allah? Mulai sekarang Anda harus tunduk kepada Allah. Kalau Anda sudah meyakini tidak ada yang bisa membuat surah semacam Quran, untuk apa Anda mengeraskan hati lagi? Kalau aku tidak sanggup, sudah tunduk. Tapi kalau Anda sudah tidak sanggup tapi tidak mau tunduk, Anda adalah orang yang paling sombong. Nah itu Bang, silakan, gimana? Ya Bang, terima kasih Bang. Pencerahannya Bang. Masuk semua Bang. Ya Alhamdulillah, terima kasih. Taat Bang ya. Mulai belajar lagi Bang. Jangan, kata Nabi, agama seseorang itu tergantung dari pergaulan. Kalau Anda bergaulnya dengan maling, lama-lama jadi maling. Kalau Anda bergaulnya dengan para pecandu narkoba, lama-lama Anda menjadi pencandu narkoba. Kalau Anda duduknya sama tukang asin, lama-lama bau ikan asin. Maka bergaulah dengan orang, ya, maka bergaulah dengan orang-orang yang selalu membicarakan agama, supaya agama masuk ke dalam diri Anda. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal agama. Pertamanya tadi mungkin Anda masih sholat, ya kan? Karena bergaul dengan orang yang tidak pernah sholat, lama-lama hilang 1. Terus besok hilang 2, besok hilang 3, besok hilang 4, besoknya sudah nggak sholat lagi. Makanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta agama, gitu Bang. Itu cara mengobatinya Bang ya. Bang Andi, saya mau sholat asar, silakan dilanjut. Aki Juma mungkin sudah standby. Saya pamit sholat asar, tetap standby di sini. Standby dulu, lanjut Bang Andi, silakan.
Ya, waduh. Bro, kamu masih ingat syahadat nggak, bro? Masih bang. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mau nggak hari ini Anda benar-benar kembali ke Islam secara kafah? Mau bang. Iya. KTP sekarang masih Islam ya, bro? Masih bang. Orang tua masih, ya malulah sama orang tua. Itulah, bro. Aku nih gini bang, masih sering was-was di dalam hati ini. Kenapa bang ya? Ya karena itu Lucifer, iblis gitu loh, menggoda iman seseorang dengan berbagai macam janji-janji palsu. Jadi iblis itu membuat orang malas dalam hal untuk mengikuti perintah Tuhan, tapi membuat orang aktif dalam hal melanggar perintah Tuhan. Itu iblis itu, bro. Jadi Anda kan rajin itu, semangat kan kalau urusan-urusan di luar daripada ajaran Islam misalnya, Anda pasti dong semangat kalau Anda ada teman Anda ngajak party. Semangat nggak? Ya betul bang, betul. Tapi kalau ada teman Anda ajak sholat ke masjid, Anda malas kan? Iya bang, kok gitu bang ya, kok rasa malas nih berat sekali. Padahal masjid tuh dekat rumah gitu kan. Nah itulah yang disebut iblis itu, bang. Itu Anda terkalahkan oleh iblis itu. Untuk melawannya itu, bang, ya abang harus benar-benar ikhlas mensyukuri nikmat Tuhan yang ada dalam diri Anda itu. Anda kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Anda diberi akal, Anda diberi mata loh, itu gratis. Itulah, syukurilah itu, bro. Ya, kita harus bersyukur kepada yang memberikan kita ini semuanya gratis loh. Kalau di dunia ini ada nyawa mau di luar, nggak ada orang kaya mati, bro. Nggak ada orang mau menjual jantungnya, bro. Nggak ada orang mau menjual matanya. Nggak ada orang yang mau menjual giginya. Anda mau jual nggak gigi Anda itu? Ada yang bisa mau beli gigimu 1 miliar. Anda mau jual nggak? Nggak mungkin Anda mau jual. Anda mau maunya gimana? Enggak lah bang. Nah untuk itu, iya, ya nikmati. Gitu loh, syukuri gitu. Ya kembalilah ke Islam. Kalau memang Anda nggak bohong ya, saya sih selalu berpositif thinking kepada orangnya. Tadi syahadat Anda juga Saya Islam lancar. kok bang, boleh abang tes kok. Ya nggak usah dites lah. Saya orang positif thinking aja. Ya kembalilah bro ke Islam. Saya sering ikut pengajian tasawuf bang. Ya jangan ketinggian tasawufnya dulu, bro. Kalau tasawuf itu kan sufi, ketinggian. Pondasinya ada dulu, dasar-dasarnya aja dulu. Syariatnya dulu dibetulin. Nanti kalau tasawuf itu nanti Anda salah ya nggak usah ke masjid, nggak usah sholat. Ya salah jadinya. Yang Nah itu standarnya dia bang, aja. itu makanya pusing bang. Ya Anda salah gaul kalau gitu. Nggak perlu kerja lagi, ibadah doang gitu kan. Dia lu punya duit 5 triliun nggak? Orang tasawuf itu orang kaya loh. Orang tasawuf itu orang kaya, hidupnya hanya untuk apa? Ya belum minallahnya di terus begitu. Ya keluarganya ya tinggal dikasih duit, ambil uang di bank gitu. Nah kalau Anda tidak ada hablum minannasnya, tidak mau bekerja, ya gimana? Gitu. Harus imbang antara hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Sang Pencipta. Kan ada pepatah, hidup semangat hiduplah di dunia ini seakan kau hidup selamanya, kan gitu itulah. Beribadahlah. Ya. Bang Andi, sebelum saya asar ya. Ya. Ada dikisahkan ketika Umar masih menjabat menjadi seorang khalifah. Pagi-pagi dia melihat seorang pemuda duduk di masjid, berzikir dia. Ditanya sama Umar, sedang apa kamu di sini? Berzikir. Ditempeleng sama Umar. Pemalas kau, kerja sana. Artinya apa? Artinya kita itu tidak hanya bisa mengandalkan hablum minallah. Hablum minannas juga harus diperbaiki.
Percuma kita baik dengan Allah tapi hubungan sesama manusia kita buruk. Jadi antara hablum minannas dan hablum minallah harus seimbang. Nabi bersabda, jika kamu ingin akhirat, pelajari ilmunya. Jika kamu ingin dunia, pelajari ilmunya. Jika kamu ingin keduanya, maka pelajari keduanya. Kata Nabi, ketika kamu mencari dunia, seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi ada semangat. Ini lagi kerja, alah besok aku jangan-jangan mati. Percuma lah aku cari duit. Nggak bener itu. Kerja semangat. Seolah-olah saya itu hidup untuk selama-lamanya. Nah ketika ibadah, ingat. Seolah-olah besok itu saya mati. Jadi memperkuat iman kita. Jangan-jangan ini ibadah saya yang terakhir. Maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika mencari dunia kita seolah-olah hidup selama-lamanya. Ketika ibadah kita seolah-olah besok mati. Gitu bang, jangan dibalik. Ketika kita cari dunia seolah-olah besok mati, jadi nggak semangat. Tuh apa aku kerja besok juga mati katanya kan? Kan gitu bang, ya. Jadi kita itu diwajibkan Allah untuk ikhtiar. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6 itu diperintahkan apa? Hai orang-orang yang beriman, jalankanlah, telah diwajibkan kamu untuk sholat Jumat. Dan setelah itu bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk mendapatkan karunia. Disuruh berusaha bang. Orang Islam nggak boleh berpangku tangan. Orang Islam tidak boleh menjadi pemalas. Orang Islam tidak boleh miskin. Kita harus kuat bang. Kalau kita kuat, tetangga kita butuh, kita bisa bantu. Ingat saudara-saudara kita itu murtad itu dari jalur kemiskinan kebanyakan bang. Kalau orang Islam kaya, saudara kita miskin bisa kita bantu. Ya kan? Menyelamatkan dia dari pemurtatan, dari dajjal-dajjal laknat yang ingin memurtadkan saudara-saudara kita. Begitu bang. Oke Bang Andi, Mbak Nora, saya standby sholat asar dulu. Terima kasih. Ya Pak De. Oke, Bro, Pak De. kalau ingin kembali ke Islam ya silakan. Kami sih nggak mau maksa ya. Kan masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Setuju nggak bro? Masing-masing orang bertanggung jawab. Setuju bro, bang. Ya setuju. Kau masih percaya nggak sih hari akhirat ada nanti perhitungan di sana? Saya percaya bang, rukun iman, rukun Islam saya percaya semuanya bang. Kalau percaya itu, apakah Anda sudah tidak takut kalau ditanyain nanti? Apa Anda yang mau jawab? Nah itu yang penting di sana. Kalau sekarang ini ingin syahadat kembali, nggak perlu ada KTP segala macam. Yang penting syaratnya adalah wajib lapor aja. Artinya apa? Ya, setiap Bang Jumat live, Pak Desugi, saya semua di sini live, lo harus naik untuk laporkan progres mengenai lo kembali ke Islam, supaya kita pantau. Itu aja Bang, sih. saya Islam dari lahir bang. Iya, tapi sekarang kan kamu nggak mengakui adanya Nabi Muhammad. Iya juga. Kamu hanya percaya Tuhan. Nah, kalau nggak percaya Nabi Muhammad, Iya sih, Bang, anda betul. kafir loh bro. Bukan Islam itu kalau nggak percaya itu. Kafir namanya bro. Astagfirullah. Ya, istighfar lah bro. Kembalilah ke Islam bro. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Iya bang. Terus. Iya bang. Bang, gimana? kenapa aku ini agnostik banget? Aku mau cerita sedikit bang. Ya silakan. Ya, aku ini ada kekecewaan bang sama pasangan bang. Ya, gimana ya? Saya ini ada hubungan sama pasangan saya sudah dari tahun 2010. Saya menjalin hubungan sampai 2024 nih dia nikah sama laki-laki lain bang. Itu masih mending bro. Justru banyak orang saling mencintai, istrinya dipanggil sama Allah meninggal. Itu namanya ujian coy. Jadi yang namanya jodoh itu, Allah itu sudah mentakdirkan jodoh itu. Artinya apa? Kalau kau teruskan sama dia, kamu lebih dapat banyak mudaratnya nanti setelah kau menikah. Berarti Allah menyelamatkan Anda dari jodoh itu. Masih banyak janda-janda di Tanjung Priuk bro.
Itu hanya sekedar alternatif ya. Artinya apa? Kalau seandainya kamu menikah dengan dia itu, yang mungkin kamu hidupnya lebih bahaya lagi. Cuman imanmu aja nggak kuat karena kamu mentafsirkan lain. Mestinya dianggap sebagai ujian, cobaan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kau mencintai sesuatu, semakin riskan akan kehilangan. Itu namanya ujian, coy. Makanya sesuatu itu jangan terlalu dimiliki. Itu milik Allah semua. Iya bang. Gitu ya. Iya bang. Allah maha pencemburu bang. Saya baru sadar bang. Nah, masya Allah. Jadi bukan jodohmu itu. Insya Allah nanti lu dapat jodoh yang lebih baik lagi. Gitu. Ikhlaskan dia, doakan dia. Semoga dia selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus doakan orang baik-baik. Gitu loh. Dan kau berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik menurut aku. Gitu loh. Kan ada lagunya tuh. Itu Tapi kenapa bukan. hati ini? Kan ada lagunya Bang, bro. Itu kenapa? bukan jodohku. Kan lagunya ada tuh. Iya betul bang. Tapi kenapa hati ini nggak ikhlas tidak dimiliki orang lain bang? Nah itu berarti hatimu itu belum harus dibersihkan dengan air wudhu tiap hari sekali 5 hari. Sholat. Minta ampun istighfar. Itu obatnya. Tidak ada obat lain bro. Jangan masukin alkohol. Hatimu tambah hancur. Kan pergaulanmu itu kalau sudah begitu hatiku hancur. Saya mau ke party Lu isi alkohol. Ya tambah hancur jadinya. Betul apa betul? Betul bang. Nah itu dia. Untuk membersihkan hati itu ya gimana? Umurnya berapa tahun sih si Agnos? Kalau menurut saya sih umurnya baru 30-an ini bocah, betul ya? 34 bang. Nah itu. Labil. Masih banyak kesempatan lah bro. Tapi kami ini hanya menghimbau ya. Itu kan hak prerogatif Anda loh. Nggak bisa diganggu. Kan saya sih juga. Anda mau kemana kayak bodo amat kalau menurut saya. Gitu ya. Kita ini sebagai muslim. Ya memberitahu aja sih. Terima alhamdulillah nggak masalah. Karena tugas kita memang di sini wajib hukumnya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau disampaikan terima. Nggak masalah. Nggak mengurangi nilai kita. Islam itu nggak butuh Anda loh. Anda yang butuh Islam bro. Paham sampai sini ya? Iya benar bang. Anda mau menyembah pohon kek. Terserah lu. Gak ada urusan. Tapi ingat. Setiap perbuatan ada balasannya. Hidup di dunia ini ujian. Nanti hasilnya lu lihat nanti di alam kubur. Mulai dari sono. Ma rabbuka. Lu mau jawab apa? Ma imamuka. Ya nabiyuka. Nah lu mau jawab apa? Ditanya siapa nabimu? Lo jawab, au. Lo mau apa lo? Lo mau apa? Gak bisa nyebut Nabi Muhammad. Siapa saudaramu? Au. Oh diskotik pak. Waktu itu saya dipanggil sama si Pelik. Ya saya tiap malam minum alkohol. Itu saudara saya. Dia membat lagi congor lo. Gimana itu? Handi. Gimana itu bro jawabnya kalau gitu? Bang Handi. Ya. Bang Handi. Ya. Aku nambah sedikit saja. Ya nggak apa-apa terus sih Mbak Nora ini aja mantan dari tadinya Kristen kembali ke Islam. Masa lu kalah? Terusin Mbak Nora. Iya. Jadi ada ini kan calon saya yang ada di atas sekarang ini kan nasihatin saya tuh begini. Jangan mencintai makhluk itu melebihi atau menyamai cintamu kepada Allah gitu. Karena ketika Allah melihat seperti itu, Allah akan menguji dengan cara mengambilnya atau meniadakannya. Nah, jadi cintailah makhluk itu sesuai dengan kadarnya atau itu cintai makhluk itu karena Allah. Begitu. Jangan mencintai makhluk kita setarapkan dengan kita cinta kepada Allah. Karena makhluk itu hanyalah ciptaan yang akan balik lagi kepada sang penciptanya. Begitu. Jadi Bang Agnostik, kalau memang pernah kecewa dalam berumah tangga, itu anggap saja berarti Allah itu lagi menguji bagaimana ketika Allah itu mengambil pasangan hidup kita ketika kita memang betul-betul sudah sangat mencintainya. Karena apa? Karena kita ini hanya sementara di muka bumi ini.
yang kita miliki ini hanyalah titipan. Anak, istri, suami, harta benda itu semua titipan. Jadi kita harus siap sewaktu-waktu ketika Allah tuh mengambilnya. Begitu ya. Jangan kecewa hanya karena makhluk, atau apalagi kalau kecewa hanya karena harta benda. Contoh, ketika kita banyak uang, terus tiba-tiba Allah menguji, segala sesuatu harta kita hilang. Tiru itu bagaimana Nabi Ayub ketika Allah menguji harta bendanya tidak ada, bahkan istri anaknya meninggalkannya. Bahkan lebih mengerikannya lagi, Allah menguji dengan diberikan penyakit. Begitu Bang Agnostik. Makanya jangan kita bersuudzon kepada Allah. Apalagi kita mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah. Itu tidak boleh. Malu kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih susah daripada kita. Nah itu, malu kita. Hah? Bang Handi dikasih waktu ya? Terusin aja Kak. Ya? Masih mau? Silakan. Ya Kak Nora, makasih Kak Iya, Nora. ini yang dibawa kenapa sih? Ya, ini saya sudah anggap seperti adik saya sendiri. Jadi seperti kakak menasihati kepada adiknya, yang ketika adiknya ini dalam keadaan bingung, bagaimana ya kan? Cuman satu. Cemen gara-gara perempuan lu patah hati. Boleh patah hati gara-gara perempuan, tapi lu jangan patah iman. Patah hati itu biasa, laki bro. Masih, kan gue udah bilang masih banyak janda-janda di luar sana. Lu gimana sih lu bro? Cemen banget sih lu. Jangan cemen lah, laki kok. Perempuan dicintai terus menikah sama orang lain membuat lu jadi musyrik, jadi kafir. Mak gue nggak boleh sama janda bang. Jangan, masih banyak gadis bro. Kan gitu. Itu kan cuman celote aja ya. Jangan cemen lah. Patah hati kok jadi patah iman. Waduh, resikonya berat loh coy. Ya, sekarang gini Saya aja deh. sama orang tua bang. Ya Bang, sekarang saya gini sama aja. orang tua. Gini aja, lu on cam, lu ucapkan 2 kalimat syahadat kembali ke Islam. Terus ya lu wajib lapor sama kita di sini, Abang, Bang Juma, Pak De, Bunda semuanya. Alhamdulillah saya mau belajar Islam lagi. Insya Allah gitu ya. Lu istighfar tiap hari, kena air wudhu gitu ya. Insya Allah gitu loh. Iblis di dalam diri yang mempengaruhimu itu ya keluar mencari mangsa lain gitu loh. Keluarkan iblis, Lucifer dalam dirimu bro. Maukah Anda melakukan hal ini gitu? Silahkan saja. Kalau nggak mau ya nggak masalah. Iya, bang. Kasihan kan orang tuamu mendidik kamu kayak begitu. Saya rasa orang tuamu udah capek loh, memberikan edukasi sama kamu. Kasihan loh orang tuamu itu. Orang tuamu namanya siapa Pak Madi? Saya ikhlas bang. Saya ikhlas dia pergi sama orang lain. Cuman kenangannya masih ada itu bang. Pusing bang. Ya karena kamu belum dapat yang baru aja. Kemati 1 tumbuh 1000. Gimana sih lu? Bang jangan open Netizen cam di bawah dong ini bang. kenapa sih? Jangan dong, netizen di bawah nggak boleh kayak gitu. Ini si Agnostis sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, saudara seiman. Coba gini aja, ucapkan 2 kalimat syahadat lagi dengan ikhlas, hati yang bersih. Insya Allah kamu akan menjadi kembali ke nol, lupakan semua masa lalu. Injak lehernya itu iblis yang mempengaruhi kamu ke mana-mana. Teruslah menjadi orang yang baik. Itu aja bro. Iya bang, gara-gara kayak gini bang, saya hampir masuk Kristen bang. Ya nggak apa-apa, terserah Anda mau kemana gitu loh. Masing-masing orang kan bertanggung jawab. Iya, iya bang. Maka dari itu bang, saya lihat sering muncul di YouTube kan, ini perdebatan apa ini kan? Saya lihat kan, kayaknya bisa nih untuk diskusi kan. Kamu tinggal di mana?
Saya di Sumatera bang. Oh, itu sama Mbak Nora. Batak. Lo kenapa nggak Bang, masalah? jadi langsung aja bang, syahadat langsung bang ya saya bang. Ya silakan aja Bang, bro. Syahadat langsung. Lu open cam dong, orang bisa kenal-kenalan sama lu. Open lah. Jangan bang, nggak pede bang. Nggak apa-apa. Biar open aja nggak apa-apa. Nggak, nanti viral se-Indonesia. Ya bagus lah, lu ngetop. Inilah laki-laki. Ya, tidak ada urusan patah hati. Boleh patah hati tapi nggak boleh patah iman. Iman Islam tetap di hati, gitu dong. Semangat gitu loh. Laki kok cemen. Boleh bang. Boleh pakai. Nih, pakai lah. Coba perlihatkan KTP-nya itu loh. Tapi nggak salah bang nanti itu. Perlihatkan KTP-nya, agamanya apa di situ coba. Aku mau lihat. Mana ya KTP-nya? Kolom KTP-nya Aduh, di aja, mobil, agama Bang. apa. Ambillah. Halo. Ambil dulu. Tunggu bang ya. Ya. Jadi teman-teman semua di bawah, kita nggak boleh negatif thinking sama seseorang. Kita harus positive thinking. Ya kalau mereka ngeprank kita, ya bukan salah kita. Gitu loh. Kita harus menyampaikan, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Nggak boleh negatif, positif aja kita. Kalau dia ngeprank kita terus nongol di tempat lain ya hanya serahkan sama Allah yang membalasnya semua gitu loh. Kita kan tujuannya baik-baik saja. Kelihatan kok orang itu kalau ngeprank dan tidaknya. Kelihatan dari pertama dia bicara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat juga lancar. Masih ngaji bisa. Positif thinking aja gitu. Cuma gara-gara patah hati doang ini kok jadi patah iman ya. Patah hati kok masih banyak perempuan di luar sana. Kita tak kenalin deh sama siapa ya? Artis mana yang lu usah kenalin? Yang penting lu ganteng tapi jangan sampai lemu kayak lu kayak Tambunan nih ingin nikahin dokter ya, kagak nyambung lah. Ya gimana Mbak Nora? Muka pas-pas kayak lu gak? Cita-citanya ingin nikahin dokter ya kagak nyampe. Harus ditakar juga kemampuan kita. Lu kenapa sih senyum Mbak Nora kenapa ya? Lucu ya tadi aku bilang masih banyak janda-janda di Tanjung Priuk ya, lucu ya. Iyalah. Bang Adi promosikan pula janda-janda di sana. Astagfirullahaladzim. Nah, dia mau ambil KTP dulu baru on kan dia. Banyuma di pandang dulu saudara kita dia mau kembali ke Islam. Banyuma. Sebenarnya nak kayak gini sih biar nggak dibimbing ya, dia udah bisa sendiri. Ya nanti update-nya aja wajib lapor lah. Maksudnya apa ya, perkembangannya ya di DM ke. Oh, alhamdulillah sekarang gini. Terus misalnya ada rintangan lagi gimana cara mengatasinya. Nah, itu namanya progres. Gimana bro? Lu yang KTP taruh di mobil. Ini mau mobil mau masukin leasing. Bang, KTP-nya ketinggalan di rumah bang. Oh ya wes lah, gak apa-apa lah. On can aja. Enggak bang, malu bang. Malu sama siapa? Malu sama janda? Kalau SIM nggak ada kolom KTP-nya kak. Nggak ada, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. On cam aja.
Jangan bang, nanti bang belum siap bang. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau gitu kita selesai dulu lah kalau gitu. Karena persyaratan syahada harus on cam dulu bro. Oh gitu bang ya. Supaya orang percaya sama lu. Saya masih boleh belajar kan bang? Boleh dong, makanya kan progres saya bilang wajib lapor. Ada apa-apa, lu nanya kami di sini. Ada Bang Juma, ada Pak Desugi, ada Ustadz Tahta, Ustadz Alif, gitu. Tiap hari kok kita live. Misalnya kaki lu terantuk ke batu, ya lu nanya, lu kok bisa gitu. Apa aja gitu. Sekarang udah punya pacar baru? Saya sudah dekat sama cewek bang, tapi hati masih ke yang lama bang. Gimana itu bang? Ya karena kamu belum bisa move on. Aduh. Move on aja bro. Caranya bagaimana ya? Perbanyak ke masjid, majelis-majelis ilmu. Nah, terus nanti. Sudah bang. Ya lu harus diruqyah dulu kalau begitu. Kalau enggak lu mandi 7 sumur. Bercanda jangan. Gini bang, saya nih dimusuhin gitunya. Dimusuhin, dia nggak mau ngomong lagi. Kok aneh gitu nah. Dia yang nikah kok saya yang dimusuhin. Lagian lu masih inget dia. Orang udah punya milik orang lain kok lu aja yang baper. Ngapain sih lu kayak dia aja doang yang perempuan? Gimana sih lu? Lu aja nggak move on namanya itu. Bukan milik kita lagi gitu loh. Aku aja ikhlas Bang Handi kemarin nikah ya Bang Handi ya. Betul. Kok aneh ya, kok dimusuhin saya bang gitu bang. Sampai semua foto-foto dihapusin, segala medsos diblokir. Kok aneh gitu nah. Ya bagus lah supaya lu nggak ada hubungan. Masa lu mau ganggu lagi istri orang sih, gimana sih lu? Dia belum nikah, baru mau nikah gitu nah. Ya udah biarin aja gitu loh. Lu duluan nikah kalau gitu. Tunjukkan sama dia. Bukan lu aja yang perempuan. Lu bukan jodoh gue. Nah, lu nyanyi itu ada lagunya apa? Kamu bukan jodohku. Kan itu ada lagunya tuh. Mana Bang sih Andi lu, bro? tinggal di mana bang? Jakarta. Lu mau ke rumah gua? Jakarta Sini mana? lu. Jakarta Utara, Kelapa Gading. Kalau dari Pondok Gede jauh nggak bang? Dekat. Lu di Pondok Gede lu? Pondok Gede Jatiwaringin. Dekat lah, tinggal ke ojek. Deket. Paling sejam lah nggak nyampe. Lewat Kalimalang. Kapan-kapan saya lolok bang ya? Iyalah. Ya udah lu open cam dulu, gua mau lihat muka lu muka gile apa muka apa? Gue masih polos bang. Laki kok cemen gara-gara perempuan, sampai murtad. Lu udah murtad lo sekarang lo bro. Lu bukan Islam, lu kafir lo itu hari ini lo. Bener lo. Jangan dong bang, jangan bang. Aku masih pengen Islam bang. Ya lu nggak percaya Nabi Muhammad ya kafir. Astagfirullah. Gimana sih lu? Orang-orang perempuan lu kafir, buset dah. Kalau nanti kalau lu menjadi seorang muslim yang baik gitu ya. Ya lu dijanjiin lu nanti di sana itu bidadari. Ya lebih cantik daripada yang menolak lu. Gimana sih lu? Iya bang, iya bang. Ya udah on cam. Syahadat lagi. Terus habis ini nanti kau belum siap. Kalau orang tuamu nggak ada di sini lu telepon open cam. Lu minta ampun. Minta maaf sama kedua orang tuamu. Itu yang penting dulu. Lu jauh sih Iya, dari bang, orang saya tua banyak lu. salah sama orang tua bang. Ya lu jauh sama orang tua. Betul bang. Ya udah on cam. Syahadat kembali. Terus habis itu lu hubungi orang tua lu minta maaf. Saya rasa insya Allah pasti lega perasaan lu. Tapi kalau ikhlas, cuman kalau terpaksa ya jangan. Gue juga males lah kalau terpaksa. Pengikutnya aja masih 39. Iya bang, betul bang. Bang Handi. Pengikutnya aja masih 30-an. Lu nggak bisa on cam ya? Coba gue minta bisa nggak? Gue tidak dapat on cam nggak bisa.
Iya itu makanya saya bilang. Ya udah coba gue mau dengerin lu syahadat. Ya bang, boleh bang. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Masalah itu lancar, berarti memang kamu Islam. Kalau Oten mah nggak mungkin selancar ini. Al-Fatihah masih ingat kan? Coba. Memang Islam bang, saya juz 30 saya hafal bang. Wih, mantap, masya Allah. Ya udah, habis ini lu ambil air wudhu. Cuman males sholat aja saya nih bang. Ambil air wudhu, nanti mandi dulu, ambil air wudhu, lu sholat asar memulai ya. Awas lu kalau enggak. Surat Al-Bayyinah saya hafal. Coba. Apanya bang? Coba. Lam yakunil ladzina kafaru minal ahlil kitabi wal. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin nahun fakinna hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun mu'inah. Sudahlah bang. Iya, masya Allah. Udah hafal dia. Lu tahu nggak artinya itu apa? Itu untuk ahli kitab bang. Iya, orang yang kufur. Ahlul kitab. Iya. Orang musyrik. Iya. Jadi sekarang ini kau baca itu benar. Tadinya kau musyrik, kufur, sekarang bukti nyata ada di depan kamu, yaitu Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagus juga lu pilih ayat. Sekarang kamu tinggalkan kekufuran itu. Oke? Saya ini cuma males sholat aja bang, itu bang. Ya mulailah belajar dari awal. Gitu loh. Masih ingat kan sholat asar berapa rakaat? 4. Ya udah, 4 doang, berapa menit kira-kira? Tergantung kalau kita mau panjang pendek, tergantung kita bang. Ya paling lama lah. Paling lama kan juga 15 menit. 10 menit juga cukup. Kalau Nabi kan ngajari zikir 100 kali lah bang. Ya boleh berzikir. Ya boleh habis sholat berzikir. Boleh enggak langsung berdoa. Doakan kedua orang tua. Terus berdoa minta jodoh yang lebih baik sebelumnya. Disitulah kamu akan Nah itu mendapat dia jodoh. bang. Kata orang saya ini sombong bang. Emberan. Saya nggak pernah minta sama Allah katanya kan. Kata guru ngaji saya tuh. Lu nggak pernah minta sama Allah, tapi yang lu bahagia diberi sama iblis. Kan gitu. Benar nggak? Bener bang. Iya. Lu nggak minta sama Allah, tapi secara tidak langsung iblis datang memberimu apa-apa, janji semu. Udahlah bro, serius lah. Gue percaya sama lu muslim. Udah sekarang lu udah muslim, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya udah jangan main-main lagi lo. Aku minta WA Bang Handi boleh bang? 081 ditulis. Tunggu bang, bentar bang. 081 0813 9233 7800 7900 7800. Oh 7800. Ya bang, maaf bang.
Tuh dibawa tuh ditulis tuh. Cepat juga tuh bawa, abang dibawa tuh, masya Allah. Abang yang di bawah ini suka ngata-ngatai deh tadi ini ada aja. Ya cuy, biasalah itu di media sosial. Lu mah hidup ini bersosialisasi, makanya kita itu perlu dewasa, perlu bijak. Jangan kita baperan masuk media sosial. Kalau kamu nggak mau banyak yang komentar kamu, pertama kamu pergi ke hutan bersahabat sama monyet, karena monyet nggak bisa bermedsos. Pasti kamu nggak ada fitnah. Paham? Jadi raja hutan nggak bang ya? Nah iya, enak di sana nggak ada internet, aman di sana nggak ada media sosial, gitu loh. Makanya perlu dewasa menyikapi semua, jangan baperin hati, santai gitu loh. Apalagi di Pondok Gede, lu di mana bundaran sono? Pondok Gedenya apa nih? Aku lama dinas loh di Pondok Gede. Bang. Aku, oh gitu, kirain di Pondok Gede beneran. Saya waktu itu di Jakarta Timur, di apa itu di Matraman. Oh, Matraman Salemba. Terus cuman saya pindah ke tempat Pak D saya di Bekasi tuh. Ya udah istighfar dulu beberapa kali kek. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. Lu pintar itu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu kulli syai'in qadir. Lah emang saya muslim, Bang. Ya, kedua nama lu ganti lagi ya. Jangan agnostik lagi, awas lu kalau ketemu sama gua, lu nggak ganti nama itu. Ganti namanya, Bro. Janganlah agnostik. Jadi nama asli, Bang ya? Ya, mungkin samaran tapi jangan agnostik lah. Oke, Bang. Siap, Bang. Boleh kan saya naik ke room ini lagi, Bang? Boleh, ini sahabat Bang Juma. Insya Allah malam nanti live lagi, naik lagi aja. Mungkin Bang Juma agak menjauh aja. Kamu sering-sering dengerin aja diskusi lintas agama. Tadi kata Bang Sugi saya harus beli Bible, Bang ya? Nggak juga, banyak nggak usah beli. Di Google banyak, tinggal buka mau nyari apa ada semua. Nggak perlu belilah. Kata Bang Sugi kan supaya memperkuat iman dan Islam baca aja Bible katanya kan? Ya boleh juga, itu namanya apa? Perbandingan, membandingkan gitu ya. Ya itu tadi. Sebenarnya saya banyak yang mau saya tanya-tanya di Al-Quran, Bang. Saya pengen lebih head to head aja. Soalnya di Al-Quran itu kan artinya tuh banyak tafsiranku yang saya ngaji selama ini cuma ngaji doang tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya apa itu kan. Nggak usah ketinggian dulu, perbaiki pondasi sholat dulu, itu kan kuncinya. Lu nggak pernah dengerin Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, semuanya bahwa kuncinya itu, kuncinya adalah sholat, tiangnya sholat gitu loh. Gimana sih lo? Itu dulu. Itu jangan dulu, Bang ya. Iya, jangan ketinggian dulu lah tuh. Sholat dulu aja. Kalau misalnya ada yang ketinggalan bolong kan ya istighfar, namanya masih pemula gitu tuh. Misalnya telat bangun subuh, ya langsung aja ambil air wudhu jam berapapun itu. Kalau sholat subuh batas jam berapa, Bang? Ya batas jam 6 lah. Kalau telat setengah 7 nggak apa-apa, masih gelap, langsung aja ambil. Kan namanya juga ketiduran, nggak sengaja toh. Oh gitu, Bang ya. Tapi sebelum tidur niatkan kalau perlu ya sambil alat bantu kan ada HP tuh. Bunyiin aja alarm, taruh di kuping, kan gitu. Nanti juga terbiasa kok. Iya, Bang. Ya kalau enggak, ya nggak usah tidur sekalian, habis subuh baru tidur. Kayak gua. Iya, iya. Kayak gua, habis subuh baru tidur rata-rata. Jangan tidur dulu, bangun tengah malam tahajud, minta ampun kepada Allah. Banyuma, assalamualaikum Banyuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di adik kita ini tadinya agnostik, alhamdulillah udah mau kembali ke Islam Banyuma. Oh gitu ya. Agnostik. Ngajinya masih lancar Banyuma dia.
Masih bisa. Masih. Islam tapi ke agnostik. Biasanya orang tinggalkan Islam itu bukan karena menemukan kelemahan di Islam. Tapi biasanya orang meninggalkan Islam itu sama seperti Taifuddin Ibrahim, mereka bosan, mereka capek kemudian untuk melakukan prosesi amalan ibadah di Islam. Itu biasanya terjadi. Mereka bosan puasa, mereka bosan melakukan rutinitas lain seperti sholat. Sehingga ketika mereka punya hajat, misalnya ingin nikah atau ingin kaya, udah berhasil, capek berdoa, putus asa dia. Sehingga dia mengatakan, adakah Tuhan itu, adakah Allah itu? Kayaknya enggak ada. Karena ternyata usaha saya, doa saya itu tidak dikabulkan. Biasanya sih gitu. Kalau boleh tahu, saudara kita ini kenapa meninggalkan Islam? Kecewa, Bang. Karena? Karena ditinggal kekasih, Bang. Hei, kenapa bisa kayak gitu? Kekasihnya ditinggalkan Anda kemana dia? Ke pasar? Ditinggal pergi Bang, selingkuh. Terus kenapa jadi imannya yang jadi sasaran gitu loh? Ya, saya niat hati mau melamar, Bang. Orang tua sudah datang, orang tua saya ke rumahnya kan. Ya, sudah ketemu keluarga sama keluarga. Sesama Islam nih ceritanya. Rumah sudah saya belikan. Ya, Islam, sesama Islam. Oh, terus. Cincin tunangan sudah saya belikan satu suku kan. Ya, terus. Ternyata nggak gitu, jadi. Semua untuk dia gitu kan. Ya. Entah kenapa dia memutuskan dia tidak mau menikah dengan saya. Alasannya sepertinya orang tuanya, keluarganya ya, orang tuanya sudah nggak ada lagi gitu kan. Keluarga besarnya nggak setuju sama saya. Alasannya karena nggak suka aja, nggak sukanya nggak tahu, nggak suka, pengennya dia tuh dijodohkan sama orang daerah situ, anak kampung situ gitu. Nah, saya ini kan anak kampung luar, Bang. Iya. Jadi kalau saya nyikapi hal-hal kayak gini, segala sesuatu itu kan pasti ada hikmah yang terjadi di balik semua itu nantinya. Contoh bagaimana Nabi Musa diperlihatkan kemudian oleh Allah, Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak laki-laki. Ternyata di balik semua itu karena Tuhan melihat anak ini kelak akan menjadi penjahat besar yang akan menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kedua orang tuanya. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan kemudian memutuskan keadaan itu sampai tidak terjadi. Begitu juga Anda, kenapa tidak sejodoh dengan wanita yang Anda cintai? Karena bisa jadi ke depannya ketika Anda punya anak, bisa jadi anak Anda besar, di situ Allah melihat dia yang akan membunuh Anda sendiri atau anak Anda dari dia wanita ini membunuh ibu kandungnya sendiri. Allah menghindarkan itu dari Anda sampai tidak dijodohkan sama beliau. Itu boleh jadi. Atau ketika Anda nikah sama dia, Anda refreshing, Anda liburan di sebuah kota, nah di sana kena bencana musibah, Anda mati di sana, tabrakan atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi. Iya, Bang. Nah, di sisi lain mungkin Anda pada saat berdoa, ya Allah, panjangkan usiaku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan ternyata Tuhan melihat ketika Anda dijodohkan dengan wanita ini, yang ada anak Anda itu anak durhaka semua. Doa Anda diterima, dibatalin berjodoh sama dia. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Apa yang Anda bisikkan dalam hati Anda itu Allah tahu. Ya mungkin ada mudarat, ada sesuatu yang tidak baik yang akan datang kepada Anda dan keluarga Anda apabila berjodoh dengan wanita tersebut. Artinya Anda harus berpositif thinking, bukan malah menjauh dari Allah. Seperti itu adanya. Karena gini Bung, usia sekarang berapa? 34 Bang. 34 tahun. 34 tahun itu kita hitung-hitung mungkin masih hidup sekitar 40-50 tahun lah kita hitungan panjang. Setelah itu Anda dari ada menjadi ketiadaan. Apa yang Anda bawa? Istri? Oh, belum tentu. Anda berusaha siang dan malam mencari nafkah. Ya kan? Begitu Anda membahagiakan, membelikan rumah, membelikan cincin, membelikan mobil, tapi tiba masa ketukan ajal datang. Tak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Materi yang Anda sajikan kepada istri dan termasuk istri Anda itu akan menjadi milik orang lain. Anda pergi, apa yang Anda bawa menghadap kepada Tuhan? Dunia Anda sudah belakangi. Yang Anda hadapi itu adalah kehidupan akhirat. Urusan dunia sudah selesai. Tak ada lagi hubungannya dengan wanita, nggak ada lagi hubungan dengan harta, nggak ada lagi hubungan dengan istri, nggak ada lagi hubungan dengan kesakitan hatian. Tapi Anda berhubungan dengan masa depan Anda sendiri, yaitu kehidupan akhirat. Apa yang Anda bawa? Anda nggak ditanya mana istrimu, mana hartamu, mana mobilmu. Yang ditanya itu mana amalan-amalanmu. Aku kasih kamu uang, aku kasih kamu usia, aku kasih kamu kesehatan, aku kasih kamu akal. Kamu cuma menghabiskan waktumu, hanyalah hal sia-sia seperti itu. Mengejar perempuan, setelah perempuan itu pergi Anda habiskan waktu Anda putus asa. Apakah Anda lupa bahwa semua yang ada pada diri manusia itu hanya titipan? Tanganmu bukan tanganmu, matamu bukan matamu, kakimu bukan kakimu. Bahkan perasaan cintamu itu hanya titipan secuil yang kutitipkan dalam dirimu. Itu yang membuat kau jauh dariku. Maka pada titik itu semua manusia akan sampai pada poin itu. Anda, saya, semua kita akan sampai pada poin itu, di mana kita akan membelakangi dunia ini. Bangun tidur kita menghadap ke dunia. Maksudnya, bangun tidur kita menghadapi urusan-urusan duniawi. Sehingga kita dilalaikan. Lalai sholat, lalai puasa, lalai bersikir, lalai semua. Yang kita lakukan pencitraan. Yang kita lakukan hanya sakit hati. Yang kita lakukan hanya dendam, iri, dengki. Kita lupa kepada Dia yang telah menciptakan kita. Waktu berlanjut, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, tiba pada masa pemberhentian hidup sebagai jatah kita. Masuk ke alam tanah, ke alam kubur. Ditanya di sana, kau habiskan apa waktumu di dunia? Habis sakit hati, habis untuk cemburu, habis untuk ini. Lalu apa yang akan kau bawa? Apa yang akan kau jadikan sebagai pelindungmu sekarang? Harta kau tak punya lagi. Wanitamu nggak ada lagi menemani kamu. Anak-anakmu juga nggak ada. Yang kamu punya ini harusnya adalah harta amalan. Mana amalanmu? Ada? Nggak ada. Lalu buat apa setumpu harta? Buat apa kemudian wanita-wanita cantik? Untuk apa kemudian anak-anak yang kita punya? Ketika hidup di alam kubur, di alam barzah, ternyata perurusan hanya masing-masing orang. Itu apa? Makanya di Islam itu kaidahnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanyalah penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir, orang-orang kufur. Makanya orang kufur, orang kafir itu tidak diatur lagi sama Allah. Yang diatur itu hanya orang beriman. Makanya orang-orang kafir itu tidak mau diatur. Yang mau diatur itu hanya orang-orang muslim. Hanya ada dua pilihan, muslim atau kafir. Muslim siap-siap aja diatur oleh Tuhan. Tapi konsekuensinya diatur oleh Tuhan, amalannya akan dihitung pahala dan akan diupah dengan surga. Tapi kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, ya pasti puas dong di dunia. Apapun yang mau dilakukan, boleh. Mentato matanya bisa, tato bibirnya bisa, menggoris mulutnya bisa, mencoreng pantatnya dengan tinta apapun bisa. Karena tidak punya aturan, bebas. Bebas sebebas-bebasnya.
Dikasih otak, dikasih akal, dikasih kesempatan, dikasih kepiawaian, dikasih kemahiran, dikasih skill, keterampilan, bebas mau ngapain aja. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi ketika masanya sudah selesai, maka kita akan sampai kepada penyesalan. Kenapa? Alam kubur itu adalah alam kebahagiaan atau alam penyesalan. Hanya ada dua, menyesal atau bahagia. Orang beriman ketika mati baru hidup. Hidupnya orang beriman itu pada saat mereka mati. Catat itu. Hidupnya orang yang beriman itu adalah pada saat mereka mati. Kenapa? Orang-orang beriman itu ketika hidup di dunia, mereka kemudian memikirkan kebenaran absolut tentang keselamatan. Tapi mereka nggak lihat. Mereka nggak lihat, tapi mereka hidup di nuansa itu. Selalu di dalam kehidupannya mengharapkan ridha Allah. Selalu dalam kehidupannya mengharapkan keselamatan dari Allah. Tapi mereka tak lihat. Hanya berharap. Begitu mereka masuk ke alam kubur, barulah mereka terhidupkan kembali, merasakan apa yang dikatakan sebagai kategori keselamatan itu mereka benar-benar rasakan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak beriman itu sekarang ini hidup. Nanti pada saat dia mati baru mati. Baru dia merasakan ternyata matian itu benar-benar ada. Apa maksudnya? Maksudnya ketika orang-orang yang kafir di atas muka bumi ini, begitu dia masuk ke alam kubur, ternyata kehidupan angan-angan, hayalan, khurafat, hura-hura, kesenangan yang mereka iming-imingkan, yang mereka idam-idamkan, begitu mereka masuk alam kubur, ternyata itu hanyalah kematian kekal, tak ada apa-apa. Nah ini Bang, makanya Islam itu identik dengan akal. Islam akal, Al-Quran akal. Suplai Al-Quran terhadap kesempurnaan akal manusia itu 99%. Jadi penekanan Al-Quran terhadap akal itu 99%. Selalu cakupannya akal. Akal, akal, akal. Maka orang yang berakal mustahil jauh dari Allah. Mustahil jauh. Tapi orang yang kemudian mengedepankan nafsu, mengedepankan syahwat, sudah pasti dia lebih cinta akan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, untuk itulah kemudian saya biasa memberikan perumpamaan yang sederhana. Gini, kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak kekal di dunia. Kita paham sekali bahwa kita hanya sebentar di alam semesta ini. Ada masa di mana kita tidak ada. Ada masa anak-anak kita akan kehilangan kita. Ada masa kemudian harta kita akan kita tinggalkan. Ada masa itu. Nah, artinya kita mengetahui bahwasanya kita akan pergi. Kita memiliki dua tempat hidup dan kita memiliki dua rumah. Rumah yang akan kita tinggalkan dan rumah yang akan kita tuju. Sudah pasti orang berakal ini akan membersihkan rumah yang mau ditinggal, rumah yang mau akan pergi. Dipercantik dia rumah itu. Dengan cara apa rumah yang akan kita pergi dipercantik? Ibadah, infak, sedekah, membantu orang, menolong orang yang lagi susah. Itu cara kita memperbaiki rumah kita yang ada di sana. Bagaimana kita mengecat dindingnya, bagaimana kita mengurai lantainya supaya bagus, indah. Kita benar-benar melaksanakan amalan-amalan ibadah. Puasa kita, sholat kita, dan seterusnya. Itu cara kita memperbaiki rumah yang akan kita tuju. Begitu kita sampai di sana, kita nggak keteteran, kita punya tempat tinggal. Dan rumah yang ada di dunia ini ada rumah yang akan kita tinggalkan. Yang mana yang harus kita rapikan? Rumah yang mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita pergi? Sudah pasti rumah yang kita tuju adalah rumah yang harus kita pelihara dengan sangat baik. Karena kenapa? Kita kekal di sana. Rumah di dunia ini hanya sementara saja. Ya kita apa adanya aja. Tidak usah terlalu bagaimana kali. Tapi rumah yang ada di jannah itulah yang harus kita rapikan. Tapi bagaimana kiranya? Ada manusia sudah tahu dirinya akan mati, tapi rumah yang dipercantik cuma di rumah di dunia. Rumahnya yang di akhirat, jangankan rumahnya, pondasinya pun satu batu nggak ada. Karena dia menjadi agnostik, ingkar terhadap kebenaran Allah, ingkar terhadap kebenaran Rasulullah. Maka pondasinya nggak ada, apalagi rumahnya. Mati besok hari, celaka. Contoh nih, sederhana sebelum Anda ambil alih.
Anda hidup di tanggal 28, hari ini tanggal 28 ya, teman-teman? 27. 27 ya. Anda hidup hari ini. Tanggal yang sama, jamnya yang sama, menitnya yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, minggu yang sama. Anda peroleh hak itu sebagai manusia. Aku juga peroleh hak itu sebagai manusia. Apa yang membedakan Anda dengan saya? Saya 4:30 subuh bangun ibadah, sujud kepada pencipta. Anda tidur. Ini perumpamaan. Detik berjalan, trak. Zuhur saya ibadah, Anda tidur, Anda melakukan aktivitas lain. Asar pun begitu. Anda tidur, Anda melakukan aktivitas lain. Maghrib juga begitu. Saya ibadah, Anda melakukan aktivitas lain. Kualitas kehidupan kita itu kita lihat. Jam, menit, detik, menit, jam, kita lalui bersama. 24 jam hari ini kita lalui bersama. Saya melaluinya dengan aktivitas rutinitas yang berkualitas. Sementara Anda melalui hal yang sama, detik, menit, jam, dengan hampa. Sementara hari ini tidak akan berulang esok. Hari, detik, menit yang kita lalui hari ini tidak berulang besok. Saya melewatkan hari saya dengan bermanfaat. Anda melewatkan hari ini dengan biasa-biasa aja. Maka rugilah Anda. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi Anda. Waktu berlalu, Anda mengisinya dengan hayalan, dengan hurafat, dengan halusinasi dan seterusnya. Saya mengisi hari itu dengan bermanfaat ibadah, menyembah kepada Allah. Nah, apakah saya kekurangan? Enggak. Anda yang kekurangan. Apakah ketampanan Anda bertambah berkurang karena Anda tidak menyembah? Tidak juga. Berarti, berarti yang harus diperbaiki di sini adalah pola pikir kita dalam bertuhan. Apa sih kita ini? Coba Anda lihat 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Belum ada kerutan di dahinya. Ya kan? Belum sakit-sakitan, ya kan? Masih bisa lari berapa kilometer, ya kan? Masih bisa berjalan dengan kencangnya, ya kan? Sekarang di usia sekarang 35 tahun sudah mulai berkerut. Itu tanda-tanda kematian, Bang. Itu tanda-tanda kematian. Artinya tanda-tanda ketiadaan. Kenapa kemudian hidup hanya dipenuhi dengan dendam, iri, dengki karena ditinggalkan sama si dia? Urusannya itu apa? Berarti Tuhan tidak menghendaki kita bersama dengan dia. Gitu ya Bang ya. Jadi kesimpulan saya kepada saudara, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia. Bahkan Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah pencipta alam semesta kepada kita itu jauh lebih dekat Allah ke kita daripada kita ke urat nadi kita sendiri. Bayangkan itu, betapa Allah itu maha melihat, maha mendengar apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Demikian. Bro, Ya Bang, terima kasih Bang tausiahnya Bang. Sama-sama. Ini jaringannya yang merah ya. Kenapa Bang agnostik tanggapannya? Jaringannya Pak D merah. Nggak ada tanggapan. Gimana Bang? Tanggapannya cuma minta kuatkan imannya aja Bang. Sekarang gini, apa yang ada pada diri abang ini itu milik abang. Nah itu dia Bang, hati saya ini rasanya pengen memilikinya kuat sekali. Padahal saya tahu itu bukan milik saya gitu Bang. Nah, pengen ngilangi rasa memiliki itu gimana Bang gitu Bang. Iya.
Yang maha berkehendak kan Allah. Kita ini ada makhluk biasa ajanya. Kita hanya manusia. Bahkan untuk lahir di muka bumi ini kita tidak pernah kemudian konsultasi dulu sama Allah. Ya Rabb, ya ciptakan saya dong. Itu nggak ada, Bang. Lahirkan saya tahun sekian, lahir dari seorang rahim ibu bernama ini, dan ingat ya Tuhan, aku mau jadi seorang laki-laki ya. Baik paman, itu nggak ada, Bang, nggak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Seketika Allah hendak menciptakan kita, kita terjadi. Mau perempuan, mau laki-laki, kita menerima keadaan itu. Masih beruntung kita ini dicipta jadi manusia. Masih beruntung kita, Bang. Kita jadi manusia. Maka janganlah kita ego terhadap apa yang terjadi. Apa yang menjadi ketukan alam, itu jangan kita ego terhadap itu. Jangan kita ingin menjadikan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Biarkan orang menjadi dirinya sendiri. Orang itu nggak suka, ya udahlah. Berarti saya tidak punya hak untuk melarang itu. Kita nggak pernah minta, ya Rabb, jadikan aku seorang laki-laki. Nggak pernah minta. Jadi kita nggak memiliki kuasa bahwasanya semua yang ku kehendaki itu harus terjadi sesuai dengan yang ku inginkan. Ada Allah yang lebih berkehendak. Ada Allah yang lebih mengatur itu semua. Kita hanya menerima, mensyukuri, ikhlas terhadap keadaan, terhadap apa yang terjadi. Jangankan wanita yang belum kita nikahi bisa pergi meninggalkan kita. Wanita yang sudah memberikan anak pun bisa pergi meninggalkan kita. Jadi siapa kita ini yang mau mengatur segala-galanya seakan-akan kitalah Tuhan? Nggak bisa. Wanita yang kita cintai, yang kita sudah nikahi, bahkan memberi anak pun bisa pergi. Apalagi wanita yang belum kita nikahi. Lalu kenapa memperbodoh diri dengan melakukan satu tindakan, menjauhkan diri kepada Tuhan hanya karena seorang perempuan? Kan orang tersindir ya? Perempuan itu, Bung. Perempuan itu memang dicipta oleh Allah untuk menjadi indah. Tapi cobalah, wanita Anda itu yang paling indah pada dirinya itu apa? Hidungnya. Ambil hidungnya, simpan di mangkok bakso. Kira-kira Anda mau makan bakso Anda itu dengan Anda meletakkan hidungnya di atas mangkok? Anda lihat bibirnya, indah bibirnya, manis dipandang mata. Anda cungkil bibirnya, simpan di dalam bangkok bersama dengan nyok-nyang. Masih mau Anda makan nyok-nyang itu? Masih Anda mau makan mie itu? Enggak. Betapa hinanya manusia itu di hadapan Allah. Itu indah hanya karena pada tempatnya. Indah hanya karena pada masanya. Tapi ada masa di mana yang Anda pandang indah itu hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Nah, itu faktanya. Iya kan? Benar kan? Apa yang Anda lihat di pandangan Anda itu bagus. Coba aja. Ambil pipinya yang begitu Anda, oh indahnya pipinya. Lihat bibirnya, oh indahnya bibirnya. Sudahlah, ambillah itu bibir, simpan di mangkok, campur Indomie. Mau makan, Anda mau makan Indominya? Enggak mungkin. Lalu mana keindahan yang tadi? Mana perasaan cinta Anda yang tadi? Mana perasaan Anda gelisah karena ditinggal tadi? Hilang seketika. Ternyata itu hanya lukisan keindahan akan penciptaan Tuhan. Untuk kita takjub aja kepada penciptaan Tuhan tersebut. Bukan berarti bahwa apa yang kita pandang itu harus menjadi. Itu dia makanya. Bukan berarti kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Gak perlu. Oh giginya begitu indah rapi, kalau dia senyum terlihat gigi. Ambillah gimsulnya itu, simpan di bakso Anda, di mangkok Anda yang penuh dengan bakso. Kasih air, kasih sop, kasih kecap, kasih garam, seterusnya. Aduk. Begitu Anda aduk, muncul giginya di situ. Makanlah itu. Berarti masih indah bibir sapi dong. Itu dia. Masih indah, masih indah daging ayam, masih indah daging sapi. Karena yang Anda makan berupa nyok-nyang itu daging sapi. Coba simpan hidungnya di situ. Di tengah-tengah nyok-nyang itu ada telur, ada mie. Simpan hidung situ juga, hidung. Kira-kira Anda masih mau makan itu Indomie? Enggak mau. Enggak, kalau ngebayanginya enggak mau Bang. Cuman saya teringat bucin sama dia Bang. Bucin apa?
Budak Cina. Budak cinta salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Tapi ingat lagunya berikutnya. Rintangan pasti datang menghalang, ya kan? Cobaan pasti datang hujan. Jangan cuma Penyanyinya cinta Bom-Bom ya, itu. Bang? Iya, jangan cuma cinta itu anugerah. Emang cinta itu anugerah. Ya udah gini aja, kembali lagi ke Islam ya. Tadi udah syahadat ulang sih. Coba dites lagi keislamannya Bang coba. Pinter sini anak. Bang Zuma. Iya, gimana? Jadi apa amalannya, Bang? Amalannya itu cintalah kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Itu aja. Kalau Anda mencintai Allah, maka apa yang Anda kehendaki pun akan dikabulkan oleh Allah. Selama apa yang diinginkan itu jangan bininya orang. Bilang tadi sama dia Banyawa, putus cinta gampang disambung, putus iman neraka tempatnya. Udah bilang kayak gitu tadi. Betul. Jangan dibutakan oleh cinta. Jangan dibutakan. Iya betul. Jadi maksud saya, Ingat-ingat aja yang jeleknya. Contoh yang, oh gue ngasih pinjam dia duit tapi dia nggak balikin pas pacaran, nggak gitu-gitu bre. Nanti juga ilfil. Bang, ya saya pengen nanya Mas. Ada jeleknya Bang, dia wanita soleha Bang. Ya ingat-ingat aja, oh dia pas ngupil gede banget upilnya anjir, jadi ilfil gitu. Pasti ada kejelekannya orang itu. Ingat-ingat aja. Bang, mau minta pendapat dong Bang tentang perasaan. Sebentar dulu Bang kita. Kemalut ini Bang. Kores, Gimana ya? keras sekali suaramu Kores. Yang lain ntar dulu, ini kan masih si agnostik ini dulu, yang lain dulu jangan dulu ya. Yang kitab ini ntar dulu. Bang Juma, maksudnya amalan, nggak ada amalan kayak suruh baca surat Al-Insyirah gitu, Alam Nasro Laka Sodro, Owadonan Kawizro kan gitu. Artinya kan ya di dalam kesusahan ada kemudahan gitu kan Bang Juma, ada nggak? Kalau baca surat itu berapa kali? Saya sendiri kalau lagi ada masalah itu keseringannya baca Al-Waqiah. Itu bacaan saya Al-Waqiah, Bang, biasanya. Iya, kalau saya lagi ada masalah, saya lagi lemah, saya selalu baca surah Al-Waqiah. Di situ saya mendapatkan kekuatan kembali. Karena itu adalah ending dari kehidupan kita sebagai manusia. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Contoh implementasinya, di rumah ada harta benda, di rumah ada istri yang cantik, ya, tiba-tiba terjadi gempa sedahsyat-dahsyatnya. Apa yang terjadi? Kita akan berlarian keluar, meninggalkan semua apa yang kita punya. Itu pasti tuh. Artinya yang menghancurkan kehidupan dunia itu adalah ketika Allah sudah menghendaki alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Maka membayangkan terjadinya kiamat, huru-hara kiamat, itu menghapuskan kecintaan kita terhadap apapun di atas muka bumi. Jadi masalah yang kita hadapi lebur, hilang seketika. Seperti itu Bang. Saya sering membaca surah itu kalau saya ada masalah. Karena masalah sebesar apapun yang ada di atas muka bumi ini, itu hanya sebutir pasir dibandingkan masalah yang akan timbul di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan dibuli Bang. Dibuli sebuli-bulinya. Pada tahun sekian hari ini kita diperlihatkan ke rumah orang, ngambil ayam orang, itu diperlihatkan pada mahsyar. Oh, diungkap seungkap-ungkapnya. Apa Serius, yang Bang? kita lakukan? Yes. Makanya dikatakan Qadi Rabbul Jalil itu adalah pengadilan seadil-adilnya. Kenapa si fulan harus ke neraka? Kenapa si fulan mesti ke surga?
Jawabannya nanti terurai di situ. Oh, sejak dia lahir, kemudian pada saat dia remaja, kemudian pada saat dia dewasa. Makanya orang yang banyak harta itu lama di padang mahsyar nanti. Yang tak ada hartanya apa yang mau diperlihatkan? Hidupnya lurus-lurus saja. Masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Nggak ada yang bisa berpanjang-panjang ria di sana. Tapi kalau yang banyak harta, banyak masalah, banyak tetek bengeknya dalam kehidupannya, dibully nanti di padang mahsyar, dibully. Padang mahsyar tuh setelah kematian, Bang ya? Iya, bangkit kita. Pada mahsyar orang berbaris. Di sana manusia akan diperhadapkan dengan pengadilan. Di situ diperhadapkan dengan keadaan yang nyata. Sampai-sampai tak ada lagi istilah ayah, tak ada istilah ibu di sana. Masing-masing nafsi-nafsi memperjuangkan dirinya di hadapan Allah untuk kemudian kembali kepada keadaannya. Apakah dia di neraka atau dia di surga? Misalnya Anda diminta nih, saudara agnostik, tiba saatnya kau diperlihatkan segala catatan perilakumu ketika hidup di dunia. Nah, dibuka semua. Jadi kita di padang mahsyar itu seperti menonton. Apa aja yang kamu lakukan di dunia akan dipertontonkan oleh Allah di sana. Jadi tak ada yang disembunyikan. Nah, tak ada yang disembunyikan. Jadi teman-teman yang sering melakukan sesuatu yang menurut manusia tak nyata, maksudnya tak terlihat, tapi hanya Allah yang tahu, itu dipertontonkan semuanya di sana. Maka kelihatan siapa yang suci, siapa yang tidak. Makanya yang masuk ke surga itu hanya yang suci aja. Ayo. Bang, jadi kalau cara jangan dipertontonkan itu gimana, Bang? Oh, nggak bisa. Malu dong, Bang. Ya makanya. Lu bacol ya? Lu bacolin ini ya foto mantan. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya orang-orang yang beriman itu menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga tindakan, bahkan jalan aja mereka jaga. Kenapa? Karena mereka selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya kenapa orang itu bisa menjadi wali? Karena mereka merasa bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Allah. Dalam arti kata merasa dia itu diawasi. Makanya begitu mau berbicara direm, mau berbicara direm, mau menggosip direm, mau melakukan ini direm. Kenapa? Karena pada diri mereka itu sadar bahwa Allah sedang melihatku, Allah sedang mengawasiku. Antara kita dengan Allah itu seibarat ada cermin penghalang. Semakin orang itu bersih, cermin itu semakin bersih, dan apa yang dibalik cermin itu semakin nampak. Makanya orang yang bersih hatinya itu kalau dia berbicara, terkadang berbicara mengenai masa lampau, masa yang akan datang, atau masa yang akan terjadi esok hari, mereka tahu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Mereka bisa melihat kekuasaan Allah itu nyata. Begitu. Sehingga orang-orang yang ya gimana? Bang, kalau kita tobat nasuha apa? Gimana? Kalau kita tobat nasuha, apakah masih diperlihatkan di padang mahsyar? Kamu kelihatannya banyak dosa deh sampai kamu takut dengan itu. Betul? Al-Qur'anul Karim banyak kali, Bang. Al-Qur'anul Karim mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum yaumal jam'i. Yaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun. Ingatlah pada hari ketika di mana Allah mengumpulkan semua manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Itu Al-Quran mengatakan itu. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Diungkap kesalahan itu. Lalu kesalahan itu yang dilakukan oleh si fulan kemudian taubatan nasuha. Diperlihatkan
Oh, memang dia melakukan itu. Tapi setelah itu dia taubatan nasuha, itu buktinya. Itu buktinya. Oh iya tahu anak. Bertobat kita terlihat kita memang bertobat. Wajar jitawa kalau dia dimaafkan oleh Allah. Karena memang ternyata dia bertobat. Dan dia dilihat meneteskan air mata. Ya Rabb, pertemukan aku dengan si fulan. Dulu aku pernah menyakiti hatinya. Aku ingin jabat tangannya ya Rabb. Oh pantas aja Allah mengampuni dosanya orang ini. Ternyata dia mati-matian mencari si fulan yang pernah diambil duitnya. Tetapi dia mau mengembalikan orangnya tak ada. Nggak pernah dia ketemu. Wajar aja dosanya itu diampuni. Oh iya tahu cocok kita. Kemudian apa kata Allah? Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilul jannah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kata Allah. Diungkap, tapi orang nggak lagi memperhatikan. Ya dende mati mija dosanya si agnostik. Kita lihat yuk, ayo yuk. Oh nggak kayak gitu. Kenapa? Orang masing-masing khawatir aibnya akan dibuka oleh Allah. Masing-masing orang senyum pun tak bisa. Masing-masing perlihatkan. Tapi orang yang beriman di atas muka bumi ini tenang-tenang aja. Oh saya nggak pernah mencuri kok. Oh saya yang tidak pernah melakukan ini kok. Tenang-tenang aja. Insya Allah. Akan gitu. Tapi yang sering merampok punya orang gitu. Mulai kekhawatiran. Makanya pada masyar itu tempat yang seadil-adilnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Jadi saudara, kalau Anda tidak ingin dipermalukan oleh Allah di padang mahsyar nanti, janganlah kau menangis gara-gara biniknya orang. Jangan sampai kamu mengatakan, aku nggak cinta kamu. Kamu yang butuh aku. Kamu apa sih? Siapa sih lo? Masih banyak wanita-wanita lain. Tapi setelah itu Anda ternyata masuk kamar, ambil pisau menggores tangan. Kenapa kau meninggalkan aku? Itu nampak nanti di sana. Nampak itu di sana. Jadi maksudnya apa ini Bang Suma? Kok jadi kayak gini ceritanya? Hiduplah dengan yang sungguh-sungguhnya, jangan yang palsu-palsu. Hiduplah. Kenapa orang munafik itu menempati tempat paling rendah di neraka? Karena apa yang dipertontonkan dengan perilakunya itu tidak sesuai. Ya, maka mulai hari ini, mulai malam ini, ayo teman-teman yang sholat karena Allah, bukan karena ria. Yang berdakwah-dakwahlah karena Allah, bukan karena ria. Yang berapologetnya karena Allah, bukan karena ria. Kenapa? Karena semua akan ada timbangannya di yaumil hisab. Kita akan dipertontonkan semuanya. Oh ternyata ini ikut apologet karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Oh ternyata dia menyumbang masjid karena mau disebut namanya. Ini itu, enggak disebut namanya marah. Itu akan semua dipertontonkan oleh Allah. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Maka karena dia hanya mengejar dunia sudah tak ada pada saat itu. Maka kembali kepada apa? Finnar, ke dalam api neraka jahanam. Makanya kadang orang bertanya, hatimu terbuat apa sih bang? Dimaki, dibenci, diiniin sama orang Anda tetap tersenyum. Nah, saya ingin mengatakan, kamu lihat nggak itu di atas tuh? Sementara senyum-senyum melihat kamu. Cuman bahasanya nggak enak aja aku bilang kayak gitu kan. Kita ini apa sih? Allah itu maha melihat, maha mendengar. Biarlah Allah yang menyaksikan. Biarlah Allah yang memberikan ganjaran. Allah yang maha mengetahui, maha melihat, yang mengatur semua itu. Jadi kalau hanya gara-gara perempuan, dunia berakhir. Waduh, lemah sekali jadi laki-laki. Lemah sekali. Wanita itu cantik, tapi penuh dengan kotoran. Di hidungnya ada tai ngongok, di matanya ada di hidungnya, di giginya, di lehernya ada daki. Turun ke bawah lagi, pusatnya itu banyak kotorannya, dibawa ke bawah lagi, lebih lagi, turun ke bawah, kotoran semuanya. Tak ada pun
Semuanya kotoran. Manusia ini penuh dengan kotoran. Ya, apa? Tai kuku ada, tai kuku, tai gigi ada namanya. Di rambut ada namanya ketombe. Ayo, di mana yang bagus? Di mana yang bagus pada diri wanita itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Begitu juga laki-laki. Jadi perempuan tidak usah terlalu lebay kali. Ah, ini laki-laki kok ganteng kali, kayak mana caranya? Ya, cobalah kau ambil hidungnya, kau simpan di mangkok. Lototin lah itu hidungnya, matanya di situ biji-bijian. Campurlah es batu, kasih sirup, makanlah sudah. Enggak, itu hanya apa ya? Tuhan hanya menciptakan kita dalam bentuk fi aksani takwim saja, tetapi bukan berarti membuat kita lalai untuk kemudian menyembah kepada Sang yang Maha Sempurna. Seperti juga teman-teman yang mempertuhankan manusia. Apa sih Tuhan yang kau sembahanmu itu? Coba. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan kita dibutakan dengan kecantikan. Ingat Bung, ingat. Saya pesan samamu ya. Ingatkan, ini ingat dari saya. Setiap wanita itu minimal ada 12 jin yang mengelilingi mereka. Sehingga laki-laki yang muda tergoda itu akan nampak terlihat cantik wanita itu. Oke? Kalau jinnya lari, kalau jinnya lari, hilang sudah itu kecantikannya. Coba, jinnya tidak bekerja, suruh dia tidur. Lihatlah mukanya itu kalau dia tidur. Pasti berkurang kecantikannya, ya kan? Ada yang tidur anganga, ada yang tidur keluar ngilernya. Ya gitu-gitunya. Kenapa? Karena jinnya itu pergi. Buktikan aja itu. Ya. Jadi menurut penglihatan saya, wanita yang cantik itu, yang kamu lihat itu di situ ada jin yang ada pada diri mereka yang membuat terlihat cantik. Tapi ingat, jinnya juga ada sama kita, yang membisikkan kepada kita dari pandangan mata ke hidung ke mulut dan seterusnya. Itu ya, makanya kita ini makhluk yang kemudian memiliki kelemahan, tetapi makhluk yang penuh dengan keunikan. Jadi jangan gara-gara wanita kita meninggalkan keyakinan kita kepada Allah. Justru harusnya wanita ini begitu kita dicintai, begitu kita dibenci, begitu kita dijauhi, membuat kita lebih dekat kepada yang menciptakan kita. Karena sang pemilik kecantikan, pemilik keindahan itu adalah Allah. Mereka semua hanya titipan. Saya kira begitu Bang, di tempat saya sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya buat saya sendiri gitu ya. Karena saya juga lagi sedang jatuh cinta kepada wanita. Gak mungkin lah kepada laki-laki Bang. Itu dia makanya. Iya. Gak mungkin. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya lanjut Bang Andi, Dinda, semuanya. Silakan. Ya, makasih Bang Juma atas masukannya Bang. Ya, jangan pula nanti Anda kecewa dengan perempuan. Malas aku bercinta sama perempuan. Coba deh bercinta dengan... gimana? Bang, Gara-gara masuk Komal ini, ya saya pribadi jadi seger Bang pikirannya Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tapi gara-gara masuk Komal ini saya jadi takut Bang. Ya. takut nanti di padang mahsyar. Makanya itu beneran Bang ya? Iya beneran. Coba ayat suci Al-Quran. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Diungkap semua kesalahan kita di sana. Tapi setelahnya ada yang bertobat, ada yang tidak. Kata Allah, "Wa may yu'min billah." Dan barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh setelah itu, maksudnya setelah mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka bertobat, lalu mengisi hidup mereka dengan beriman kepada Allah dan melakukan amalan saleh, apa kata Allah?
Yudkhilhu jannah, mereka aku masukkan ke dalam surga. Setelah apa? Setelah yukaffir anhu sayyi'ah, mereka kemudian kuhapuskan kesalahan-kesalahannya. Gitu bang. Ya bang, ya bang, ya bang. Tadi ya gimana? Yang lain pada diam kan pada saat diperlihatkan sama Allah kan? Ya orang masing-masing menunggu waktunya. Orang masing-masing gedebek, 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 gedebek gimana ini? Wah, tiba waktunya si agnostik. Gedebek. Aduh, aku pernah mencuri ayam tetangga. Aduh. Ya yang penting kan nggak dibully kan bang, pada diam semua kan bang? Gimana membuli, orang siap-siap semua mendapatkan dirinya, nanti aku dibully juga. Makanya saya katakan tadi, orang dibully itu dalam arti kata bahwasanya orang pasti mau tertawa, tapi kan orang lagi takut juga nih. Nanti giliran saya lagi nih, kayak mana dong? Ternyata waktu SMP saya kebanyakan bertengkar sama perempuan daripada laki-laki. Ya kan? Banyak itu yang kayak gitu-gitu. Oke kawan, di sini sudah azan, silakan dilanjut yang lain. Kasih. Bang Andi. Ya bang, makasih bang. Yuk, Pak D. Kores mana nih? Ya udah supaya panjang gue bikin galau lagi. Agnostik, lu bayangkan wanita yang lu cintai itu nggak lu dapat. Kores, nggak ada kayak gitu kores. Gagal jadi cowok anjir. Enggak bang, aku nggak ada suka lagi sama dia. Nggak, semenjak dengar di Komal ini ya nggak ada lagi rasa sama wanita, serius. Iyalah. Jadi tunggu nanti pas lu tidur nanti lu keinget lagi wajah cinta pertama lu itu. Masa nggak bisa move on sih? Dan hanya gara-gara perempuan. Ya Allah. Gitu loh. Kak Nora, saya lebih takut di padang mahsyar daripada wanita sekarang nih. Iyalah, nanti kalau di padang mahsyar itu mulut kita itu nggak akan ngomong lagi, yang ngomong itu ya anggota tubuh kita, dipertanggungjawabkan nanti, mempertanggungjawabkan. Iya, hei tangan. Apa nih colai? Gak usah ditanggapin, nanti kan pada waktu ditanya apa yang kau lakukan semasa hidupmu, nanti tangan tuh menjawab, iya, kaki tuh menjawab. Betul. Belum nanti pas lu lihat undangan pernikahan dari cewek yang lu cintai ini, waduh anjing hancur lu, serius itu hancur di situ, Bre. Kores, jangan ngomongin itulah Kores. Nggak ngaruh lagi bang, nggak ngaruh bang. Aku lebih takut di padang mahsyar bang, nggak peduli dia mau punya anak berapa, mau nikah kayak mana, nggak peduli bang. Coba lo agnostik, coba kau bayangkan ketika kamu sudah menikah, punya anak, tiba-tiba Allah menakdirkan umur pernikahan kamu sampai di situ, apa nggak lebih sakit? Nanti pas lu lihat foto undangannya tuh lu bilang gini dalam hati. Udah. Ini harusnya gua ini, kenapa dia? Itu dia. Udah tuh. Lagian enggak agnostik, tadi kamu kan dapat wejangan nih dari Bang Zuma, nggak boleh ketawa-ketawa gitu dong. Itu ilmu sama kita gitu loh. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu ilmu. Bukan ketawa kak. Emang di situ ada kata-kata yang lucu kok. Iya, tapi nggak boleh sampai ditunjukkan kayak begitu, ya kan? Saya juga lagi menghibur diri saya sendiri kak, nggak ada bermaksud apa-apa. Saya terima kasih. Iya benar, nggak apa-apa. Cuman sekali lagi gitu ya kan, kita kan utamakan adab, ya kan? Tadi apa Solehah ya? Tadi apa mantannya? Solehah. Iya Solehah. Ya bang. Lu nggak akan dapat lagi, langka banget bre, cewek solehah itu langka banget. Aduh, lu malah lepas anjir. Udahlah Kores, kutok juga. Kores. Enggak ngaruh bang. Abang mau ngomong apapun, aku lebih takut itu bang, padang mahsyar sekarang ini. Ya kan di padang mahsyar kalau berdua dengan yang kita cintai kan itu lebih indah gitu daripada lu sendiri dengan posisi terkalahkan. Aduh.
Cek. Kok Ya pada udah diam? bang, bang saya terima kasih banyak bang ya, abang-abang semua, senior saya, Gunda, Bang Andi, Bang Kores, Kak Nora, siapa lagi tuh? Ya udah, tapi lu janji WA Terima gua. kasih. Lu janji, Upload-uploadnya. dengerin dulu, lu janji WA gua. Lu harus wajib lapor mengenai perkembangan lu, apapun keluhannya. Kalau lu nggak wajib lapor, gua samperin lu, awas lu. Iya bang, siap bang. Lu harus tahu WA gua kan tadi. Bro, nomor gua udah ditulis kan? Iya bang. Ya, nomor gua udah tulis, ya ada WA Udah bang, gua. nanti Nah, saya simpan bang, saya WA bang. ya, terus lu sekarang kembalilah menjadi Islam yang sebenarnya Islam. Jangan mempermainkan agama. Sayangi orang tuamu, lo mendidik kamu kok. Itu aja ya. Ingat seorang tua. Sekali lagi boleh patah hati tapi jangan patah iman. Itu yang penting. Kembali lagi lah ke Mungkin Islam. bang, mungkin saya ini kayaknya harus mengenal Allah bang. Ya memang harus. Kang tadi udah syahadat, udah ikrar tadi, gimana sih lu? Ikrar itu Maksudnya kita harus tahu siapa Allah itu gitu kan. Nah saya ya mengenal Allah itu lihat dirimu aja, siapa yang ciptain dirimu. Pasti lo mengenal. maksudnya Allah itu maha apa gitu kan. Ya maha pengasih, maha penyayang. Wujud Dia kita menggagal bako gitu. Ya, kan tadi Bang Juma udah jelasin bahwa kamu tidak jadi menikah dengan dia itu ada hikmahnya loh itu. Bisa jadi kalau kau jadi menikah sama dia, kau naik mobil jalan-jalan, misalnya lu kecelakaan. Banyak loh itu yang bisa dipikirkan. Bisa jadi dalam pertengahan nanti kamu yang sakit. Bisa jadi dalam nanti perjalanan kalau kau menikah dia kerjaan lu ribut tiap hari, nggak ada bahagia. Ambil di situnya bro, jangan ambil karena lu gagalnya, tapi ambil nanti oh bisa jadi terjadi begini. Ya berarti jodoh saya bukan ini, ada yang lain yang lebih baik. Ikhlaskan aja, ikhlaskan gitu loh. Itu yang penting gitu ya. Kan udah bilang tadi masih banyak jalan-jalan dari Tanjung Priok. Nah apa sih lo? Mati 1 tumbuh 1000 lo, gimana sih? Cemen banget sih lah jadi laki ah. Aduh. Masih muda lagi lo. Astagfirullahaladzim. Istighfar lah. Ya bang. Terima kasih bang ilmunya bang. Ya kalau ada apa-apa sharing-sharing lah sama kita ya. Jangan salah guru tapi jangan salah guru. Emang ada guru yang kayak mana bang? Gak ada guru lu bilang nggak usah tasawuf aja. Ya nggak usah sholat. Nah itu hati-hati lu begitu. Hati salah guru. Gak ada syariatnya langsung tasawuf. Oke. Awas lu kalau nggak Ya sholat. bang, ya bang, makasih. Sholat nanti, mandi dulu sholat. Kamu sekarang ini udah kalau benar-benar tadi lu syahadat kembali ke Islam, benar-benar ikhlas dari diri lu, itu dosa-dosa kamu yang dulu itu diampunin. 0 sekarang dosa lu. Amal perbuatanmu itu masih ada sampai sekarang. Ya sekarang kamu masih kembali jadi bayi, ya isilah kertas kosong itu dengan ajaran Islam. Jangan diisi lagi dengan tinta-tinta hitam. Tinta-tinta iblis. Alhamdulillah, Bang. Gitu loh ya. Ya bang. Oke. Oke, makasih ya bro. Ya bang, ya bang. Ya takbir dulu. Allahu Akbar. Masya Allah Akbar. Ya udah, ucapkan salam baru keluar. Terima kasih kakak-kakak, abang-abang, Gurunda Zuma. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak promo skincare. Promoin sekalian. Sekalian Bunda, silakan. Si Sadli, jangan aku. Aku nggak pandai. Ya teman-teman yang ingin skincare silakan hubungi
akun sahabat Bang Juma di TikTok, di situ ada store-nya gitu ya. Ada store-nya di sana, skincare. Skincare ini adalah usaha Apologet Islam Indonesia. Sebagian keuntungannya itu dipakai alat perjuangan Apologet Islam Indonesia. Ini bukan bisnis semata, tapi ini berbagai keuntungan. Jadi keuntungan sebagian ada di Apologet Islam Indonesia. Jadi ini bukan semata-mata bisnis. Itulah sebagai alat untuk perjuangan kita semua. Yang paling terakhir adalah jangan lupa nanti hadir di tanggal 16 September 2024 di acara Milad Apologet Islam Indonesia, gathering, kopi darat, kajian kristologi, tanya jawab, saling kenal satu sama lain, lebih dekat. Dan selama ini hanya mendengarkan suaranya, Anda bisa ketemu langsung orangnya. Untuk itu, mari mendukung acara ini. Kami himbau apabila ada rezeki yang berlebih, silakan salurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Insya Allah kami amanah. Terima kasih bantuannya semuanya. Sukses selalu. Semoga Allah meridhoi kita semua, dilancarkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan rezeki kita dilipat gandakan. Dan bagi yang belum mempunyai jodoh, insya Allah kita doakan bersama segera dapat jodoh yang baik. Dan bagi yang lagi yang sakit, saudara-saudara kita di rumah sakit, semoga seluruh penyakitnya diangkat dan kembali ke rumah bekerja sebagaimana semula. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bang? Enggak, masih di sini kok. Iya ya, kok gue tutup ya. Kebiasaan gue gitu. Kebiasaan gue. Mau kemana? Agak kemana-mana. Gue tutup ya. Iya. Masa Sorry, aku ditinggal sendiri sih? Enggak. Masih di sini masih lama maghrib sih. Itu lah. Iya, saya juga. Maklum lah kebiasaan saya ceramah sih. Aku biasanya ceramahnya di hutan. Di hutan. Astagfirullah, Bang. Udah, kita kasih naik dulu netizen, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Iya. Tuh ada Pak yang baru naik, disambit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, untuk yang gathering itu tanggal berapa ya? Apa Bang? Yang gathering nanti. 16 September Bang, 2024. Kan pada Senin ya? 16 September gak tahu hari apa ya itu Bang. Saya belum hitung nih. Yang jelas tanggalnya doang gue ingat. Senin saya lihat di Senin tanggal 15 itu Maulid kalau nggak salah ya. Oh ya, Bapak. Sekalian Maulid di sana nanti. Tapi mau konfirmasi ke siapa ya? Kenapa Bang? Mau konfirmasi. Partisipasi Abang ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia Bang. Ke nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bukti TF-nya boleh Anda kasih ke saya. Nomor saya tahu kan Bang? Ada kan di YouTube ya? Ada di YouTube. Oke. Kalau bisa nolnya yang banyak ya Bang? Iya. 35 juta gitu. Nah, segitulah. Bang Andi, nanti lanjut ke Akuk ya. Di Akuk hilang 3 loh, yang udah bayar tapi ini apa? Belum ke data. Nggak ada yang kirim ke saya, nggak gitu-gitu. Untuk tiket nggak ada yang kirim ke saya. Oh alah, iya. Ya udah aku ngasih tahu di sini. Ikhwan ya, untuk yang udah daftar konfirmasi ke Akuk. Ini aku kehilangan 3. Kemarin 4, cuma udah ketemu 1 alhamdulillah. Ini 3 lagi nih yang belum konfirmasi ke Akuk, udah udah daftar. Tapi bukti pembayarannya belum dikonfirmasi ke Akuk. Harus kasih ke Akuk ya. Nanti nggak dapat buku baju sama nggak makan loh di sana. Kalau nggak makan gimana kalian? Nggak ada ambulan. Maksudnya yang daftar ini siapa, Kores? Saya juga mendaftar gitu.
Enggak. Iya, enggak. Kalau Uhtin orang enggak. Enggak, maksudnya ini peserta yang mau menghadiri acara hari ulang tahun API di Ciater gitu. Harus konfirmasi ke Kores. Gitu. Res habis maghrib nanti teleponan ya sama Ustaz Alif sama Bang Juma yang lain-lain. Ayak. Progres. Nggak usah di Zoom, telepon grup aja biar cepat. Oke. Apa sih Bang Andi? Jawab dong, apa pertanyaannya? Bagaimana gue mau jawab? Nggak ada pertanyaan. Oh iya benar, ini kan tanggal 26 Agustus. Itu gimana Gurunda? Katanya. Apa-apa? Kan ada acara bukan di Sultra katanya tanggal 26 Agustus. Itu di cancel kayaknya. Oh alah. Bah. Bang Andi itu Ya. Kak Dela mau naik. Oh, Katanya sebentar, naik bentar. Namanya Dela. Dela Gemini. Oh, Ibu Gemini. Enden. Siapa ini yang prot-prot? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Kores gimana keputusannya itu yang wakil DPP Sulsel daftarnya tetap yang itu kemarin? Aduh, kalau yang DPW ke Ustadz Alif aja, kalau DPW jangan ke aku. Apa aku sih, reguler aku. Apaan? Itu ada perwakilan API Sulsel, bagus itu Bang Andi, mau ikut ke HUT API di Bandung. Ya udah sekalian koordinasi API Sulsel di sana. Ya udah berangkat bareng-bareng lah. Kalau untuk mengiritnya itu lewat kapal laut aja udah. Enggak, soalnya yang mau ke sana itu sudah di Jakarta, Bang Andi. Maksudnya? Dia di Jakarta sekarang, jadi mumpung dia masih di sana, biar dia aja yang hadiri. Oh, ya hubungi saya aja, hubungi Bang Kores. Koordinasi nanti bareng-barengnya kemana gitu, ketemunya di mana gitu. Oh ya udah Pak. Mudah kok itu koordinasinya kalau di Jakarta mah. Ya nggak Res? Maksudnya Iya, betul. F kan dari sini. Makan ya nak. Dia bikin ini loh, bikin chicken. Iya, chicken lagi di bawah-bawah. Lepas itu ayamnya nanti, ayam orang. bukan ayam kue. Siap Akhi Al-Fatih, nanti japri aja. Alhamdulillah jazakallah khair. Itu aja Mbak Gemini. Kalau udah di Jakarta ya koordinasi aja sama saya sama Kores. Nanti di mana ketemunya, ngumpulnya di mana bareng-bareng ke Bandung gitu. Nah itu dia maksudku. Dia naik apa nanti dia kesasar kasihan. Kecil sekali suaramu Bella. Iya karena dia di sana, makanya saya mau tahu di mana dia naik dari mana. Nanti dia kesasar kasihan. Ya hubungi saya lah. Nanti saya kasih nomor tak Pale. Gampang itu. Oke Pale. Nah sudah mitu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang satu turun? Itu ada tuh di samping. Ada lagi yang di bawah nanya diskusi apa ini? Orang lagi nggak diskusi. Diskusinya udahan. Ini mau menjelang maghrib. Ini isi kendari Bunda Norna jawab apa sih yang dijawab, pertanyaannya apa? Atau saya suruh bikin pertanyaan jawab sendiri gitu? Buset dah. Bang Zuma kapan ke Kendari? Oh, Bang Juma kapan ke Kendari? Nantilah Bang Juma yang jawab. Tunggu aja dulu ya. Bang Juma lagi sholat maghrib di sana, Makassar maghrib. Mau ada acara apa ini? Acara hari ulang tahun Apologet Islam Indonesia tanggal 16 September 2024 di Ciater, Jawa Barat. Itu ya acara gathering family, API, seluruh netizen Indonesia. Di sana nanti ada kajian kristologi, diskusi-diskusi ringan. Kalau pendetanya datang ya debat terbuka, kenal satu sama lain, ya kopi darat lah. Itu ya, datanglah. Kalau malas datang, ingin berpartisipasi ya salurkanlah bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor income udah jelas, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN.
Begitu. Saya di Makassar, Bang. Saya orang Makassar, Pak Arman. Makassar Bugis. Bugis Bone. Kajoka. Apa tuh? Joka. Wah, itu ada rumahnya di dekat Ciater ya. Datanglah nanti. Merapat ya, bantu nanti kalau dekat Ciater, bantu nanti teman-teman persiapkan area itu. Jadi datang nanti kalau bisa datang tanggal 15. Survei lokasi Mbak Dek Kores yang ada di Ciater. Bantu-bantulah gitulah. Minimal ya kalau nggak ada kabel ya pegang setrum nggak apa-apa. Betul-betulin setrumnya. Ya Res ya. Iya banget. Oh, joka itu artinya jalan-jalan. Ya, kalau orang Cina itu lawo-lawo. Oh, kayak japa. Ya sama, Japa Makassar, joka Bugis. Nah, Kalau bahasa Inggrisnya melaku. Teaternya di ini ya, The Flamboyant Villa Ikhwan, The Flamboyant Ikhwa, tanggal 16 acara mulai pada asar sampai jam 10 ke atas gitu. Di sana ada Gurunda, ada Akuk dan kawan-kawan semua yang striker api, ada Bang Handi juga, Ustaz Sugi juga. Semualah yang kalian cintai dalam perjuangan ini ada di sana gitu. Jadi dalam rangka menyambut hari ulang tahun API, dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka kalau ada yang mau dialog dari saudara-saudari Nasrani silahkan merapat gitu. Kami sediakan tempatnya. Dan untuk biaya pendaftarannya untuk memeriahkan acara ini, Ikhwan, peserta yang hadir itu silahkan mendaftarkan diri ke rekening MMCI BTN dengan harga 350K, mendapatkan baju API dan juga buku Filistina serta makan gratis gitu, Ikhwan ya. Kami juga menyediakan penginapan untuk yang ingin menginap di sana, dibebankan biaya 350 pax ya, per paxnya, per orangnya gitu. Kemana konfirmasinya? Ke nomornya Kores 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Ya kalau menginap kami menyediakan penginapannya Ukti. Disiarkan live nggak Bang? Oh pasti disiarkan live di YouTube, tapi enggak di mana ya namanya? Enggak di TikTok gitu. Supaya tidak copyright. Saya penasaran Bang Blender, ya udah sok atuh bayarin ininya Bang Blender untuk berangkat. Bang Blender itu menanti Ikhwan. Kak Nora. Nora insya Allah hadir. Dia nanti bawa hotel portable. Ya semua YouTube lah ya, Bajul Kipil Mabas, Andi Salebes Channel lah ya, cari aja di YouTube. Makanya Mantap, kunjungi betul. dong channel-channel kita. Lo Pak ada jarang ke YouTube sih lo. Jadi Hotel portable itu Jadi bahasa Bugisnya tadi joka, kalau bahasa Makassarnya japa, kalau bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya itu melaku nang kono nang kene. Nangka. Kono lho. Mbak Nora kok tak kandani kok piye kok orang ngertos. aku orang ngertos, aku ngertosnya bahasa Batak. Gitu loh. Saya kan orang Batak, bukan orang Jawa. Piye to Mas Andi? Ya wes lah. Kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Bade. Ngabuburit. Bade kamana? Kaditu. Kaciater. Bumi saha. Bumi batur. Iraha. Gitu. Irawaha wae. Ya bumina ya si nanggali satu. Apa? Kores. Yang posisi Yes. perempuannya Bunda Rahma. Belum Ini tahu Pak. tuh. Aku kan istri cuma satu. Yang positif siapa, tanya suaminya. Entar lu hantu cantik. Aku doya duit tapi ada orang bisa tak ya orang popo Mbak. Tapi duit ya perlu toh. Ya wis transfer maning nang kono rekening Yayasan MMCI. Makassar Mualaf MMCI. Ngene. Chat Kores. Tak goleki rekeningnya.
Iki lo Kalau buat 401. permanen belum tahu. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Ngerti ora Son? Terus Tanggal genep tanggal 16 bener. Kak Nora ikut-ikut insya Allah ya. Diberi kesehatan ikut, Nirifa ikut. Kalau Bunda Hesti nggak tahu, tadi saya tanya dia bilang belum tahu. Kalau Mbak Nora di mana sekarang? Saya di Medan Bang. Medan Jakarta tiketnya berapa ya? Berapa? 17 juta Saya nanti 300. berangkatnya. Kau kores. Oh yang bener lah kau kores. Enggak nyampe 800 kayaknya kalau Medan Jakarta. Siapa tahu ada yang mau beliin tiket Mbak Nora. Ayo siapa? Ayo lo. Dari tadi lu nyebut-nyebutin Mbak Nora lo. Ayo siapa yang beliin tiket Mbak Nora? Jangan. Pulang pergi. Nggak usah. Nggak kagum-kagum sama Mbak Nora. Beliin tiket juga kagak lu. Nggak bener lu. Nggak bercanda tapi serius nggak apa-apa. Siapa yang nolak? Tuh, layan 800.000 kata Bang Ginting tuh. Tanggal 14. Berangkat tanggal 14. Langsung ke markas sono aja. Kan udah tahu kan tempatnya nanti. Jemput sama Bang Kian Santang dari bandara katanya. Oh iya benar. Nanti kalau sampai bandara telepon saya aja. Bang Handi, nanti saya ada- jual dulu cabai saya kan. Cabai, durian, dari hasil kebun. Insya Allah. Benar kalau di bandara banyak temen di sono. Lo tinggal ngomong saya pesawat ini, nomor penerbangannya ini, terminal ini. Tak telepon dia, langsung direspon sama petugas di situ. Serius ini nggak bohong. Mulai pintu pesawat lu dijemput sama dia. Saya harus cek mulai dari apa ya? Tiket ke Jakarta, Halim kan? Maunya di Halim ya, Halim lebih dekat. Di Iya, Halim aja kak. Oh di Halim. Ya udah Halim aja lebih dekat. 1,5 juta paling murah tanggal 14. Masya Allah. Insya Allah ya, Insya Allah. Baru langsung pesan tiket untuk tanggal 17 langsung, biar jangan keteteran kan. Kalau mau pesannya dari awal tanggal 1 September. Jangan pesan 2 hari sebelumnya mahal. Hanya dicek dari sekarang kan. Kalau Halim itu Garuda sama batik aja. Kalau pesawat lain ya Soekarno-Hatta. Anu katanya kejauhan. Itu benar Mbak Tis tuh, Ibu Tis. Booking dulu biar nggak mehong. Itu di booking langsung. Ini kata-kata apa lagi mehong ini istilah-istilah kayak gini. Mahal. Oh. Ya udah yang ada di Andi Selebes Channel sekian dulu ya. Ini persiapan maghrib, tutup dulu ya. Untuk live-nya di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi nanti pada Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube doang aku tutup. Nontonnya udah kurang. Kalau ke Halim lebih mahal daripada ke apa ya? Apalagi satu lagi tuh? Cengkareng. Bandaranya? Cengkareng. Aduh, kok ada ini? Kok belum mati? Ntar dulu.
Kok YouTube-nya nggak mati? Mati. Loh, masih live. Kok masih live? Kok masih live? Fresh. Oh, Siapa masih live? Gua. Loh, kayak gitu. Gua udah matiin OBS-nya kok tercatat masih live. Gimana sih, tunggu dulu. Udah tutup kok. Udah tutup, kok ada masih live-nya? Di mana ngambilnya ya? Oh, udah enggak. Loh, masih live, gimana matinya ya? Live sekarang. Loh. Gimana matinya? Tuh. Hihihi. Loh. Oh, udah. Oh. Udah. Kertajati ya? Kertajati ya malah lebih dekat mah. Ke Subang langsung. Lewat terowongan. Ini lagi, benar Nora lagi ngambil apa? Dia ngambil permen plastik. Itulah Bang. Kan aku udah berapa minggu ini kan olahraga terus, ya kan? Karena niat mau ini. Nanti, ya ampun gendutnya, ya Allah gendutnya itu loh Bang. Apa ya? Cuman gak apa-apa lah ya. Kata orang tuh orang gemuk itu seksi gitu ya, Bang Handi ya. Orang gendut itu seksi ya. Ya sekalian nanti dipamerkan skincare-nya kan. Kita lihat asli apa enggak mukanya. Karena kan kalau di TikTok ini kan ada filter. Filter itu kan jahat itu, ya kan? Kita lihat, oh iya ya, ternyata skincare-nya Mbak D tuh ampuh gitu loh. Bikin penasaran aja Bun. Ya, berat saya tuh 85 kilo loh. 85 kilo. Nora dicari Edis, malas aku. 85 kilo berat itu kan? Buset. Iya berat saya 85 kilo. Tinggi 170, pokoknya 172, 173 lebih lah. Tinggi saya. Tinggi 2 meter, berat kali. Iya, tinggi saya segitu, berat 85, tinggi 171 lebih, 172, aku 180 cocok. Belum ideal Bunda Nora, iya. Saya sudah 2 minggu itu ikut gym ya kan, treadmill tuh. Tapi kalau malam nggak tahan, lapar jadinya dibuatnya. Jadi makan terus gitu loh. Ya Allah ya Robi, sama aja. Jadi nggak apa-apa lah. Orang yang gemuk itu kan apa dia seksi ya kan. Astagfirullah. Bang Andi Kores ngomong lah. Kok jadi aku pula yang ngomong di sini? Ngomong. Iya. Ngomong.
Saya ngomong. Sampai kapan ini aku ngomong? Sampai kapan aku ngomongin? Bicara. Oh iya, oke.